salibnya dicabut Ya, bukan satu. bukan saling Ya, dipatahkan. orang yang makan babi, menghancurkan babi itu bukan babinya yang dianu gitu loh bang, tetapi Ya, ya saya mengerti. Intinya kan gini loh, intinya Nabi Isa nanti kan jadi mematahkan bentar. argumen atau mematahkan keyakinan Ya, mereka. betul. Iya gitu. Gitu loh. Jadi Saya yang mengerti bentar, itu. sudah monitor tuh. Jadi ketika Isa Nabi putra Maryam ini kan yang menuhankan umat-umat Kristen penyembah anaknya Maria gitu loh bang. Betul, Jadi betul. dibantah oleh Al-Quran surat Al-Maidah 17, surat Al-Maidah 72, surat Al-Maidah Ya, 7, banyak bantahannya, banyak bantahannya. gitu loh bang. Jadi surat Kalau saya- Al-Maidah kalau gini, 160 kalau- di situ. Jadi semua yang berkaitan dengan yang menuhankan dia disitulah yang membolak-balikan hukum Taurat itu menjadi yang tidak boleh makan babi, bolehlah makan babi yang dulunya harus disunat. Ketika tidak disunat maka dibatalkanlah oleh Paulus orang yang bersunat, maka Kristus tidak berlaku kan gitu loh bang. Ya, macam-macam itu Ya. lah. Jadi Ya makanya lanjut dengan narasi Bang Kucang bahwa sesungguhnya Yesus itu hidup pada zaman Taurat dan Yesus itu hidup dikelilingi oleh orang-orang Yahudi. Jadi mana mungkin Yesus mengenal yang namanya kekristenan atau mengajarkan namanya kekristenan, karena Yesus ini hidup pada zaman Taurat dan dikelilingi oleh orang-orang Yahudi kala itu kan. Orang itu ditokoi sama Paulus, Pak. betul. Ya, saya paham kalau itu. Kalau ditokoi sama Paulus gitulah, ya kan, nggak logika gitu. Pokoknya kalau kita Memang berbicara memang itu nggak soal logika. agama itu harus logika. Dikasih Tuhan Mereka- kita akal, akal dipikirkan. Kalau itu kan nggak doktrin, ya kan? Harus begini, harus Mereka kalau begini. pakai Nah, pakai jadi logika, kita harus mereka akal. bukan Kristen. Dikasih sesuatu, diberikan sesuatu Pak Ahizar ini, kan Bapak nggak langsung terus yakin kan. Ditengok dulu, diteliti dulu, baru. Ini enggak. Begitu saya tengok, terus, oh ini didibas terus. Makanya itu. Ini, Pak, kalau menurut saya ini nih, Allah itu memang menciptakan manusia itu dengan akal. Ya, tapi mustahil Mereka kalau- manusia bisa gini, Bang, memahami gini. Tuhan atau Allah dengan secara sempurna gitu kan. Ada batasnya gitu. Betul. Ya iyalah, akal itu dikasih Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kepada ciptaannya, kepada makhluknya. Itu harus dimanfaatkan, digunakan. Jangan mau ditokok-tokohin. Yesus bilang begini, aku adalah Rasul utusan Allah, utusan Bapa. Kata orang itu datang si Paulus. Si Yesus ini sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Dia mulai bereaksi, ditokoi. Makanya makan babi boleh, nggak sunat, nggak apa-apa. Tuhannya disalib. Masa Tuhan disalib, dibunuh, baru disembah-sembah? Kan nggak logika aja lah. Nggak nyampe Pak, Pak, nggak begini. nyampe kita ke sana. Begini. Masa Tuhan pun Pikirannya, salib. ya udahlah. Biarin aja lah, Kalau nggak pakai dapat logika. petunjuk orang itu Pak. Jadi banyak protes. Kalau kita kan dapat petunjuk. Orang yang masuk Islam itu jalan jelas mendapat hudan dari Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat petunjuk. Kalau nggak ada petunjuk Allah, nggak masuk itu. Neraka lah bagian mereka itu. Kalau mereka kalau pakai logika nggak mungkin Kristen. Ya Makanya betul. logikanya dibuang. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maaf nih, dipotong dulu ya. Siap. Sekedar mau informasi aja ya tentang kejadian kemarin saya di sini. Saya ini di Cikarang ya. Mau informasikan mumpung ada di sini ada Bang Suma. Kemarin itu ada semacam gerakan misionaris ya. Caranya itu sangat halus. Ini sekedar informasi aja. Ini di room Islam kan? Iya. Oke. Ada 2 orang, ibu-ibu tuh sama seorang gadis.
Jadi mereka berdua. Kakak, tolong itu suaranya ehonya dikecilin biar jelas suara kakak. Menggema, terlalu menggema. Oke, oke. Dikecilin baru sedap di telinga. Segini? Tidak ada bisa. Masih enggak? Sinaga Coba, dulu, coba. kasih bisu dulu bang, anunya bang, ini ground sakit telinga. Turunin aja ehonya Mbak, gak usah pakai eho sekalian. Udah Kayak suara kenceng normal juga. saja. Iya, nggak usah pakai eho, jadi jelas suara kakak. Ya, lanjut, Mbak. Halo? Udah? Ya, oke, udah sip, lanjut lah. Oke. Kemarin itu kan mereka kan kayaknya sih ini dari rumah ke rumah ya. Kalau saya kan kemarin pas kebetulan di depan rumah tuh lagi jemur pakaian. Nah, dia tuh mampir memperkenalkan sebuah situs tentang bagaimana kita itu berumah tangga hidup rukun bahagia katanya. Tapi ya saya sih udah tahu kayaknya ini nih gerakan misionaris. Jadi saya pancing aja ngobrol dulu tuh. Saya terima mereka dengan baik. Terus saya lihat pas dilihat situsnya, kok ada kayak gambar Yesus gitu ya. Ada gambar Yesus. Oh iya bener ini misionaris nih. Cuman caranya tuh halus. Jadi mengajak kita untuk mengenal situs itu, mempelajari, membaca, ya katanya sih itu dari kitab suci, panduan-panduan kitab suci. Panduan kitab suci. Terus saya bilang, saya juga udah punya panduan sendiri dari kitab suci saya kalau tentang masalah rumah tangga ya, gitu. Terus katanya, oh iya tapi kan yang pentingnya Tuhan kita sama, katanya. Dia bilang gitu. Saya bilang, oh beda dong, Tuhan kita beda. Kalau situ kan Yesus Tuhannya, kalau saya Allah. Lah itu kan di sini juga ada Allah ini katanya. Dia itu menyebut Allah, kan ada bacaan Allah di situ. Dia nggak bilang Allah. Biasanya kan mereka bilang Allah ya kalau membacanya gitu. Tapi mungkin karena dia tahu saya seorang Muslim, akhirnya dia bilang Allah gitu. Terus saya bilang, enggak, itu kalau di dalam kitab kalian itu sebuah jabatan. Kalau kita itu nama Tuhan, nama sesembahan kami itu Allah gitu. Katanya, ya yang penting Tuhannya sama, katanya gitu. Saya sih pengen mereka itu berlama-lama biar saya tuh pengen berdebat sedikit gitu. Tapi mungkin karena tahu saya orangnya nggak mungkin ya bisa dipengaruhi ini orang, dia langsung minta pamit gitu. Berarti kan benar-benar cara mereka halus gitu loh, dengan cara sopan, dengan cara ya kayak mengajarkan kita tentang kebaikan gitu. Ini denger nggak sih? Dengar. Oh, soalnya nggak ada respon nih. Nah, Bang Suma gimana nih Bang Suma, Pak Gurunda? Lagi Belum makan. ada? Lagi makan. Ya saya sih juga pernah ngobrol sih sama Gurunda. Kalau saran saya begini Bu, Iya, waspada aja lah, pahami Iya, apa yang dikatakan, pahami apa Iya. yang dinarasikan. Kemudian kalau dia berbicara masalah pernikahan gitu loh, tanya aja balik. Terus di aturan pernikahan Anda seperti apa? Kalau kami di sana begini, Anda seperti apa aturan pernikahannya? Tanya aja. Nah iya itu tadinya saya tuh mau ngajak biar tuh lama gitu loh. Saya ngajak, saya mancing biar bisa berdebat. Tapi kayaknya dia udah kayak, wah ini nggak bisa nih, orang ini nih nggak bisa dikasih masukan nih gitu, nggak bisa dipengaruhi. Makanya dia langsung minta pamit. Iya nggak bisa. Gitu. Harus di kantor Bu, di kantor aja. Iya makanya saya udah, aduh bahaya juga nih ya kalau ketemu orang-orang yang awam kayak gitu. Kan gampang itu dipengaruhi. Caranya halus banget loh. Yang penting kalau Ibu sudah memahami dasar-dasarnya tentang konsep ketuhanan Islam, pastilah tidak akan murtad lah, sulit untuk murtad. Artinya memahami konsep. Insya Allah itu. Mereka. Untung makanya saya juga dengar-dengar perdebatan ini kan, jadi ada sedikit ilmu lah saya dapat dari syukurlah. perdebatan ini lintas agama.
walaupun saya juga keluarganya itu mayoritas Kristen ya, paling kita cuma 2% yang Muslim. Iyalah. Gitu. Jadi ngerti. Syukur kalau bisa memahami itu. Yang parah ini, yang bahaya ini kalau orang awam nggak Nah, paham iya itu dia. bahaya itu. Karena mereka katakan Ya, bahwa yang ada istilah Islam di dalam Bible mereka kan, itu yang bisa mempengaruhi orang-orang awam loh. iya, karena dia katakan kan sama aja Allah kita, gitu kan? Kita kan juga ada Ya. nama Allah di Nah, ini makanya saya menyampaikan di sini biar teman-teman yang sering aktif di room seperti ini itu nanti bisa menginformasikan juga di room-room ya, kalau gerakan-gerakan misionaris itu benar-benar sangat-sangat apa ya? Mereka itu benar-benar gencar, berbagai macam cara mereka gunakan. bagaimana bisa sama konsep ketuhanan kita dengan mereka? Makanya dia bilang Tuhan loh, Allah katanya, Allah kan Tuhan sama lah Tuhan kita katanya. Loh lah, Allah itu memang siapa? Tuhan. Itu nama kalau di kita nama. Oh ya, kalau kita di jabatan. Oh itu makanya salah itu. Itu Bible-nya ibu tuh, saya bilang Bible-nya ibu tuh mencomot-comot nama Tuhan Islam itu, dimasukkan ke dalam Bible, diartikan salah. Saya bilang gitu. Dia langsung, oh ya udah Bu, pamit ya sebentar. Dia langsung pergi. Kayak Sales ya. Iya, makanya. Oke, itu aja saya informasikan ya. Salam sama Gurunda. Ini dari Mai Shalon. Mudah-mudahan dia masih ingat saya yang sempat juga pernah ngobrol-ngobrol lah, itu istilahnya. Ya. Sama-sama lah ada orang dari Sulawesi juga. Nanti disampaikan beliaunya. Oke, saya orang Palopo. Iya, salam kenal balik. Saya pamit dulu ya. Salam semuanya ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini ya. Jadi hal begini bukanlah hal baru. Memang sudah dari dulu. Ini motif-motifnya yang dikerjakan oleh misionaris memang. Memang karena gini loh ya, berdasarkan Roma ayat 3 nomor 3, nomor antrian ya, ayat bukan ayat, nomor antrian 7. Saya bilang nomor antrian ya. Tetapi jika kebenaran Theos oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa engkau masih dihakimi gitu. Itu katanya itu dengan dusta memang mereka itu mengajarkan selalu berselubung, nama Allah diambil, diselewengkan, dijadikan macam-macam, taruhkanlah kepada Yesus. Memang ini marketing lah istilahnya ya, menjajakan yang tidak laku-laku. Begini, tidak laku-laku lah. Begini Kucang Anyot, mereka tuh berdasar begini ya, dasarnya begini, dia itu kan jadi bekerja sebagai misionaris. Ini dasarnya begini, di Matius 28 nomor 18 sampai 19 gitu kan, katanya, karena itu pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku kan, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sebenarnya itu ya tambahan sebenarnya, Bang Kucang, kalau Kucang mau tahu. Bapak gereja yang bikin itu loh. Terus jujur aja. Karena kenapa? Apa yang diajarkan oleh Yesus adalah ajaran tauhid, mengesahkan Allah, bukan atau tidak menuhankan Tuhan Trinitas. Nah, bagaimana Bang Kucang? Nanti bagaimana membuktikan bahwa Matius 28 itu bukanlah ucapan Yesus? Maka jawabannya adalah di zaman Yesus masih hidup dan belum terangkat, Yesus bersama para murid-muridnya, mereka orang yang ingin menjadi anggota suatu kelompok. Memang dulu memang ada pembaptisan, tapi bukan atas nama Roh Anak, Roh Kudus, Allah Bapa, bukan. Begitu Kucang Anyot. Bukan itu yang dikatakan oleh Yesus, baptislah atas nama Bapa, bukan itu. Karena buktinya saja Yesus kan yang membaptis, Paulus kan Yohanes pembaptis kan yang membaptis Yesus waktu itu kan. Yesus yang datang kepada Yohanes. Jadi kalau boleh dikatakan berarti Yesus ini pernah jadi anak buahnya Yohanes Pembaptis dong. Ya kan gitu. Karena yang dibaptis ini kan Yesus, yang membaptis itu Yohanes.
Iya nggak? Lebih tinggi lah kedatangannya Nah Yohanes itu itu, kalau Bang. kita berpikir secara akal logika kita berpikir, Ya, berarti Yohanes lebih itu tinggi pun, dong Yohanes Pembaptis, kan? iya, yang memberikan kuasa itu apa nama mujizat itu bukan Tuhannya, itu diberikan oleh Paulus itu, Yohanes itu. Nanti di situ nanti. Jadi Iya. gini loh ya. Sedangkan yang dikatakan Yesus sendiri di Yohanes 17 ayat 3, nomor antrian 3 saya lupa ya. Apa katanya? Segala firman yang telah kuterima, oh bukan itu ya. Sembahlah Tuhan yang sebenar-benarnya, yaitu Allah yang Esa, dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan, kan gitu loh. Jadi mereka itu selalu mau menjadikan Yesus ini sebagai Tuhan. Ya. Bahkan tidak ada sedikit pun ayat dalam mereka ayat ya. Tapi kalau menurut saya ya bukan ayat yang menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Di mana paling yang dibaca oleh mereka itu Yohanes 1 ayat 1, Yohanes 1:14, telah menjadi daging, Yohanes 3:13, kan itu Bang. Ya. Jadi betul kamu mengatakan itu ya, guru dan tuan. Di situ sebenarnya bukan Tuhan, dan situ diartikan Tuhan Guru. oleh mereka. Dia guru. Jadi di dalam Tuan. bahasa Arabnya itu antum tadonani Tuan, mu'alliman wa tuan sayyid. guru kan? Sayyid. Paling tidak tuan sama Sayyid di situ. guru. Ya, itulah kamu mengatakan aku guru dan tuan gitu loh, dan junjungan. Mereka ngotot gitu loh. Iya, menjadikan Tuhan. Jadi timbul Ustaz. pertanyaan Bang Kucang, timbul pertanyaan di sini. Kalau begitu, adakah ayat tertulis di dalam Bible bahwasanya Yesus sendiri yang menyatakan bahwa Ia adalah Tuhan atau Allah Ada. pencipta langit dan bumi? Nggak ada kan? Tidak ada. Itu Ah, tadi jawab saya itu. baca. Nggak ada. Telah lahirlah di kota tuan di kota Daud, itu bukan tuan pula itu. Ustadz, Bukan Tuhan itu. Ustadz, aku bisa kasih pendapat sedikit Pak Ustadz. Silakan Bang. Yuk. Nah, jadi kan gini, sudah jelas di dalam Al-Quran, aku nggak hafal ayatnya ya, mohon maaf lah ya. Itu jelas di dalam surat Al-Baqarah itu kan banyak di situ mengenai Nabi Isa. Tapi Nabi Isa ini tidak diakuin mereka itu Isa, nggak ada sama kami Isa. Kan gitu. Sementara kalau menurut ajaran Islam, ajaran Al-Quran, bahwa Isa itu diutus Allah untuk Bani Israel, kan gitu. Jadi kok ngapain ikut-ikutan macam Yohanes, Paulus segala macam, itu bahasa apa itu? Yang tahu aku kalau sahabatnya Nabi Isa alaihissalam itu adalah Hawariyun kan? Ya, Hawariyun Ya ya, kan, orang Ustaz? Hawariyun kan? Ya, Jadi betul. di dalam Hawariyun ini kan kok ada istilah apa namanya Yohanes Pembaptis, masa manusia biasa yang membaptis? Biasanya kan kalau kita diangkat sesuatu apa untuk jadi pimpinan, tentunya pimpinan atas yang mengangkat kita kan, memberikan SK-nya. Itu jelas Allah memberikan SK-nya kepada Nabi Musa alaihissalam dari dari kandungan apa Siti Maryam, itukah Roh Kudus. Bahkan waktu dituduh orang Yahudi dia itu berzina katanya, kan itu kan hal yang biasa lah karena nggak ada suami, nggak ada ini kok tahu hamil kan itu. Kan di situ mukjizat Allah kan turun kepada Nabi Isa waktu kecil. Dia menyatakan bahwa aku adalah tidak anak zina, aku anak sah daripada ibundaku, umiku Maria. Sudah itu kalau menurut kawan saudara kita yang sebelah itu, si Maria ini punya suami. Ayah tirinya si Yesus namanya Yusuf apa. Padahal menurut kita bahwa Mas Siti Maryam itu ada anaknya Imran kan? Betul Ustaz? Anaknya Imran. Iya. Itu di surat Maria Maria. Maryam lah. Anaknya Surat Imran. Maryam dari 28, dia ukhta Harun gitu loh. Dari situ. Nah itulah. Jadi Jadi ini Bang, Yesus itu punya silsilah. Mengapa dikatakan Tuhan itu? Yesus punya silsilah, ya kan? Nah, Jadi tidak Jadi pantas kalau- disebut Tuhan. Orang punya silsilah kok. Manusia dilahirkan dari rahim seorang wanita. Gimana? Jadi begini Bang, ketika berbicara tentang ayat ini, Yohanes 1 ayat 1 yang selalu dibawakan Yesus adalah firman, itu gugur sebenarnya.
ketika Iya. berbicara tentang silsilah anak Yusuf, kan itu bukan dari firman lagi gitu loh ya. Itu logikanya gitu. Bukanlah. Jadi Bukan ke situ tidak, lah. mereka itu mengatakan bahwa maksa Yesus itu adalah dari firman. Padahal dalam kitabnya itu coba di Matius ya, di Matius itu, di Matius ya, inilah daftar nenek moyang Yesus. Apa katanya di situ? Di situ. Coba baca Bang gitu. Anak Daud, anak Abraham. Di Punya situ sampai silsilah di situ, lah. iya sampai di situ anaknya Yosef gitu loh. Jadi gugur dalam firmannya itu yang selalu dibawa oleh mereka itu. Sebenarnya mereka Makanya tidak kan, sadar gitu. makanya kan gini loh Pak Ustadz. Bukan Orang itu rasa ya bilang Bang. kan firman itu bisa jadi manusia. Jadi Cara daging. logika. Jadi daging. Jadi Di daging lah. Yohanes 14 Katakanlah ya. kesimpulannya dari manusia lah dulu kita bilangkan ya kan. Ya. Masa kan jadi manusia? Tahu kita kalau menurut ajaran Islam di dalam Al-Quran itu firman Allah SWT itu merupakan kalamullah, perkataan Allah. Kita pun nggak tahu macam mana perkataan Allah kepada Nabi Muhammad itu melalui Jibril, kan gitu. Sedangkan waktu Isra Mi'raj aja Nabi besar Muhammad SAW ketemu dengan Allah SWT di Sidratul Muntaha, dia nggak bilang aku ketemu Tuhan, nggak ada. Cuman ada perintah-perintahnya, itulah yang kalau kita begitu disambut oleh Allah kan, at-tahiyatul mubarakatus, kan itu kan. Iya. Baru disambut assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Disambut Rasul, assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Terus begitu dijawab, berselawatlah bersyahadatlah para malaikat. Kan gitu, asyhadu an la ilaha. Itu yang kita yang kita laksanakan setiap hari kalau sholat wajib, sholat sunat, kan gitu. Jadi firman itu kok bisa jadi manusia, jadi daging, kemudian dari daging baru masuk roh. Ya. Udah bagus-bagus jadi Nabi Isa, Yesus. Udah itu, padahal yang membunuh itu bukan orang-orang itu, orang dari yang benci kepada Yesus, orang Yahudi kan. Udah itu disembah, ikut-ikut pula ditombaknya. Kan sedih kalau kita dengar cerita orang tuh. Sedih kok sampai begitulah anggapan orang tuh kepada Isa alaihi salam. Kan gitu. Sudah itu kita kadang-kadang kasihan juga sama mereka ini. Ya kan? Masa sudah Tuhan dibunuh, disalib, dibunuh, disembah-sembah. Aku itu yang nggak masuk logikaku. Betul kok aku bilang. Itu kurasa komentarku sedikit Pak Ustadz. Itu juga ustadznya siapa? Bang Farid ya. Bukan Ya. saya, bukan ustadz, bukan saya ustadznya. Bukan Ustaz, Ya, saya bukan Ustaz. ya sama juga gitu Bang. Jadi gini Bang, memang ketika difitnah oleh orang Yahudi pada masa itu, maka Al-Quran itu membantai ya. Kalau di Kristen itu memang Yesus itu keturunan anak haram gitu loh. Tapi kalau dalam Al-Quran beda, ketika ada fitnahan terhadap ibunya Yesus itu, atau Betul. dalam Al-Quran itu di surat 28-nya, ayat surat Maryam ya, ya ukhta Harun, wahai saudara Harun, maka na abuki. Ini saudara Harun ya, saudara Harun bukan pas saudara tepat, tapi namanya dinisbatkan kepada orang yang soleh gitu. Maka na abuki, bapakmu itu bukanlah yang imratusu, yang perangainya atau sifatnya itu jelek. Iya. Ya, Jadi begini Bang, gitu loh. Bang Kucang, saya lanjut ya. Kita berujuk kepada Al-Quran. Bang, Ya. tunggu Bang, selesaikan dulu saya baca Bang. Ya, siap ya. Silakan. Wa ma kunta ummika ba'iya, dan ibumu itu bukan seorang yang pezina. Jadi ketika orang memfitnah itu orang-orang Yahudi itu dalam Al-Quran dijelaskan, dituduhlah orang itu Siti Maryam, kalau kita itu ya ibu Maryam, ibunya bundanya Yesus atau Isa alaihissalam. Maka ibundanya Yesus itu berkata di ayat ke-28-nya, langsung saja terjemahannya ya, maka Siti Maryam itu menunjuk kepada anaknya.
Berkatalah, mana mungkin orang Yahudi yang memfitnah itu, mana mungkin saya bicara dengan anak kecil yang masih dalam ayunan gitu. Tidak percaya, karena Isa itu langsung diberi kelebihan sama Allah. Langsung bisa bicara dia dengan suara, bisa bercakap dengan yang menuduh ibunya itu adalah seorang pesina. Apa kata Isa alaihissalam? Qala inni. Isa alaihissalam berkata, ini Abdullah, sesungguhnya aku ini hanya hamba Allah, ataniyal kitab, yang diberikan kitab namanya Injil, wa ja'alani nabiyan, dan dijadikanlah seorang nabi. Aku ini dijadikan seorang nabi gitu loh. Jadi jelas di situ hamba Allah, ataniyal kitab, diberikan kitab Injil, wa ja'alani nabiyan, dan dijadikanlah nabi. Terus di 31-nya, wa ja'alani mubarakan aina ma kunta, wa jalan, dan menjadikanlah mubarakah, yang diberkahi, aina ma kunta, dimanapun berada, au aswani, dan diperintahkan au aswani bisolah, untuk melaksanakan salat atau mengerjakan salat, au zakata, wa zakata, dan zakat, ma tuntu hayya, selama dalam hidupnya. Jadi Injil yang dibawa perintahnya sama dengan. Loh, kok hilang? Kok hilang papa itu tadi? Kalau direpot kali ya. Kok tiba-tiba hilang ya? Ada yang terpencet. Jaringannya kali, Pak. Kepentar. Iya. Iya, kan. Jadi kan tadi Pak ya, lanjut ya, berkaitan dengan mereka ini kan sebenarnya yang menghujat sebenarnya Yesus itu atau Isa itu kan mereka. Kita ini kan Islam memuliakan beliau, udah bisa kan di Al-Quran. ya iyalah. Jadi satu-satunya agama yang memuliakan Isa al-Masih tidak lain adalah Islam, Bang. Al-Quran. Iya. Jadi di situ dikatakan di surat Al-Maidah ayat 72 gitu kan. Enggak usah saya baca ayat Qurannya, Bang. Jadi artinya aja ya, orang-orang Yahudi berkata Uzair itu putra Allah, dan orang-orang Nasrani berkata Al-Masih itu putra Allah. Nah demikian itulah ucapan mereka dengan mulut mereka. Mereka meniru orang-orang kafir yang terdahulu. Dilaknati oleh Allah. Mereka, bagaimana mereka sampai berpaling gitu loh, kata Allah. Mereka menjadikan orang-orang alimnya. Mereka juga mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Maha suci Allah, dan apa yang mereka persekutukan. Nah itu. Iya. Jadi kan Pak Ustadz, tadi kan ada ibu-ibu yang datang misionaris. Saya nggak takut saya, betul. Kalau bisa saya kuliahin dia di sini kalau ada datang. Betul, aku bilang. Karena udah jelas apa yang di dalam Al-Quran ya dibilang oleh Allah kepada Rasulullah melalui Jibril, nggak ada yang salah di situ. Dikuatkan lagi oleh apa namanya Rasulullah dengan hadis-hadis para sahabat ya kan. Jadi udah lengkap. Jadi makanya aku nggak perlu takut lah. Pernah waktu itu di tempat saya, kebetulan saya waktu itu ketua BKM di tempat saya. Jadi datanglah seseorang dari satu daerah, dia menyatakan apa namanya mualaf. Jadi dia minta sumbangan ke masjid-masjid, minta sumbangan. Jadi saya bilang, kau itu jangan kau jual-jual Islam ini. Bilang, kau masuk Islam pun nggak ada untungnya sama kami. Betul, aku bilang. Kau udah itu kau di Kristen pun juga nggak ada masalah sama kami kok. Kalau kami ini yang Islam ini nggak nyari-nyari orang. Aku bilang gitu. Nggak macam kalian. Kesana kemari mempengaruhi orang, apalagi macam yang dibilang ibu tadi itu ya kan, itu orang-orang yang kurang-kurang lah saudara-saudara kita yang muslim ini kadang-kadang banyak juga yang nggak melaksanakan, nggak ikut majlis talim segala macam kan, itu Pak yang dimasukin orang itu. Tapi kalau macam apa Ustadz Zuma yang dihantamnya pendeta, ya kan, jadi pendeta-pendeta itu sudah sadar dia masuk Islam. Makanya kalau orang yang mau masuk Islam itu orang cerdas, yang mau masuk ke sama orang tua, orang yang bodoh-bodoh dibodoh-bodohi. Orang tua aja pun dibodoh-bodohi sama Paulus ya kan. Betul nggak? Iyalah. Ditokohin sama Paulus. Itu aku
Di pernyataan Bible itu mengatakan Paulus itu orang bodoh, tapi lebih bodoh lagi pengikutnya. Taunya salah masih diikutin. Gimana sih? Ya itu makanya aku kadang-kadang ketawa dan kasihan sama mereka loh. Betul, kasihan. Sedangkan kita pun Islam ini kalau apa masih soal masuk surga dan neraka itu kan itu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala kan. Kita melaksanakan ibadah itu merupakan kewajiban. Ya kan gitu. Kalau ada pahala, ada ini, itulah apa namanya? Itu urusan Allah. Sedangkan sholat aja pun kita, apa kata Rasulullah? Kalian sholat itu ikut macam mana sholatku katanya. Ya kan? Iya. Terus terang aja lah. Ya kita Islam ini pun kembut-kembutnya kita ya kan. Apalagi orang tuh. Kan gitu, Pak. Betul nggak? Begini Bang, sedangkan kita ini sholatnya waktu belum tentu dijamin sama Allah, apalagi nggak sholat. Kan gitu. Makanya itu. Jadi yang dimasukin orang itu, itulah yang orang tak apa. Banyaklah saudara-saudara kita yang Muslim. Ya di tempatku aja pun ada itu yang begitu-begitu. Itu yang dimasukin orang itu. Karena itu mau orang tuh ingin memperbanyak. Ada rencana kan orang itu kan mau mengkristenkan Indonesia, itulah niat orang itu. Untunglah ada ini macam-macam Ustadz Zumani, luar biasa, masya Allah, sehat-sehat lah dia. Iya kok, aku ngikuti walaupun aku kadang-kadang nggak masuk, tapi jadi ilmu sama aku Bapak. Iya, betul. Iya, ilmu sama kita ya kan. Nah, nggak tahu kita jadi tahu, jadi bertambahlah apa kita keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Begini Bang, kalau kita mau berpikir secara analogi ya, akal sehat kita berpikir bahwasanya Allah itu sudah jelas dan sudah pasti adalah Sang Maha Pencipta dan sumber dari segala apa ya? Sumber dari segala apa ya? Kehidupan yang berasal dari kan gitu. Itu nggak sembarangan dikatakan begitu kan, memang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an di surat Al-Anbiya ayat 30. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayya falaya ya apa yu'minun. Nah gitu kan. Kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? iya. Ya kan? Banyaklah ayatnya, masih banyak. Itulah apa Bapak. Katakan Allah itu nggak sembarangan. Iya. Aku cerita dong, ngomong-ngomong Bapak tinggal di mana Pak? Dari Makassar Bang. Saya satu lokasi sama Gurunda Bang Suma. Oh ya, aku Ini di kan api Sulsel Bang, ini api Sulsel ini. Api Sulsel. Sulsel ya. Oh iya ya, API Sulsel. Aku nggak tahu asal apa, ikut aku masuk, aku dengar masuk aku ya. Aku dari apa? Sumatera Utara, dari Tebing Tinggi. Ya, salam kenal Bang. Salam kenal aja Bang. Kenal lah ya. Ya. Sehat-sehat kita ya. Amin. Allahu Akbar. Jadi saling mendukung ya. Saling mendukung, saling support ya Bang ya. Oh iyalah. Jadi kan kesimpulannya kan beginilah kalau menurut aku ya kan. Islam itu yang memeluk agama Islam itu adalah orang yang cerdas. Itu jelas itu. Kalau orang yang tidak cerdas itu yang bisa dipengaruhi oleh Ya. apa namanya itu Kak Hos, abang kucing onyot itu mau naik tuh. Oh, kucing onyot nih, kucing onyot. Silakan. Hai. Kalau ada Oten yang mau naik berdiskusi ya, minta permintaan. Masalahnya gak kan sama-sama. Di sini agak kedengaran nggak suara musik? Enggak terlalu sih Bunda. Biasa. Nggak, Ya. Iya karena ada pengunjung tiba-tiba tadi ini masuk, jadi kita putar-putar musik dulu lah. Iya, betul. Ayo Oten, teman-teman Oten yang mau naik berdiskusi, minta permintaan ya. Ini kucing, kucing onyot ini. Bunda, saya mau izin sholat dulu ya Bunda ya. Saya perhatiin dulu ntar Bunda ya. Duhur Izin ya. nih kah? Duhur. Masya Allah, sudah duhur. Ih, memangnya kita aja, saya juga mau sholat guys. Saya selesaikan Ya. tugas dulu, tugas kewajiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, dasar juga Oten ini. Kalau punya kelakuan saya baca Al-Quran loh, nggak ada yang nyebrang. Iya, nggak ada lagi akunku baru. Aduh, Jaringan. bukan. Repot. Betul-betul Saya- ya. Kita
tadi follow. Aduh, parah. Ada tidak? Tolonglah teman-teman. Itu baru saya bikin ya kemarin itu bisa lab itu mau di Berarti ini akun baru Betul lagi sekali. tuh, Anggi. Iya, baru ini satu sudah banyak habis semua. Bikin dua dari Masya kemarin Allah. itu. Ya Allah ya Benar-benar Rabbi, ya, kan, apa pula itu? Ini 2 kali ya. Saya baca Al-Qur'an loh, tidak neko-neko loh, bacakan Al-Qur'an gitu tadi. Coba, apa salahnya itu tadi? Masya Allah, subhanallah. Baca Al-Qur'an kok kalian kerjanya gitu loh. Apalagi saya Iya gitu teman-teman. Jadi Itulah, Anggi. aduh. Tolonglah teman-teman yang 300 orang ini biar bisa buka juga data nanti ya. Ketika mau ini juga lab nanti. Habis semua akunku itu berapa itu yang selalu buka lab ini tidak bisa gara-gara mereka ini. Kemarin itu ya gara-gara surat apa ya saya lupa itu. Intinya itu tentang sabat saya bahas. Oh, 9 hari. Masya Allah. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Apalagi saya bacakan yang luar biasa, Amsal, Iskiel gitu loh ya. Amsal, apalagi tuh yang agak yang agak Aduh, ya ngeri, Eskel. Iya, Hosea. Aduh. Bunda, saya ke parkon dulu sebentar Bunda ya. Bentar aja. Emang gitu rumah Farid mute Maki. Iya, Aduh, sama. iya. Saya parkom di sana. Saya naik hanya mau minta follow saja. Nanti kalau Bang Sumal ini kan nanti banyak Pak anunya biar Oh, iya. langsung bisa lihat saja itu. Ya Jadi, teman-teman yang saya- ada di bawah 343 orang tolong ya dibesarkan akunnya Bang Kucang Onya. Biarkan Bang Suma, biarkan Bang Suma saja. Hah? Biar Bang Suma saja. Apanya? Saya hanya mau minta anu saja. Gini loh ya. Oh ya. Nggak usah lah Ustaz. kalian itu merepot-repot akunku loh. Nggak pernah saya itu kalau tidak Udah, dipancing itu akan keras Udah, pada kalian gitu. Bunda, Bahkan Ya. iya Bang. aku pamit dulu ya, ada tamu ya. Jadi aku pun mundurkan diri lah. Aku dari Sumatera Utara kan. Siap. Ya. Makasih yo. Ya, sama-sama Bang Ilham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bang, nanti saya follow balik Bang. Tapi gini loh ya teman-teman. Itulah susahnya kita mau bacakan saja ayat suci Al-Quran. Padahal tidak ada yang aneh-aneh loh. Sesuai dengan apa yang tertulis gitu loh ya. Bukan kita tambahi untuk mendiskreditkan agama sebelah gitu. Tapi mereka sakit hati. Iyalah, Karena itulah. Tuhannya itu dalam Al-Quran itu bukan Tuhan. Hamba Allah tidak terima kalau dalam Al-Quran itu memang hanya sebatas hamba gitu loh. Gimana salahnya itu gitu loh. Makanya saya tidak kapok-kapok walaupun di banned ya bikin lagi gitu loh. Silakanlah. Namanya juga Oten Bang. Aduh ya Allah ya Rabbi. Kurang asem ini Oten. Kirain tadi di ini sama jaringan gitu kan. Aku bilang, oh mungkin jaringan ntar naik lagi paling aku bilang. Ternyata Tunggu ya, jadi saya menerima telepon dulu ya. siap Aki. Bayu Aji. Ya Oten teman-teman Oten yang ada di bawah ya. Kalau mau berdiskusi silakan naik. Ketik aja gitu, aku Oten. Soalnya kalau menurut nama mah bingung juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya guru-guru, ustazah, Bang Juma, Gurunda. Gurunda lagi ini ada tamu. Oh, itu Bunda itu ada typing di bawah. Gurunda di sana ada, di sini ada. Itu sudah dibaca belum itu? Belum, aku nggak baca typingan soalnya. Nah, coba. Di sana ada, di sini ada. Ini maksudnya itu apa yang di sana KW, yang di sini AC bagaimana? Karena akun Bang Juma, foto-foto Bang Juma kan banyak dipakai kapir-kapir itu Bunda. Kalau di sini Saya- asli Bang yang di sini. Kalau yang di sana mungkin palsu. Berarti kalau yang di sini AC, yang di sana KW. Saya aja pernah kejebak itu kemarin tuh saya follow akunnya Bang Juma 01. Nggak taunya si kapir. Akhirnya saya batalin. Inilah kelakuan si
kapir-kapir kayak gini kan. Kalau mau ini, kalau Kerjaannya. mau follow Bang Nipu Zuma saja itu, kerjaannya, bikin-bikin dengerin dulu suaranya, akunnya Bang. orang yang sudah terkenal, nggak tanya untuk nyari koin. Akhirnya saya batalin itu, Bunda. Iya, Bang. Kecewa Iya. saya. Entah siapa itu Di-block yang aja. yang mengkloning akunnya Bang Juma. Makanya begitu ada typing, terus saya minta naik, terus saya konfirmasi sama Bunda ini. Di akunnya. Iya, siap, Berarti yang Bang. di sana KW. Sudahlah kalau kayak Masih gitulah. ada. Biarin Jadi room Bang kerjaan mereka Ardiansa. kayak gitu. Kang Dengar Ucang dulu Onyot, suaranya. kenapa? Tadi akunnya direpot. Itu Bang Kucang. Direpot. Kerjaannya hotel. Ini sudah aku follow ini. Saya tadi Bang saya lihat Komal Bang baru Ardi. pengikutnya sedikit, belum ada 200 yang ini. Berarti ini akun baru berarti kan. Iya. Akun baru lagi nih Bang, baru ini, aduh, barusan di sini baca kena banned lagi tuh, nggak tahu berapa hari langsung saya ganti gitu. Barhal kemarin itu mencari followersnya itu ya, sampai kemana-mana loh supaya bisa lab, hanya bisa lab sementara sudah di banned lagi sama Oten. Kang Ucang, Anda kan Ya. sering buka live. Katakanlah Ya. netizen kan sudah hafal dengan Kang Kucang. Artinya nggak susah-susah lah kalau nyari follower 1000. Kang Kucang hadir aja ke ada Bang Juma kayak gini, apa Bang Ar, Bang Handi, insya Allah cepet kok. Siapa yang nggak kenal Bang Nggak Kucang bisa. yang kayak itu? Bang, nggak dinaikkan Bang di roomnya Fandi itu seharian hampir berapa jam nunggu tuh nggak dinaikkan gitu loh. Sebenarnya saya mau hanya follow saja gitu, butuh berapa followers itu supaya bisa naik saja gitu. Yang jadi permasalahan kenapa nggak dinaikkan gitu loh. Kira-kira Kang Kucang sama Bang Pandi Ahmad sudah pertemanan Pak? Apa belum? Apa sudah saling Berteman, kenal apa Pak. belum? Saya Kan kira kayak kenal gitu. tuh, kenal itu. Tapi Kalau ya gini tidak loh. terlalu kenal saya. Iya Saya kan terlalu gini kenal loh, saya lah Bang. Kang Kucang, saya kan jarang juga ya naik ke komal-komal ya bisa dilihat lah. Saya kan kadang-kadang juga naik ke Kang Kucang Onyot kan. Tapi saya paham Kang Kucang Onyot kan hampir tiap hari gitu loh live. Hampir tiap hari gitu loh. Bahkan sampai malam-malam juga gitu loh. Artinya ketika Kang Kucang ada kendala akun di banned, nyari follower supaya bisa live, ya kita support lah kan kayak gitu. Ini tadi aja saya lihat Kang Kucang Onyet kok baru 190. Nggak mungkin ini kalau yang untuk lab. Maka saya pastikan ini baru. Maka tanpa disuruh juga udah langsung saya follow gitu loh Kang Kucang. Kita sesama Iya. saling menguatkan nyupport gitu loh Kang Kucang. Ya, itu saja. Saya kan mintanya sama teman-teman, kalau saya lab, bantulah tap-tap layar gitu loh. Yang naik itu bukan manusia sempurna gitu loh. Setengah buku saya istilah kan gitu loh. Tahu sendiri kan kalau di roomku itu kan Bang. Tahu sendiri kan? Iya. Baru penontonnya banyak sampai 600, padahal tap-tap layarnya kurang gitu. Aduh ya, bagaimana tidak ke banned juga gitu loh. Iya. Tuh. Iya. Komalnya Bang Kucang juga sering rungkat. Saya lihat-lihat itu. Kalau Apa rungkat itu Bang, enggak Bang, gini di banned Bang. Kalau dia berhenti itu ke banned dia ganti akun lagi gitu. Kebetulan tidak ada akun lagi gitu sekarang. Ini barusan naik di sini. Barusan nih di sini. Nggak tahu sakit hati sama saya Oten itu. Berarti- Apa gitu loh. Berarti ini akunnya Kang Kucang ini dikasih CCTV sama itu penyembah anak Maria. Ya Kan kan, kayak gitu. gini Bang. Kan begini ya, kenapa itu Oten sakit hati dengan roomku gitu loh. Kan mereka itu mengkaji persoalannya menurut mereka itu sudah paling hebat ini anunya itu berkali-kali mungkin 2 hari berapa hari gitu. Naik ke roomku dijadikan bulan-bulanan gitu loh Bang. Kan biasa pertanyaan-pertanyaan yang baru dibikin itu langsung naik di sana. Gitu loh. Jadi Ya. mereka itu sakit hati. Kalau nggak gini Kang Kucang, pakai akun lain, nama lain misalnya akun bulan apa matahari kan kayak gitu. Terus suaranya Kang Kucang dipalsuin biar OT-nya nggak keciren. Gitu. Biar saya Bisa aman. biar saya tidak ngomong.
biar tidak ngomong bang, tetap saja akunku itu ke Bennett gitu loh. Ini ada saksinya banyak nih ya, berapa orang tadi itu? Adakah yang saya ngelantur kemana-mana kan? Al-Quran saya baca tuh. Iya. Al-Quran bang, Al-Quran secara lurus-lurus, tidak menyeberang, belum diartikan, hanya artinya saja dibahas. Gitu bang, kayak begitulah saya. Memang sakit hati sekali hotel itu sama saya. Ya bang, tapi jangan putus saja bang. Satu tumbang 10 tampil. Akun bang Ya. Kucang satu ke Bennett, bikin lagi. Sepanjang masih bisa bikin akun, bikin aja bang. Jangan kalah Gini. sama si Oten. Ya, ini bang saya informasikan teman-teman ya. Ini saya bikin kemarin tuh pakai nomor baru. Tetapi ini nomornya ada orang pakai gitu loh. Ketika saya naik, padahal sudah kasih nama begitu, muncul namanya Randi gitu loh ya. Tetap saya pakai anunya. Ada juga setelah ku cek, ku bikinkan WA, ternyata ada WA-nya gitu. Tapi tidak masalah mungkin ya. Saya hanya kasih tahu saja ini. Apa harus dipakai terus atau gimana gitu? Kalau yang Kang Kucang, akun nama Kucang Onyot yang sering untuk live itu kan nggak mungkin followersnya cuma 100 sekian kan, sudah 1000 itu kan jelasnya kan. 5.000, hampir 6.000 itu. Tapi kok nggak kasih tanda Kucang Onyot 1, 2, 3 gitu enggak? Tidak, semuanya sama, enggak pernah kasih tanda-tanda bang. Oh, Kucang Onyot gitu aja ya. Iya, supaya Berarti kita kenal nggak- mereka itu. Betul, kita nggak tahu. Ya, Hmm. yang satunya tadi kan yang logo itu pakai logo follow aku itu karena susah. Mau bilang kan kalau lagi diskusi kan tidak mungkin saya potong, ngurus hanya minta follow saja kan. Yang penting saya kasih naik gitu loh. Tadi di sini bang naik, sementara berapa orang ngomong, aduh ya Allah ya Rabbi, baru saya mau aktifkan bisa live besok bisa itu, tapi di Bennett ini enggak bisa. Sampai kapan itu di Bennettnya bang? Sampai berapa hari? Tunggu saya cek ini ya. Heeh. Yang di sini tadi, ku cek dulu berapa hari nih. Ntar ya, kita sambung. Maaf saya potong dulu. Siapa Ya, dulu? Ya lanjut aja. Ya silakan Jonathan Bunda. Bandar. Nama kok Jonathan Bandar. KW-nya Jonathan Nandar ya. Bang Jonathan. Halo. Lah, malah jatuh. Malah turun, baru disapa. Tadi minta naik. Apa? Bisanya itu. Iya, 00. Mana dong? Sampai besok bang, sampai besok jam 12. Oh, saya besok ya. Ya alhamdulillah Iya. nggak lama lah. Artinya untuk hari ini Kang Kucang masih bisa gabung-gabung lah, walaupun nggak live sendiri kan. Tinggal nunggu sehari semalam lah, insya Allah besok bisa gabung. Kayak gitu. Tapi yang bangkit nanti ini bisa dua Akun. iya. Alhamdulillah bang. Ya pokoknya Nanti jam 12, jam 11 nanti satu, jam 12 satunya. Oh jam 2 kah itu? 737 101 jadi memang kita harus punya banyak akun Kang Kucang ya. Artinya kan untuk persediaan seperti ini kan harus banyak akun. Iya harus bang. Tapi gini loh bang, walaupun banyak ini ya, kadang 600, yang paling yang follow saya itu hanya 70 gitu loh ya. Susah sekali itu minta teman-teman itu gitu loh. Padahal yang nonton itu 600 gitu, 600, 700 dinaik kemarin itu. Tapi tetap saja paling 60, 70 gitu. Ya susah lama juga gitu. Enggak, tapi kalau Kang Kucang enggak dalam tanda kutip enggak memberikan informasi dengan mereka bahwa ini akun baru karena Kang Sudah, Kucang juga Bang. udah. Sudah, tetapi tetap saja gitu. Oh ya, alhamdulillah, mudah-mudahan lah nanti setelah ini
informasi ini Kang Kucang sampaikan. Insya Allah saya tambah sedikit insya Allah lah. Nanti penonton yang kita sama-sama muslim, ketika ada saudara kita minta dipolo, insya Allah sih saling mulu lah, saling memperkuatkan. Berdakwah itu kan tidak harus di atas kan, dengan adanya dia rendah hati memfollow sesama muslim juga itu sudah ikut berjuang kok. Artinya insya Allah tidak disia-siakan kok sama Allah, kan kayak gitu artinya. Berjuangkan dengan versi masing-masing kan kayak gitu Kang Kucang. Ya, terima kasih ya Bang. Terima kasih yang sudah follow ya. Oke lah teman-teman, minta saya follow saja itu. Iya, kan kayak gitu Bantulah. Kang Kucang. Gitu. Karena Kang Kucang kan saya perhatiin kan hampir tiap hari live, kan buka komal, siar, kan menghalau subhat kan komalnya untuk ajang diskusi lintas agama kan, salah satu pejuang dakwah juga kan kayak gitu. Kita nggak bisa bantu yang lainnya, yang bantu follow kan sudah alhamdulillah kan meramaikan komal dan lain sebagainya kan kayak gitu. Yuk, naikkan Artinya- Iskandar, katanya minta naikkan itu yang ngoten lah. Aduh, Bang Ardiansyah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host Abi Sulsel, Waalaikumsalam. Gurunda Zuma, Bang Kucang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, Ya. kalau saya Hah? Tadi ada ini ya, akun Bang Suma palsu ya, KW ya? Iya, saya datengin tadi. Ini Gurunda masih monitor nggak ini? banyak Dia itu lagi ada saya tamu, kemarin ada dia. tamu. Oh ya. Saya Halo, barusan gitu. mendatangi Komal Kristen. Saya barusan mendatangi Komal Kristen. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi Oh, wabarakatuh. sudah ada. Gurunda Zuma, Waalaikumsalam. laporan dulu Gurunda, lapor Gurunda. Siap, lapor. Barusan ada akun KW. Di mute dulu ini host. Host, tolong di mute dulu Iskandar ini host. Oke. Di mute dulu host, akun Iskandar ini host. Oke. Barusan ada akun KW Gurunda Zuma di sebelah itu, di komalnya siapa ya? Maria siapa itu? Saya naik ke situ. Kita bertanya satu-satu. Awalnya masih berjalan dengan lancar gitu kan. Pertanyaan demi pertanyaan mereka nggak bisa menjawab. Pertanyaan terakhir saya tanya Yohanes 7:53, Yohanes 8:1 sampai 11. Itu semuanya nggak bisa jawab host, malu di situ semuanya. Jadi ada Bang Zuma KW di situ. Mohon maaf ini ya, yang KW saya permalukan di situ. Mohon maaf nih Bang Zuma. Mohon maaf. Ya, itu roh kedua saya. Kenapa rupanya, Dek? Ya, Bang. Ya kan ketawa kelelak ngomong ini. Apa ini ku? Ya. Sudah selesai laporannya kah? Sudah selesai laporan. Laporan selesai Gurunda. Oke. Lanjut Gurunda. Mau diomongkan? Duduk yang tenang di sini ya. Oke, aku ngomong ya. Ya. Kenapa Bang Zuma bilang Nabi Muhammad itu Allah? Hah? Kenapa? Dengar lu, kenapa? Dengar lu, kenapa? Nabi Muhammad itu Bang Zuma bilang Allah. Jangan ngawur kamu, nggak bilang begitu Bang Juma. gitu? Aneh-aneh kamu ini, otak ini kocok ini nih. Ada Inilah yang salah tafsir ini. Yang dimakan ini. Langutnya mengelak, ada videonya. Ntar dulu. Kamu itu salah menafsirkan. Otak lu tuh sengklek. Bang Juma nggak mengatakan kalau Nabi Muhammad itu Allah, bukan. Sengklek amat kau ini. Ini sudah masalah lama ini. Gak ada masalah baru apa otak ini. Ada buktinya. Jangan kayak gitu kamu tuh memframing. Bukan tiga dulu, ini live ini nggak bisa macam-macam kamu ini. Bang Juma nggak mengatakan kalau Muhammad itu Allah. Gak usah dengar orang gila, gak usah dengar orang gila ini. Enggak sehat. Aneh-aneh juga ini. Ini nggak bisa didiamkan orang-orang yang ini. Ya, biar saya bicara sama Iskandar. Ya oke, Ya, monggo. Iya, Bang Juma makasih, silakan Gurunda. Ya, gimana saudara Iskandar, gimana? Ini Bang, emang di video lama itu ada yang bilang bahwa Nabi Muhammad itu adalah Allah. Kok bisa Allah jadi Muhammad? Oke, baik. Jadi gini, kalau Anda hanya mendengarkan potongan-potongan dari penjelasan saya, Anda tidak salah dari aspek tuduhan itu. Tapi salahnya kalau Anda hanya mempercayai potongan itu.
mulut abang. Iya tahu. Latar belakang pernyataan saya itu karena orang-orang Kristen menganggap bahwasanya yang ada di dalam Yesaya 9:6 itu yang disebut Allah perkasa, Bapa yang kekal, itu adalah Yesus. Maka Abang nggak nyambung jawaban abang dengan pertanyaan aku, Bang. Nggak nyambung. Ya makanya saya jawab dulu. Abang diam dulu, Iya, dijawab. saya jawab dulu. Jangan pernyataan saya langsung dioperasi. Ya. Jadi pada saat itu saya mengatakan kalau orang Kristen memaksakan Yesaya 9:6 itu adalah untuk Yesus, maka itu lebih pantas ditujukan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perspektif Yesaya 9 nomor 6. Kenapa? Karena secara tradisi dan keimanan serta akidah yang empunya kitab yaitu Bani Israel, rupa-rupanya Allah yang kekal, Bapa yang kekal, Allah yang perkasa di situ itu adalah Hizkia, berarti manusia. Raja Yehuda berarti kan? Nah sekarang permasalahannya pendalaman sabar dulu, jangan langsung dioperasi. Suara saya kan masih normal ini penjelasan saya, Bang, ya. Nah, jadi nggak perlu, ya sedikit lagi. Jadi, kan saya jadi error kan? Jadi kata Allah yang digunakan oleh Onyeng di dalam kitab mereka itu, jangan justru Islam ini yang keblinger, Islam ini yang kemudian salah menyikapi. Sudah dibodoh-bodohin mau ikut bodoh. Yang dimaksud Allah di dalam kitabnya orang Yahudi itu Tuhan. Sorry, di dalam kitabnya orang Kristen itu Tuhan. Mereka menggunakan kata Allah bukan merujuk kepada Tuhannya umat Islam. Maka saya melakukan pendalaman materi. Allah yang dimaksud di situ adalah Allah dalam pemahaman mereka, bukan Allah Subhanahu wa taala dalam pemahaman umat Islam. Maka menjadi pendengar Bang Suma itu harus menggunakan akal, jangan menggunakan hidung, supaya sehat dalam menyikapi apa yang saya sampaikan. Allah dalam pemahaman Islam dan Allah dalam pemahaman Onyeng itu berbeda. Datang Islam memahami penjelasan saya tentang kata Allah berdasarkan Kristen sesuai dengan pendalaman materi Islam. Itu namanya kucluk. Masih ada lagi? Boleh, ini aku mantan ya. Mantannya anak waktu video lama itu, dengar aku ngomong. Iya, saya dengar. Waktu video abang yang lama itu, kan abang bilang Allah itu pada hari kelahiran Nabi Muhammad, dialah Allah itu adalah Muhammad, abang bilang. Oh, itu fitnah itu. Berarti Anda salah. Anda menggunakan hidung mendengar, berarti nggak pakai kuping. Nggak ada saya katakan begitu. Nggak ada. Jangan sotoy. Ini sekarang Anda seakan-akan menggiring bahwa Allah itu adalah Nabi Muhammad. Ayo, Anda Muslim. Anda Muslim. Kalau Anda Muslim, kenapa Anda mengekohkan kemudian pernyataan saya seakan-akan Allah itu adalah Nabi Muhammad, sedangkan ketuduhan itu ke saya dan saya sudah klarifikasi. Tapi kenapa Anda ngotot? Ya ngotot lah, mengatakan Allah. Berarti kalau begitu Anda ingin menjadikan Allah sama dengan Nabi Muhammad gitu? Anda yang bilang Allah itu Muhammad. Kan saya sudah membantah. Dalilnya dari mana? Dalilnya Allah itu. Makanya kalau mendengarkan penjelasan sang guru itu pakai kuping, jangan pakai hidung. Enggak, dalilnya mana, Bang? Dalil yang dalil apa? apa? Mana? Dalil apa? Maunya Muhammad itu Allah. Ya justru itu Cak Ayu, nggak ada dalilnya, maka saya uraikan. Kalau kuping saudara juga masih belum bisa berfungsi, aduh parah ini. Parah. Anda sedang mewakili siapa sekarang? Saya tanya dulu. Anda sedang mewakili siapa ini sekarang? Aku nggak mewakili Islam maupun Noten.
Oh sudah, Mewakili kalau ajaran. begitu Anda tidak mewakili Islam, tidak mewakili OTEN, terus apa kemudian kewajiban saya untuk menjelaskan kepada Anda itu apa, Cak Ayu? Ya supaya umat Islam ini jangan bodoh. Tadi katanya Anda tidak mewakili umat Islam. Umat Islam aja paham kok atas penjelasan saya. Berarti ente sendiri lagi, hanya Anda yang tidak paham penjelasan saya. Cuman ente sendiri. Umat Islam paham kok. Umat Islam mana yang komplain dengan penjelasan Bang Suma? Hanya ente sendiri. Kenapa? Ente mendengarkan penjelasan Bang Suma pakai kuping. Pakai hidung. Kan saya sudah jelaskan. Nanti Allah Muhammad lah ya. Nah, terima kasih kalau Anda sudah memahami kayak begitu. Berarti Anda yang punya paham. Sekarang Anda yang salah, bukan saya. Ya kan Kasihan. Kasihan kan? Kasihan. Anak TK masuk ke dalam kelas, orang lagi belajar kimia. Di situ dijelaskan tentang apa? Bagaimana pendalaman massa laut dengan adanya kapal selam yang diturunkan dengan kecepatan 30 sekian kilometer. Lantas Anda mengatakan, oh kapal selam itu menurut Pak Guru itu adalah ikan. Oh baru saya tahu. Habis itu Anda keluar teriak di luar sana, guru saya mengatakan kapal selam itu adalah ikan. Sekarang siapa yang salah nih? Sekarang siapa yang salah? Guru Anda atau Anda? Siapa yang salah? Yang bilang sendiri Allah itu Muhammad. Tadi udah dijelaskan Bang sama Bang Zuma, tadi udah dijelaskan kenapa Bang Zuma bilang begitu, udah dijelaskan tadi, ada alasannya. Masih ngomong aja. Penjelasan yang itu udah lari-lari ke kemana-mana tuh lari-lari. Jadi gini loh, tadi udah dijelaskan sama Bang Zuma. Jangan. Saudara, dengarkan saya. Dengarkan saya dulu. Saudara Iskandar, dengarkan saya. Menurut pendalaman saudara, sejauh Anda mendengarkan dan mencium, apakah orang-orang Kristen menganggap Allah yang ada di dalam kitab mereka itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawab saya dengan jujur, Bang, silakan. Ya beda lah Bang. Beda. Subhanallah. Beda. Maka dengarkan kalimat saya nih. Dengarkan. Anda sudah mengatakan beda. Dengarkan kalimat saya. Oke, dengarkan. Beda kan? Nah, dengarkan. Ketika kamu dengarkan, Bang. Abangku yang ku sayang, dengarkan. Ketika kemudian orang-orang Kristen mengambil kitabnya orang Yahudi dan mengatakan Allah adalah Yesus, maka saya datang mengatakan Allah lebih pantas dinisbahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan Allah yang adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Cak Ayu. Karena Allah, Anda sendiri mengatakan Allah bagi orang Kristen tidak sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti saya mengatakan Allah yang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebih pantas. Jadi bukan Allah, jadi bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan Nabi Muhammad, tetapi Allah dalam perspektif orang Kristen sama dengan Nabi Muhammad. Sampai di sini Cak Ayu belum paham. Namanya di mana Bang? Namanya di mana Muhammad itu jadi Allah? Namanya di mana? Hei, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Cak Ayu. Allah dalam perspektif pemahaman onyeng. La haula wala quwata illa billah. Aku bukan lali-lali. Aku sudah menjelaskan dengan benar. Orang Kristen ketika menjelaskan tentang Yesaya 9 nomor 6, mereka menganggap itu adalah ecus. Maka saya mengatakan itu bukan Yesus, itu adalah Hizkia. Saya sudah menerangkan dari A sampai Z, pendekatan bahasa Ibrani sudah kupaparkan kemudian. Tapi mereka ngotot itu adalah Yesus. Maka saya tampil. Kalau begitu Anda memaksakan itu adalah Yesus, maka Allah yang dimaksud di situ lebih pantas dinisbahkan atau digelari kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Alasannya apa? Dia adalah Allah yang perkasa. Tidak ada pernah musuhnya yang bisa mengalahkan beliau. Satu. Kedua, Yesus disebut sebagai Raja Damai. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendamaikan semua suku-suku di Arab
bahkan mendamaikan seluruh bumi dengan hadirnya beliau. Apalagi disebut Allah yang kekal. Sabar. Allah yang kekal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarannya sudah 1400 tahun tidak pernah goyah. Ajaran Yesus begitu naik ke langit langsung di-framing dan dirubah oleh orang-orang yang tidak dikenalnya. Jadi gelar untuk Yesus yang diambil dari Yesaya 9 nomor 6 itu lebih pantas. Tamu saya sudah datang. Itu lebih pantas disandingkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yesus tidak bisa duduk di situ di Yesaya 9 nomor 6. Nabi Muhammad lebih pantas sesuai dengan fakta. Sampai di sini Anda belum bisa paham. Aku bilangnya paham. Kenapa bilang? Karena mang balik-balik ngomong. Ya udah kalau Kalau gitu dilihat, saya serahkan kepada Dinda Ardiansa atau Bang Farid. Saya ada tamu bentar ya teman-teman. Siap. Insyaallah Tanya yang kedua 59. nih. Ya, Siap. Tanya kedua nih. Tolong saudara Bunda, Iskandar ini Bunda. jangan diturunkan. Tunggu saya sampai saya kembali ya. Siap. Kurunda, Oke, siap. sip. Gini Ya, Bang Iskandar, Bang Iskandar, Bang, Ini Mang Kusuma nih. Aku Bang yang Iskandar. anu, Mang Kusuma kan? Bang Iskandar, Mang Kusuma kan? Bang Iskandar, dengar suara saya nggak? Iya, aku udah anak ini. Ini anggota juga nih, anggota dari Panitia kan? Apa sih? Ngomong apa sih? Apa dibilang gitu loh, kasih jelas lah suaramu. Oh, nangis ya. Ya tanyalah. Ini aku tanya ini. Jangan pakai bahasa Iya, Bang Iskandar. iya, Kita nggak paham kalau pakai bahasa roh. Pakai bahasa Lalu, jelas. Kalau Anda nggak sombong, jangan ditutup hidup. Belum lagi ngomong flaming. Anda framing kok. Aduh. Coba jawablah bagus-bagus. Saya ini bertanya sama saya. Sini. Ya silakan. Ini aku tanya ini ya. Di dalam Iya. Al-Quran, di dalam Al-Quran dikatakan kalimat itu kalimat Allah, kalam Allah. Itu kayak mana menurut kalian untuk apa? Anda ini Kristen apa Islam sih? Aku tanya dulu. Iya enggak. Si. Abang Muslim atau Kristen? Bang, aku Muslim, tapi aku tanya dulu itu. Kalau Muslim, apa, Mas? coba. Setelah Sami Allahu liman hamidah baca apa? Sami Allah menamidah. Ya, Allah baca apa? mana? Hah? Sami Allahu liman hamidah baca apa? Hah? Woi. Allahu Akbar katanya, Allahu Akbar. Oh, Gimana gigimu. Allahu Akbar kok kurang itu? Allah. Oh ini aku ingat. Allah. Bukan kau. Itu kan? Apa? Allah. Apa? Apa ya? Lupa aku lupa. Nah, Allahumma lakasumtu. Allahumma lakasumtu gitu. Wabi kaaman tuh, wala rizki kaptor tuh, birahmatika ya arhamar rahimin gitu. Aku aja itu. Hah? Aduh ya Allah ya Rabbi, kok Enggak. ada gitu loh. Setelah Sami Allahu liman hamidah baca apa? Allah Akbar kabira Kok kabir? Ya Allah ya Rabb. Itu doa kita kocok. Astagfirullahaladzim. Yang kayak gini ngaku Islam ini gimana ini? Auzubillahi min syalik. La haula wala quwwata. Ini Islam. Abang sholat tiap hari nggak? Ya lah. Sholat kok nggak tahu? Kalau aku tanya itu. Iya enggak, abang kan bilang sholat tiap hari. Kenapa abang nggak tahu seketika Sami Allahu liman hamidah terus baca apa? Lanjutkan, coba lanjutkan itu, Bang Radiansyah itu. Coba lanjutkan. Apa? Nah, dulu ini. Allahumma lakasumtu lagi. Ya, Sambungannya itu. Itu Sambungannya loh. apa? Sami Allahu liman hamidah. Apa di situ? Ngaku-ngaku Islam. Gimana nih orang? Ya bukan Islam lah ini. Kok ngaku saja. Kalau bukan Islam nggak usah ngaku Islam. Tapi yang bilang Allah itu Muhammad. Dari mana Allah itu yang Enggak usah ke situ. Coba gini aja, setelah wudu baca apa? Setelah wudu terus baca apa? doa dulu. Ya, Doa dulu lah. Enggak, setelah wudu.
Apa wudhu? Aku nggak tahu wudhu. Setelah wudhu baca apa? Lalu Allah alhamdulillah. Rabbana lakal hamd. Setelah wudhu. Orang ego Nah, ini. aku lupa, masih nggak ingat dulu. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabb. Doa setelah selesai wudhu itu apa bang? Itu ambil wudhu kan? Setelah selesai. Ya, jadi saya ambil wudhu kan? Allahu Akbar, ngerti bahasa Indonesia nggak sih ini? Ya Allah ya Rob, astagfirullahaladzim. Jangan ngaku Islam bang, saran saya. Kalau Nah, abang aku bukan Islam, Islam, kalau ya, abang ya, Islam, ini pertanyaan simple ini. Pertanyaan simple ini. Pokoknya itu bukan dibahas lah. Pokoknya ditanya apa kok pokoknya? Pokoknya yang Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Ayo, apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Waduh, ngarang. Ngarang bang, nggak gitu bang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Paham? Coba ulangi. Nggak ngerti aku apa. Aduh. Apa itu? Oke, doa masuk kamar mandi. Gimana? Doa masuk kamar mandi emang ada rupanya. Ya Allah ya Rob, dia nggak ngerti teman-teman. Astagfirullahaladzim, oten. Doa makan lah yang bilang doa makan gimana doa makan. Nggak usah tanya kemana-mana, kamu oten. Ya aku doa makan lewat tanya dulu doa makan. Enggak, doa masuk kamar mandi dulu. Mau hotel aku Islam ini. Lah iya, doa masuk kamar mandi gimana? Bismillahirrahmanirrahim wal mutahhirrahmanirrahim. Majreha. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ya Allah ya Rabbi. Ya Allah Bang Kucang, tolong transfer ke saya 100.000 Bang Kucang. Ya Allah. Ini kalau menghina agama orang lah Allah. Apalah. Lo menghina agama orang. Oh, berarti kamu Kristen. Di dalam Al-Quran kan dikatakan di dalam itu kalimat Allah. Iya, berarti kamu Kristen. Bukan Kristen. Oh, Islam. Berarti kamu Islam. Ya, kamu jelaskan dulu itu. Enggak, kamu Islam bukan? Kita pastikan dulu, kamu Islam bukan? Ya Islam. Islam gimana doa masuk kamar mandi? Ketawa aku kena ada doa. Allahumma, coba Allahumma. Allahumma Lakasum tuh gigimu itu, lakasum tuh ngarang aja. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Paham? Coba ulangi. Allahumma a'udzubika minal Bisa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya sudah bang. Berarti dia tidak belajar gitu. Ya oke, sekarang keluarnya gimana? Keluar kamar mandinya. Keluar. Doanya yang ditanya gitu loh. Alhamdulillahilladzi, coba lanjut. Alhamdulillahilladzi apa dah? Ya. Alhamdulillahilladzi apa dah? Apa ya? Apa? Wasakona waja'alana minal muslimin gitu. Ngarang ya itulah kata dia. Orang kasihan itu Pak Kucang. Aduh, ya Allah. Gini aja, aku tanya dulu sama Bang ini. Kenapa Apa mau ditanya? Ini di Al-Quran dikatakan Islam itu kalimat Allah. Itu coba jelaskan dulu. Apa ini orang ngomong apa sih? Islam itu kalimat Allah. Itu coba jelaskan dulu. Jelaskan dulu tuh ayat tuh. Halo? Harga cireng berapa di tempatnya Bang Farid?
Gimana Ya, Bang Farid? jawab lah dulu itu. Jawab Iya, dulu bentar, itu. bentar. Aku mau ngobrol sama Bang Farid dulu ya, Bang Iskandar ya, sabar ya. Iya, Bang Ardi. Bang Farid, harga cireng berapa, Bang? Cireng harga berapa ya? Kalau harga beras berapa harga beras? Assalamualaikum Bang Ardiansah. Waalaikumsalam Bang Bayu, Masya Allah. Ini belum saya sapa guru saya nih. Siap, Bang Harus Haji. sabar Bang Ardiansah. Iya, iya, Menghadapin orang-orang semacam ini harus sabar. Inilah kita siang-siang diuji. Dia ngaku Muslim, ternyata habis doa iftitah aja nggak tahu. Apalagi yang doa-doa yang kecil-kecil kamar mandi. Yang sabar aja Bang Ardiansah ya. Siap, siap, siap. Entah ini orang bener apa Muslim bener kita nggak tahu. Ya, wallahu a'lam ya, wallahu a'lam. Aku Islam. Iya, ya udah kamu Islam nggak apa-apa. Itu hak kamu Tapi untuk aku mengaku tanya itu. dulu. Tanya Iya, dulu iya. itu maksud ayat itu apa itu Kamu kalimat ngomong Allah. kumur-kumur. Penjelas ngomongan kamu tuh kayak ngomong kumur-kumur kamu ini ya. Ngomong kenapa sih? Kalim yang flaming lah. Yang flaming. Nggak boleh tuh. Bang Iskandar, saya izin sebentar ya, tuh, guru-guru Bang Iskandar. Kan Anda kan katanya ngaku Muslim. Ditanya yang simpel aja Anda nggak bisa. Terus Anda mau menanyakan ayat-ayat yang dalam. Nanti Iya, Anda itu ketampol maksud Anda sendiri saya. loh. Aku kan Tadi kan orang Bang Muslim, Ardiasa kan aku tanya. Habis sami Allahu liman hamidah itu kan simpel sih. Anda nggak bisa. Ini kok mau menanyakan yang agak dalam. Ini apa nggak geblinger nantinya? Yang simpel-simpel aja dulu. Kalau emang Anda Islam, belajar yang simpel-simpel dulu tentang sholat, tentang wudhu. Kalau itu sudah paham, nanti bisa yang lainnya. Ini setelah sami Allahu liman hamidah aja belum bisa kok yang lain. Nggak selepel lah. Itu Bang Iskandar, ini dari saya. Lanjut Bang Ardiasa, Bang Barit. Ya Pak, Bang Ardi. Ya, apanya yang mau dijawab inilah lah yang kayak gini Ya tuh loh. itu pertanyaan aku tuh yang apa tuh kalimat Gini aja deh Allah. biar ya. Gimana Bang? Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabb. Gimana Bang? Gimana pertanyaannya apa Bang? Ya Allah. Di alamat ini dalam Al-Quran dikatakan kalimat Allah. Pelan-pelan Bang, pelan-pelan aja. Aku biar bisa menganalisis Bang. Pelan-pelan aja. Di Al-Quran dikatakan di alamat ini kalimat Allah pada dirinya. Kenapa? Orang akan muka dunia dan akhirat. Coba jelaskan dulu itu. Apa maknanya itu? Aku belum. Kalimatullah itu adalah pemberitahuan kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala mengenai proses penciptaannya yang berlainan dengan penciptaan manusia biasa gitu loh. Makanya dia digelari Al-Masih. Al-Masih itu artinya gelar gitu loh. Jadi kalimatullah itu adalah mengenai tentang proses penciptaan Nabi Isa itu yang berbeda dengan manusia pada umumnya. Nah, penciptaan Isa ini sama dengan penciptaan Nabi Isa alaihissalam itu sama dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam, begitu. Gak Itu nyambung, bedanya. Bang. Ya sudah nggak nyambung, kan? Bilangin juga. Udah dijawab juga. Tadi alamat itu apa namanya? Bukan alamat ya. Terserah. Si kamu ini maunya apa sih kamu ini udah diterangin sama Bang Ardi. Kamu masih ngelak-ngelak begitu. Apa sih kamu maunya kamu apa sih ini? Gak ngerti aku. Coba ulang dulu. Ya kan ulang. Aduh. Coba ulang. Aku gak ngerti loh. Gak tahu. Apalah ini udah dikasih Ya tahu coba juga. dulu ulang. Aku kan bukan nyari-nyari. Kan aku kurang nangkap. Kayak mana apa yang kamu bilang Kan itu. udah jelasin sama Bang Ardi masih kamu juga begitu modelnya gimana? Ya pelan-pelan. Kayak mana itu pembedaan Nabi Adam dengan Nabi Isa penciptaannya. Kok bilang sama. Bang Loh, Ardiansa itu sudah pelan-pelan. Anda nggak bisa nangkep, berarti kotoran di telinga Anda itu dibuang dulu. Ini udah pelan-pelan banget loh guru saya nih, Masya Allah. Ya, udah Pelan-pelan jelas kayak apa banget. lagi? Penjelasannya masih lu ngeyel. Bang Iya. Ardiansa ini sudah halus, sudah lembut. Bang Ardiansa ini masih nggak dengar. Astagfirullahaladzim ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kan Nabi Adam Buang dulu. diciptakan dari tanah.
Ya kan, kan kita dari mana? Nak minta itu. Coba nih ya, dengerin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada guru ndak ya? Belum ya? Oh, belum ya? Inna masala Isa indallahi kama sali Adam. Apa artinya? Gak tahu lah aku. Orang aku Makanya itu inna masala Isa indallahi kama sali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan atau penciptaan Isa bagi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakan dari tanah, kemudian berfirman kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Sama kan? Kan tadi Adam bilang gak nyambung. Ternyata ada ayatnya kan? Hah? Beda lah. Kalau aku nama, itu kan diciptakan dari tangan Tuhan. Astagfirullahaladzim. Udah begini aja, begini Jen sebentar. Ini sudah dijelaskan sama Bang Ardiansyah, guru saya seperti itu. Ternyata Anda nggak nyambung, ternyata Anda nggak paham, ataupun Anda nggak pas. Sekarang menurut Anda bagaimana? Biar guru saya juga mendengarkan. Menurut Anda bagaimana? Sepertinya Anda lebih paham. Monggo silakan. Pertama kali Nabi Adam menciptakan itu pakai tangan dia. Apa? Pertama kali Nabi Adam menciptakan itu pakai tangan. Apa? Kan pakai tangan. Tawar. Tawar. Tangan lo bang, tangan ya Tuhan. Ya Allah. Tawar Tuhan. Gimana? Tangan lo, tangan. Oh, tangan. Wah. Oke, maksudnya gimana? Ya, dia bentuk bentuk Nabi apa namanya? Adam kan pakai tangan dia. Tangan Ananias. Tangan Allah lah, bukan tangan ya Allah. Gimana yang bilang ya? Tangan Sama kan? Nggak enak juga kan kalau ada orang jelasin gitu nggak jelas nggak nyambung, sama kan? Nggak enak kan? Sama, saya juga nggak enak. Saya udah menjelaskan, Anda nggak nyambung, nggak enak juga saya. Sama kan? Beda lah bang. Beda ya udah nggak apa-apa. Ya udah gimana? Adam kan menciptakan pakai tangan. Adam gimana? Adam pelan. Adam menciptakan pakai tangan. Adam apa? Pakai tangan. Adam aiaan apa? Aiaan tadi apa? Iya, tangan Tuhan ya, tangan Allah ya. Adam itu tangan Tuhan. Iya. Loh, Adam itu tangan Tuhan berarti? Iya lah, pakai tangan lah, tangan dulu pakai apa? Adam kok tangan Tuhan sih? Adam itu ciptaan Tuhan, bukan Adam tangan Tuhan. Iya, ciptaannya kayak mana? Atau jadi. Kayak mana menurut abang apa itu penciptaan itu? Gelap ini orang. Iya nih. Ya Allah ya Rob, Bang Iskandar, astagfirullahaladzim. Aku bingung bang. Yang mau ngeladenin siapa ya di sini ya? Jangan saya dong. Saya minta izin ampun saya Bang Ardiansyah, Burunda. Ampun saya. Bang Kucang mau nggak? Bang Bayu? Bisa saya? Ya. Saya kalah ini. Saya ngalah aja deh Bang Ardiansyah. Saya KO ini. Orang Bar Ardiansyah, Bang Barit sebagai senior guru aja sudah angkat bendera, apalagi kita ini. Nanti malah nggak kena juga nanti. Gimana coba ini? Yang di bawah ya, onyen yang ada di bawah, silakan yang mau naik berdiskusi. Ini Bang Ardiansyah, masalahnya dia begini, mengaku Muslim. Sebentar Bang Iskandar. Kan Anda tadi mengaku Muslim, saya ngomong dengan Bang Ardiansyah. Tapi setelah doa iftitah aja enggak tahu. Terus Anda menanyakan masalah kalimatullah, macam-macam. Dijelaskan juga sama Bang Ardiansyah, Anda enggak terima. Gantian Anda suruh menjelaskan juga enggak jelas. Ya, Bang Ardiansyah udah nyerah. Ya sudah lah. Mungkin Kang Ucamanya yang bisa nih. Ya pokoknya begini aja dah, terserah kamu udah dijelasin berapa kali, kamu gak bisa apa, terserah kamu jalan mau jadi apa juga nggak ada masalah buat kita. Pusing kita ngadapin kamu. Dan yang lain nggak percaya dengan jurus selamat. Selamat itu nggak percaya.
Sama Nah, ini ada Bang Gedein. Raja Debat. Tolong gedein saya dong. Ya, tolong gedein saya sebentar ya, host. Nanti sembari nunggu Gurunda ya. Ya digedein sama Bang Adrian dulu, Gurunda Bang Adrian. Gedein dulu. Si. Aku milih foto dulu ya. Nanti kalau Gurunda semua udah monitor, gedein beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Raja Debat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang Ini kemarin foto habis siapa ini, di-blender Bang? ini dia. Foto siapa ini? yang Ah. lah. Ya, Tahu. ada yang bilang bahwasanya abang ini murtabin. Iya dia murtad, dia murtad. Mana murtadin? Dia murtad kan? Kau kemarin kan? ketemu sama saya kan? Kau kemarin ketemu di blender sama saya kan? Kau sosok nasihat saya pakai Al-Quran. Coba lalu. Kau kemarin ketemu sama saya kan? Di rumah Aditya? Hah? Iya, yang Apa lagi kau hari ini? kemarin. Yang kemarin kan. Apa? Ngomong apa kau itu? Yang flaming kan? Yang flaming Kau kau. itu tidak berhak atas Al-Quran. Kemarin di beberapa hari yang lalu Anda mengaku Kristen. Anda dibaptis atau apa namanya tuh? Disiram air kencing ke air apa tuh? Kalau nah, Lalu kemarin Anda masuk menasihati Raja Debat pakai Al-Quran. Apa kau ini? Ibumu masih muslim atau udah Kristen, bro? ya muslim lah. Aku Ah, muslim, bagus. belum banget Berarti lah. kamu murtadin kamu? Dari mana aku bilang aku murtadin? Udah. Kita udah tahu, udah. Ada yang ngasih info ke saya, teman. Nah, ini salah satu infonya ini. Mana? Ya ini. Iya, aku udah tahu. Ngomong bang itu mah. Loh, apa sih ngomong apa sih dia? Kemarin Dari kan gini mana, bang, Bang? pengertian saja Ini, kemarin Bang, nasihatin Bang, saya. Ajam dulu, dia nasihatin saya pakai Eh, Al-Quran Bang, ketika Bang, saya Bang. bernarasi. Abang Ajam tahu dulu. dari mana aku? Abang tahu dari mana aku Ketika saya berdiskusi sama Oten, yang salah satu debater Oten juga, saya menanyakan tentang akreditasi dia punya kitabnya. Saya menanyakan tentang verifikasi daripada kitabnya. Nah, ini masuk nih. Oke, validasi ya, berarti ya. Nah, validasinya. Ini masuk. Saya dapat info dia murtad, saya cek. Memang kemarin dia on cam. Diam dulu kau. Diam dulu kau. Diam. Waktu dia on cam, emang ibunya lagi sholat. Pas kurang ajarnya kemarin, ketika dia on cam, kameranya itu diarahkan ke salah satu ya yang alat yang berharga untuk laki-laki lah. Waduh. Ini bangsat ini. Waduh. Banyak ngomong, gitu. Waduh. Yang ini kan. Waduh. Kamu itu mbok ya gini loh, Iskandar. Kamu ini mbok ya nyadar diri, gitu loh. Jangan kayak gitulah sikapmu. Dan macam gini kan, aku kan nyampe dulu gini. Kamu kenapa gini? Kan nyampe dulu gini aku. Mana? Apa itu? Itu apa isinya? Enggak isinya apa itu isinya? Coba isinya apa itu? Kenapa gini kan? Nyampe dulu gini kan? Ya, isinya apa itu? Coba gimana? Gimana tadi? Gimana? Kalau aku duduk gini kan. Ya gimana? Enggak kelihatan. Gimana? Ini gini. Ya, Gimana? Ya orang tua lagi sholat. Kamu kenapa nunjukin orang tua gini? Kan gini aku. Gimana? Gini gimana? Enggak gini gimana? Peletnya. Ya gini gimana gini? Gimana gininya? Apanya? Gini gimana? Hah? Gimana gininya gimana? Gini itu gimana? Ya kan orang tua lagi sholat. Orang tua bilang jangan ke atas, ke bawah. Ini kan bawah lagi gini kan. Sinyalku nggak jelas. Coba Pak ulangi lagi gimana? Sinyalku nggak jelas gimana? Kan gini, apa masalahnya? Gimana? Coba sinyalku nggak jelas. Coba ulangi lagi, Bang. Ini baru pelecehan bilang. Coba gimana Bang? Bang, sinyalku nggak jelas. Gimana? Coba ulangi. Gimana? Mampus lo. Gimana Bang? Iya sinyalku kurang bagus. Gimana? Ini loh. Kalau aku ngomong ya, orang tua lagi jalan. Kan, orang tua minta jangan ke atas, ke bawah. Ya udah kembali gini. Apa masalahnya? Orang tua apa?
Orang tua lagi sholat. Orang tua lagi Sholat. lagi apa? Lagi sholat. Terus? Udah, jadi orang tua bilang, jangan ke atas, ke bawah. Kan masalahnya ke bawah gini. Lagi apa? Artinya Allah, yang bilang, orang Lagi apa tadi? Coba lagi apa? Nah, itu aja lah. Enggak, tadi lagi apa? Maksudnya lagi apa? Lagi apa tadi? Enggak, tadi ngomongnya enggak jelas, kurang jelas. Coba ulangi lagi. Orang tua lagi sholat. Lagi sholat. Sholat terus. Nah, tadi orang tua bilang jangan ke atas. Apa? Jangan orang tua bilang jangan ke atas. Udah ke bawah. Enggak ke apa? Enggak kelihatan. Nggak jelas banget sih ngomongnya. Perjelas Coba ulangi lagi. Coba ulangi sinyalku kayaknya bermasalah sinyalku kayaknya kurang sip ini. Coba gimana nge-lag ini kayaknya aku. Gimana, Bang? Banyaknya nilai yang abang bilang. Aku tak ngerti aku. Gimana? Kok ada ilalangnya? Kok ada ilalang sekali? Ini gimana ada ilalang ini? Coba diulangi lagi dong. Astagfirullah ya Allah. Enggak, gimana Bang Iskandar? Coba sinyalku kayaknya ada burung lewat di atas jadi kayaknya keganggu. Gimana Bang? Hah? Tuh kan? Ngopi dia kan? Ngopi dia. Ini si Bang satunya. Kasihan benar orang. Dia sudah murtad. Astagfirullah ya Allah ya Rob. Orang Kenapa tuanya sih kayak gini nih? masih. Ini korban apa namanya kemarin? Saya dapat info itu. Misionaris. Korban misionaris ya. Betul kamu ini. Dikasih apa Bang Iskandar sama misionaris? Mie 1 kardus. Gimana? Apa macam apa? Macam lah yang namanya itu nggak tengok. Macam apa? Si. Kok nggak jelas sih? Macam apa? Jangan menghina, jangan flaming, jangan menghina. Ngomong jelas. Si. Jangan apa? Jangan menghilang. Saling melimana nama lain aja. Enggak, maksudnya gini loh, jangan menghilang. Kok ada menghilang segala ini apa kok ada menghilang? Emang kita jin bisa menghilang? Bendera Palestina itu menurut Paten. Ini apa di sini? Anak Palestina itu bagaimana? Enggak, tadi ngomong apa? Jangan menghilang. Aturan aku bingung Apa? Apa Bang? Apa? Bang? Bang nggak dengar suaranya Bang? Aduh, Bang? Coba diulangi lagi Bang. Coba pada saat itu orang tuanya gimana? Lagi apa? Meong. Apa? Meong katanya. Meong gitu. Lukanya mau flaming. Meong. Apa orang tua? Maksudnya meong gimana sih? Hah? Selebel. Oh, selebel. Di bawah ada yang selebel gitu. Aduh, mau dibawa ke mana lah kamu hidup kamu nanti? Oh, selebel. Apa sih artinya selebel itu? Tahu dalam hati mungkin Ampun. Enggak apa-apa. Kita ngomong apa? Apa tadi? Apa? 7 apa? 7 buah? Iyalah 72 miliar 7 buah apa? 70 nyerang ini penghuni nyerang. 7 apa? 7 apa? 7 apa? Si. Kok sinyal saya ini ada burungnya? Tunggu. Saya usir dulu burung saya. Udah. Burungnya udah ada pergi. Gimana? Tadi 7 apa? Kasihan orang ini.
76. Udahlah. Oh, rokok. Jangan kok menyampat nama orang. Agama sendiri kok. Apa? Enggak tadi 7 apa tadi? 7 apa tadi, Bang? Enggak jelas. 7 apa? Simpalkan dulu bendera Palestina itu. Enggak, 7 apa tadi lo? Enggak jelas. 7 apa tadi? Apa? Kembalilah kamu ke jalan benar, bro. Kasihan kamu itu. Kacau hidup kamu. Tempatnya sudah ada semua di bawah ini. Aku bilang, Kacau hidup kamu, bro. Kacau hidup kamu. tetap imanku kepada ayat dua Masya. Itu yang lu benar. Kacau hidup kamu, nggak menentu hidup kamu kalau kamu begitu tuh. Kacau. Serius? Imanku adalah dia. Dialah satu-satu yang Apa? 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 Apa barusan? Makanlah Kuman? Kuman? Apa? Enggak, kuman apa tadi? Bang, kuman? Apa? Kuman? Kumanku gitu katamu. Bang, tadi ngomong apa? Kuman? Bertomat man. Tomat? Tomat? Kok bawa tomat segala sih, Bang? Bertomat. Apa? Tomat? Bertomat. Bertomat? Jangan bilang sama orang. Jangan untuk benar, jangan untuk suci, jangan untuk hebat. Bangsa Israel yang Dia ini kemarin nasihatin saya katanya gini, jalan kebenaran, satu-satunya kebenaran jalan itu adalah mengikuti Yesus. Ini manusia ini, ya jelas lah, si bangke satu ini. ya jelas kebenaran. Makanya lah. Si, Bang Raja debat, si tengah. Dia ngomong apa tadi? Kita disuruh tomat. Ya jelas. Tomat, Bang. Iya, Dengar yang di. kebenaran itu. Tomat katanya, Tapi itu tomat. baca Al-Quran, baca hadis. Apa? Ngomong apa sih? Si, teman-teman. Ini telinga saya atau sinyal saya sih? Lentaunya keliling, menghina, ala gini, Si. Saya coba pelan-pelan, Bang. Coba pelan-pelan dari mulai tadi peragaan, Bang. Bang, kalau coba dimulai dari peragaan tadi pada saat ibu saya tadi apa? Melakukan apa? Aku nanya kalian ini tok paling Enggak, tadi pas waktu open camp tadi loh, Bang. Tadi pas waktu open camp. Tadi kan menunjukkan apa yang ditunjukkan tadi. Macam itulah yang kalian ini kecewa, macam kalian yang macam itu ya. Apa? Cebok? Macam itulah aja. Cebok? Apanya yang cebok? Apa sih? Apa sih kok ada cebok? Lalu tok hebat kan, tok aku menantang pendeta, yang ulung pendeta aku Apa? menantang. Menete? Menete? Menantang orang agama orang. Menete apa? Agama sendiri tak mengerti. Menete apa, Bang? Menete? Siapa menete? Udahlah, jangan menghormati aja lah. Enggak, tadi nggak jelas suaranya. Suaranya nggak jelas tadi apa menete apa? Jatuh bahagia. Enggak, tadi abang bilang menete itu loh. Bukan orang Arab nenek moyang kita ini. Nenek moyang Apa lah ini kok ada tung apa ini? macam betul aja ngomong lan. Apa sih ini? Apa sih ini? Ngomong apa sih kamu ini? Nggak jelas loh, Bang. Nggak jelas loh, Bang. Hotel. Mana Apa hotel? bengkok? Hotel lain. Bengkok apa? Ku bengkok apa? Yang nyemak kafe, yang ini kafe, yang ini. Ngomong apa sih? Host, jadikan saya moderator, host. Hotel naik, hotel. Memang Iskandar bukan hotel. Yang Mayuda naik. Macam betul aja. Memang boleh itu yang kena bilang itu. Mana boleh. Iskandar, memang kamu tidak menyembah Nanya Maria, Iskandar. Dengarkan dulu saya, Iskandar. Saya ngomong nih santai dengan saya, Iskandar. Memang Iskandar tidak menyembah Nanya Maria. Aku tidak menyembahnya Tuhan kecuali imanku. Imanku aku percaya kepada dia. Jadi imammu apa? Tuhan. Itulah yang aku percaya. Ya Bunda Dela, tolong dicek. Bunda Dela, tolong dicek dulu. Enggak, itu belum dicentang semua. Belum dicentang semua itu. Coba cek dulu. Juru nyelamatnya itu nyapa? Ya Yesus amat dia lah. Yesus amat dia. Alamanti. Siapa? Oh, yang nyelamatnya, anaknya Maria. Itu. Alamanti.
Oh iya, berarti nyonya Amania itu yang ngilangin undang-undang ya kan? Dan memang Ya gini teman-teman ya, kita tadi dapat pesan dari Gurunda Zuma, jangan diturunkan dulu. Mungkin Gurunda Zuma mau memberi teman-teman. Nah, karena Iya, yang bisa menghadapi ini, minta turunkan. yang bisa menghadapi ini mungkin apa namanya? Ya memang kita serahkan kepada guru kita, begitu loh teman-teman. Makanya kita nggak boleh nurunin dia, bukan berarti kok gimana, karena beliau Gurunda kita masih ada tamu teman-teman ya. Mohon maaf ya. Gitu loh. Ya, gini Bang Bang Iskandar ngobrol dengan saya ya, santai-santai lah Bang. Kenapa masih percaya dengan Yesus Al-Masih, kau jadikan Tuhan gitu loh? Alasanmu apa gitu? Bukalah, ini kan saya santai. Bisu pula. Gimana ini Bang Ardi? Nah, Nabi Muhammad mengatakan, Harusnya kalau dikasih peringatan kayak begitu tuh minimal berpikir ya. Mikir gitu loh, ya Allah, ya Rob. Kenapa kok saya kok begini gitu kan? Ya Allah ya Rob, saya di sini cuman sementara nih di dunia ini ya Allah. Semoga kelak saya di surga, doanya begini dan begitu kan, begitu kan? Nggak seperti ini. Harusnya kan begitu kan, dijadikan apa namanya ya, dijadikan bahan pertimbangan berpikir gitu loh, dijadikan ibroh gitu loh, pelajaran penting. Kok malah murtad? Ini kan kacau gitu loh. Kok malah murtad? Udahlah murtad, mau nyerang-nyerang Islam. Kalau kita mengikuti dia, kita dianggap melecehkan dia. Padahal kalau teman-teman tahu, siapapun orangnya yang menghina Islam, ya, teman-teman tahu sendiri kan? Saya nggak mau ngomong di sini, ntar akun saya ke-banned pula. Nah, Foto tuh. siapa tuh? Foto siapa tuh? Mau apa? Oh, Ya mau pamer, nggak apa-apa. Nggak apa dia mau pamer kok. apa dibuka itu? Sarjana apa itu? Apa? Mau dipamerkan apanya itu? Mau dipamer? Jaringannya merah pula. Ya. Apa mau dibuka itu? Fotonya masih muslim itu. Foto-fotonya masih muslim. Foto-fotonya pas waktu masih muslim. Nah, sekarang kan dia kan nggak percaya Quran, berarti kan otomatis auto kafirun tuh. Sudah pasti. Nah tuh kan, karena rukun iman tuh ada 6. Nah kalau satu aja dia nggak mengimani, gimana coba? Nah kan, itulah harusnya kan jangan jadi umat yang tegar tengkuk gitu loh. Minimal tuh ngaca gitu loh. Bertobat pada Allah, ya Allah, ampuni hamba ya Allah. Berikan hamba jalan petunjukmu yang lurus ya Allah. Ini malah murtad. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Rob. Naudzubillahi min dzalik. Lanjut ya Bang Kucang, mungkin ada sedikit apa suntikan bius yang apa gitu. Silakan Bang Kucang. Ya, oke. Oke, Bang Iskandar, ini ngobrolnya dengan saya santai lu Bang. Kan abang ini istilahnya murtad. Apa yang diyakini bahwa anaknya Maria itu Tuhan gitu loh? dia bukan Tuhan, tapi keselamatan hidup. Tapi apa? Dalam hidup keselamatan. Oh, juru selamatnya. Katanya murtad. Iya, jadi kalau juru selamat, ya sama lah dengan Nabi Muhammad kalau gitu. Nabi Muhammad tidak dikatakan keselamatan. Bahkan dia minta pengampunan. Oh gitu. Siapa bilang? Iya semuanya karena ridhonya lah, bukan karena anu semua. Aduh, ya tuh hilang pula, tenggelam dia. Jadi Iskandar, ini bisa dengar tidak itu Bang kalau tenggelam nih? Saya tidak dengar, kalau tenggelam didengar. Oh iya.
Jadi Iskandar itu apa yang dipercayai dengan Yesus ikut-ikutan dengan Oten gitu. Anda kalau sudah Kristen tidak usah ngaku Islam lagi gitu loh ya. Biar tidak ambigu. Tadi suruh baca doa-doa yang paling gampang lah. Tidak usah orang dewasa, anak kecil saja sudah hafal itu. Tidak bisa masih mengaku-ngaku Islam. Beda lah bang, kalau sudah tidak yakin dengan Islam ya sudah, Tuhan saya itu adalah Yesus gitu loh. Saya yakin lagi. Saya yakin lagi. Ya, kenapa? Setelah 150 Apa saya meter, tidak dengar? belok. Tidak dengar bang, suaranya bukan tidak dengar ya, tidak tahu apa dibilang gitu, jadi susah ditangkapnya. Bang Iskandar, itu kayaknya di jalan ya. Oh di jalan mungkin bilangnya gitu tadi. Mungkin dia ojek. Oh iya. Apa ya? Ya memang dia ini Grab. Ngomong apa? Ya, siapa yang ngomong apa? Saya yang ngomong apa? Itu Atijah. Itu kayaknya Bang Iskandar ini nggak tahu saya nangkap apa juga omongnya gitu loh. Jadi memang ini murtadin kah bang? Iya dia murtad. Oh murtad ya sudah. Tapi ngaku Islam tadi, masih Islam bilang gitu. Iya dia ngaku Islam waktu saya diskusi sama Kristen, debat dari Kristen kemarin itu, pendeta siapa namanya itu, tentang validasinya sebuah kitab, sebuah Bible data yang dia bawa. Nah ini masuk. Gitu ya. Itu Bang Iskandar, Yesus itu atau Isa di dalam Al-Quran itu tidak pernah menjadi lebih dari sebagai manusia itu. Tidak lebih dari itu Iskandar, sebagai utusan. Yesus itu bertuhan, kok malah jadi keselamatan dijadikan Tuhan pula, kok aneh. Dia kan ngojek Bukan itu Iskandar. kerjanya. Oh ngojek, aduh kasihan juga ya. Tapi tidak connect apa yang dibilang itu dengan Yesus. Kita yang tidak ngerti kayaknya apa yang diomongi. Iskandar, buka lagi Iskandar. Jangan, ini mau lompat kayaknya ini. Kucang, dia ini ada murtad cari dana suntikan. Oh gitu ya. Jadi saya baca tappingnya sajalah. Jadi kalau hanya sebatas dana suntikan Iskandar ya mungkin bisa lah. Untuk menghujat Islam ya bisa. Murtadnya karena itu ya bisa lah. Tempat terkenal tetapi masih kurang populer lah. Cara bicaranya saja tidak bisa dipahami oleh orang tertentu yang bisa paham. Bahasa roh ke bawah. Nah kalau dia masih muslim, kira-kira ada nggak seorang muslim yang dimana dia mengklaim bahwasannya Nabi Muhammad itu bukan salah satunya jalan keselamatan? Kira-kira Ya bukan, tidak lah, sudah keluar dia gitu loh. Itulah. Ya enggak ada, makanya saya bilang kenapa mengaku muslim terus, kan dia saya oten gitu loh. Nah, yang saya tanya, di mana keselamatannya gitu loh bagi Yesus, bagi Isa, Nabi Isa alaihissalam itu tidak. Kalau menurut kalian Yesus itu tidak selamat loh. Di dalam kitabnya digebukin, digantung di tiang salib, tapi salibnya sudah tidak ada di tiang kayu lah sekarang. Bukan hanya itu, diracun, ditombak itu loh di ayatnya. Kalau kalian tidak percaya, bacalah dia Yesaya 19:28 itu Tuhannya kalian itu mati diracun gitu loh ya. Umat-umat Kristen di bawah kalau mau dengar saya. Ya matinya diracun itu berdasarkan 19:28 sampai 30, bacalah di situ ya. Dinubuatkan di Mazmur 22 itu. Terus di berikutnya itu setelah diracun ditombak pula gitu. Jangan saya suruh buka data ya. Ini akunku baru berapa puluh tadi sebelum naik di sini.
Kalau buka datanya ada ini biblosnya terbaru di saya. Iskandar, jangan kau lompat Iskandar. Apa kau cari sehingga dirimu itu menyembah anaknya Maria? Keselamatan ada di Yesus katanya. Ya Iskandar, coba jelaskan pada kami. Iskandar. Ya gimana Iskandar? Dengarkan pernyataanku tadi. Iya, lo. Yang mana, ulang. Ya, kan dirimu tadi bilang bahwa satu-satunya keselamatan itu adalah Yesus. Aduh, tenggelam lagi gimana pura-pura kau itu. Percuma lah. Kurang asem ini. Kurang asem ketika ngomong Gila kerjanya dia. Tenggelam. Aduh. Iskandar, di dalam Al-Quran itu tidak lebih sedikit pun itu Yesus ya. Yesus itu adalah utusan sebatas hamba gitu loh, sama posisinya dengan Nabi Muhammad gitu loh. Kalau ini loh bang, kalau itu kan, kenapa dibilang Al-Quran kalimatullah? Apa? Kalimat Allah pada dirinya. Coba abang itu kalimatullah. Ya terus. Kalimatullah. Apa sih iya kalimatullah katanya. Apa yang digantikan kalimat? Kalimat itu apa? Dalam bahasa Arab itu ada kalam, ada kalimat gitu. Ya, jadi kalimat apa ini? Kalam Allah. Oh, kalam. Kalamullah. Oke. Semua ciptaan itu berasal dari kalam Allah gitu loh ya. Sudah. Jadi bukan hanya Yesus. Beda. Ya beda di mana? Sama. Siapa yang bilang cuma satu? Allah menciptakan segala sesuatu itu dengan kata kun, maka ia jadi. Gimana Ci Iskandar? Saya kan bertanya tadi, di mana Tuhan Yesus itu kok jadikan penyelamatnya satu-satunya melebihi daripada Tuhan, kok jadikan Tuhan pula. Katakan kalimat itu kalimat Allah perkataannya, firman-Nya itu hidup di dalam dia itu yang katakan firman-Nya itu. Firman-Nya hidup. Apa firman? Apa itu kalam? Kamu kan tidak tahu apa kalam itu, apa kalimat. Kalam itu adalah perkataan. Gitu. Perkataan. Sesuatu. Kalau kalimat apa? Kalimat itu apa? Kalimat itu. Kalimat Allah itu kalimatnya perkataan Tuhan. Enggak, katanya dulu kalimat itu apa? Kalam itu apa? Firman itu apa? Coba jelaskan pada kami supaya. Kalam Allah, rohnya. Roh Allah itu ada dada roh di situ. Itu kalimat adalah kalam yang dimaksud kalam. Dengarkan saya dulu Pet. Lalu yang ini ya, yang orang dulu Iskandar. Dunia dan akhirat itu dunia dan akhirat itu apa? Aduh, apa pula? Dengarkan dulu saya ngomong sebentar. Sebelum Gurunda seandainya bukan Gurunda pesan tadi, suruh tendang dari tadi, tapi dia pesan jangan diturunkan gitu loh. Iya. Dengarkan dulu saya ngomong ya. Iya. Iya, ditunggu saya. Mau dari tadi sudah dijelaskan kalau Tuhan itu Tuhanmu yang sama dengan Tuhanmu itu yang banyak, jadi banyak gitu loh. Jadi roh apa segala macam gitu. Kalau Tuhan yang umat Islam tidak ada, tidak berwujud manusia gitu loh. Jangan kau samakan. Minta sebentar Bang Kucang. Maaf. Silakan bang. Gini Bang Iskandar apa namanya ini? Iskandar. Turun lagi dia. Mama ngomong kayak kita tidak ditanggapi, dia tenggelam nanti pura-pura gitu loh. Orang ini sudah gelap hatinya ini Pak Kucang.
Udah gelap mata hatinya nih, nggak mau mendengar dia nih. Jaringannya merah. Oh gitu ya. Kasihan ini. Nanti Bang, Gurunda lah yang nanti mau nasihatin dia. Kita ada deh kalau Gurunda mau nasihatin. Percuma bang, itu bukan lagi tuh sudah. Nah saja. Ini kan murtad kan, Bang Kucang? Murtad ya? Dia Bang Raja yang Raja Debat yang bilang itu. Oh. Murtad saya tidak tahu lah. Kalau murtad betul-betul bodoh orang ini. Iya, saya hanya mau bilang kalau dia murtad betulan, sambung titiknya. Karena itu kata Paulus, Kristus tidak berlaku. Pakai las lah dulu, carikanlah itu kulit ayam, las dulu baru dia bisa berlaku lagi gitu. Dia bisa meyakini Yesus Tuhan sementara orang ini. Iya, itu saja saya mau bilang itu sama dia. Jadi satu-satunya supaya dia selamat kata Paulus itu dia harus cari dulu ujungnya gitu yang sudah dipotong, sambung dengan kulit ayam pakai las ya, baru biar bisa selamat gitu. Aduh, celakalah kamu saudara. Iya. Dia mau mengambil dari Bible, sementara verifikasinya tidak ada sama sekali. Gini bang, kalau dia lagi tenggelam begini, ndak denger dia, percuma gitu. Nanti apa gitu. Naudzubillah. Udah enak di Islam malah bergeser. Saya turun dulu ya. Ada kerjaan dulu. Mau kemana bang? Ada kerjaan, kalau tidak ya parkir aja sebentar. Kalau ada hotel mau naik turunin aja, nggak apa. Nah, turunnya aja. Ada hotel yang mau naik kan di bawah itu. Padahal banyak ini aduhnya. Permintaan bang. Naik hotel Coba ya yang yang bisa diajak diskusi naik lah, yang bisa diajak diskusi. Sabarlah. Naik hotel. Kita diskusi baik-baik lah. Naik hotel. Ini Iskandar ya teman-teman di bawah yang minta turuni. Seandainya dia tidak dipesan tadi, sudah dari tadi dia. Apa pula? Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, maaf sahabat-sahabat tamu, saya baru pulang nih. Iya. Ketemu lagi kita. Ini Gurunda ini bebal ini, anak ini bebal ini, nggak mau dengar Gurunda ini. Mana orang peliharaan tadi? Peliharaan saya mana? Siapa namanya tadi? Ini nih. Iskandar bang. Oh iya, masih ada. Iya. Nah, gimana? Ya, bagian mana lagi yang bisul? Apa ngontok apa? Ngantar orderan. Oh, lagi di jalan beliau. Ngantar orderan katanya. Oh, siap. Oke. Kalau sama kita dari tadi Gurunda, ndak ada satupun dia mau ngomong. Dia tenggelam dia. Tenggelam dia. Iya, Masya Allah. Ketawai Om Luka abah. Iya. Ada pasien lain nggak selain beliau untuk sementara ini? Bang Gurunda itu Cari ini tidak ada. yang sehat-sehat lah, pasien yang sehat-sehat ya, jangan saya kayak seperti ini ya. Kalau sehat tidak naik baik berarti kalau sehat. Yang mau dipermak sedikit anunya. Kalau sudah sehat ndak menyembah anaknya Maria lagi bang. Kalau sudah sehat tuh. Betul. Aduh, ya Allah, ya Rabbi. Kasihan. Assalamualaikum Bang Juma Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barusan setelah duhur ini barusan naik lagi. Ya, Masya Allah. Gimana nih? Ini saudara kita Bang Iskandar nih. Beliau Muslim atau apa itu? Muslim ini memang. informasi diri ini Gurunda, informasi dari Bang Raja ini debat katanya ini murtad. Oh,
informasi dari Bang Raja Debat nih. Ini orangnya murtad nih. Kayaknya bebal. Ya, aku lihat tadi anunya memang banyak itu postingan-postingan apa gitu. Artinya ini orang perlu diluruskan kembali pola pikirnya. Oh, dia murtad. Murtad, Brunda. Ya. Alhamdulillah. 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 Wa na'udzubillah min zalik. Tolong Oten yang dibawa ya. Minta permintaan lah atau ngetik lah. Saya Oten gitu. Soalnya yang minta permintaan ini banyak, cuman nggak tahu yang mana yang Oten ya. Ya, harusnya kita meluruskan ini Bang Kucang. Harusnya dia diluruskan untuk mengenal bagaimana cara mengenal Allah yang benar ini dia. Betul. Ya, diluruskan otaknya ini, supaya mengenal Allah yang benar. Tapi kalau kita bicara tadi tidak mau dengar Bang, dia langsung tenggelam gitu. Nanti kalau sudah berhenti bicara dibuka lagi gitu. Apa gitu kan percuma. Biasa begitu. Kembali ke jalan lurus. Diusahakan. Kembali ke jalan lurus. Iya. Bukan apanya, kasihan juga nih kalau Naikkan satu-satu. Biarlah tanya dia. Yang kalau banyak yang minta naikkan satu-satu, baru kalau sudah Islam tanya saja gantian lah gitu. Makanya tadi dengan itu aja bilang Bang Ardi, coba dilayani Bang Farid, aku ngalah. Ampun. Nggak bisa. Ya kayak begini nih, aduh, repot. Bebal soalnya. Iya, kalau sudah murtadin itu pada selamat. Degaga apa? Taruh nih mate. Mate balik. Ya Allah. Cuma penasaran dia apa dikasih kisah misionaris nah. Gitu. Garo mah. Kasih. Kepo. Kalau Jangan kamu. sampai dibilang lagi selebeu. Apa yang kamu dapat kalau kau menuhankan Yesus? Naudzubillah misal. Menuhankan manusia. Apa dasar hukumnya itu? Setelah undang-undang akhirat dunia juga nggak dibenarin juga. Allahu Akbar, Masya Allah. Astagfirullah. Kasihan saya ini Gurunda, orang-orang. Iya, kasihan. Kasihan, betul. Jujur saya kasihan. Mas sebiti emite. Degaga. Masalah ini nyawa aku mitra. Iya, betul. Bang Juma, Iya. ini sebelum ada outline ataupun pasien yang naik nih, kalau boleh saya mau tanya ini, mumpung kesempatan satu komal sama Bang Juma ini. Iya, alhamdulillah. Ya, Bang Baridin ya. Ini yang saya tanyakan ini fenomena Bang Iskandar ataupun dan kawan-kawan kan marak penyamaran, Oten nyamar Muslim dan lain sebagainya. Ini kira-kira apa sih anu Bang Juma menurut pemandangan ataupun gambaran pandangan Bang Juma? Fenomena seperti ini kok nggak berhenti gitu loh, nggak berhenti, nyamar gitu aja. Iya. Mohon diedukasi. Jadi gini, sebelum ada kalau iya, Masya Allah, Al-Quranul Karim kemudian menjelaskan kepada kita sebagai senjata tameng untuk menghalau mereka. Lebih awal menjelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 17. Bismillahirrahmanirrahim. Innama ta'budun min dunillah awthana wa takhluquna ifkan, kata Allah. Sesungguhnya yang kamu sembah selain daripada Allah hanyalah berhala dan kamu membuat kebohongan. Nah, jadi kalau mereka membuat kebohongan itu karena yang mereka sembah itu adalah berhala. Lalu Allah mengatakan innalladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu indallahi rizqa wa'budu washkurulah ilaihi turja'un. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain daripada Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu, maka mintalah rezeki dari Allah
dan sembahlah Allah saja dan bersyukurlah hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah kamu akan dikembalikan. Jadi mereka itu hanya akan memiliki sifat bohong, pembohong, penipu. Hanya itu. Mereka berputar-putar di situ. Nah, jadi kalau kemudian mereka nyamar-nyamar jadi Islam dan seterusnya, ya itulah cerminan Al-Quran itu tadi. Kenapa demikian? Karena Al-Quran sudah menorehkan sebagai senjata buat kita, iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang mereka sembah selain daripada Allah itu tidak lain hanyalah berhala. Dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Emang ada setan yang ngajarin baik? Tak ada setan yang ngajarin baik. Kalaupun kemudian setan menampakkan sisi positif yang nampak oleh kehidupan kita, itu hanya berpura-pura saja. Itu hanya berpura-pura. Contoh, mereka menggunakan kata Alkitab. Mereka itu hanya berpura-pura. Mereka menggunakan kata Allah. Mereka itu hanya berpura-pura. Sejatinya tujuan untuk menggunakan itu adalah untuk menancapkan kemudian kesesatan kepada Islam, kepada generasi awam, kepada generasi muda yang jauh dari Quran. Nah, inilah yang kemudian kita sering sampaikan. Saya itu sering mengumandangkan kemudian dalil itu. Ya'iduhum wa yumannihim wa ma ya'iduhum syaitan illa gurura. Saya sering menyampaikan itu. Bahwa sesungguhnya mereka ini hanya pemimpi, setan yang menjanjikan kepada mereka. Sehingga mereka kemudian oleh setan angan-angannya itu dibangkitkan. Dan sesungguhnya setan hanya menjanjikan sesuatu hal yang bohong belaka. Itu kata Al-Quran. Nah, untuk kita sebagai muslim menapaki hal ini adalah kita coba kemudian bercermin umat Islam itu. Mereka kemudian mendengarkan azan, perintah azannya ada. Mereka kemudian wudhu, perintah wudhunya ada. Mereka kemudian ke masjid, perintah ke masjidnya ada. Mereka kemudian berdiri, perintah berdirinya ada. Mereka ruku, perintahnya ada. Mereka sujud, perintahnya ada. Sedangkan yang diingatkan kepada mereka, sembahlah Allah dalam khusyuk dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran. Jadi roh di situ ruah, pneuma itu artinya khusyuk, bagian roh dalam dirimu itu artinya kekhususan kepada Allah, dan kebenaran itu harus ada aspek koridornya. Jangan Anda tari balet di rumah ibadah, perintahnya tak ada. Jangan Anda roll ke depan, roll ke belakang, yoga di tempat ibadah, perintahnya tak ada. Karena kalau tak ada perintah, itu bukan aspek kebenaran. Mungkin baik buat kesehatan urat asam Anda, mungkin baik. Tetapi itu tak ada perintahnya. Sedangkan perintahnya adalah sembah Allah dalam kebenaran. Kalau menyembah Allah dalam kebenaran berarti harus ada implementasi dari teori yang tertulis di dalam sebuah kitab. Nah, umat Islam melakukan apapun, seperti misalnya sholat, puasa, zakat, pembagian harta warisan, pembagian harta gono gini, kemudian hak-hak anak yatim, itu semua diatur dalam Islam. Tak ada yang tidak lepas dari pengaturan Al-Quranul Karim. Ya, jadi kalau mereka itu keblinger, dibilang manusia juga bukan, dibilang bukan manusia juga manusia. Tapi kalau kita temani bicara bagus, tapi giliran berbicara mengenai keyakinan, mereka itu seperti orang kena stroke. Siapa Tuhanmu? Ecos katanya. Apakah Tuhanmu manusia? Bukan. Maria melahirkan apa? Manusia. Siapa nama anak Maria? Yesus. Apakah Maria melahirkan manusia? Iya. Apakah kamu menyembah manusia? Tidak. Hei, magaku tuh malas aku tuh kapan di? Nggak sehat dia, kayak orang stroke. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quran.
Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Unsur dari 3 unsur itu adalah pendengaran rusak. Rusak pendengarannya. Seperti bembe. Bembe itu diteriaki, bembe jangan kau nyebrang. Ada becak melintas dengan kecepatan 3000 kilometer per jam. Apakah kambingnya mendengarkan? Tidak. Selonong boy, neng, bum, tak bersama becak dengan kecepatan tinggi. Hancur, mati. Kenapa? Karena dia mendengar suara tapi dia tidak masuk ke akal. Itulah mereka. Saya ulang. Apakah Maria manusia? Manusia. Manusia ketika melahirkan yang keluar dari rahimnya apa? Manusia. Apakah anak Maria manusia? Manusia. Apakah yang kau sembah manusia? Bukan manusia. Siapa nama sembahanmu? Yesus. Siapa nama anak Maria? Yesus. Apakah anak Maria manusia? Manusia. Apakah yang kamu sembah manusia? Bukan manusia. Malas aku Cak Ayu. Sakit. Itulah bang yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Itu. Maka kita harus berhati-hati mawas diri. Kenapa? Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi tsumma la yuksirun. Sesungguhnya orang-orang kafir itu bersaudara dengan iblis dan tugasnya hanya menyesatkan. Tsumma la yuksirun, dan mereka tidak akan bosan-bosannya untuk menyesatkan. Tomalasa na setau jawai. Demikian. Aduh, lanjut Bang Bayu. Ini saya mau dulu ya, mau prolog dulu ini. Ya, teman-teman silakan yang 773 share ya, yang punya teman-teman Oten di share. Karena Oten ini kalau kita melihat pas di bawah Bang Juma pas ketika lewat itu mengatakan Bang Juma ini nggak ada ilmu, Bang Juma besar bla 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 bla. Nah, kalau Anda ada ilmu silahkan naik di sini. Ini ada kesempatan, masih ada 2 kursi. Oten yang bilang Bang Juma nggak ada ilmu, Bang Juma cuma modal bla 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 lah, silakan naik di sini. Nah, Bang Juma ini ada pengikut ini, nggak tahu ini pengikut siapa nih. Bang Juma, siapa dulu Bang Juma? Assalamualaikum, shalom, selamat siang. Salam Pak. Iya. Silakan Bang. Ya, Bang pengikut jalan kemana? Silakan. Ada yang mau disampaikan? Tadi saya mau tanggapi ya, Bro Suma, tentang ajaran yang benar. Ya, saya belum bisa dapati Islam itu, khususnya ajaran Muhammad itu adalah ajaran kebenaran. Kenapa saya katakan saya belum menemukannya? Karena kan Nabi Anda mengajarkan bahwa cium batu hitam itu bisa menghapus dosa, sedangkan itu adalah syirik. Kalau dosa syirik itu adalah dosa yang sesat, ya tidak dapat diampuni sesuai dengan Quran surah An-Nisa 116. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, yaitu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, dan Dia mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang dikehendaki. Dan barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh dia telah tersesat jauh sekali. Saya mau katakan bahwa ajaran Muhammad itu mempersekutukan Allah dengan sesuatu. Anda bisa bayangkan, batu hitam dijadikan penghapus dosa. Bukankah hanya Allah yang bisa menghapus dosa? Kemudian bunuh cicak dapat pahala. Bukankah hanya Allah yang bisa memberikan pahala? Makanya saya katakan Muhammad dan pengikutnya adalah tersesat jauh. Ini berdasarkan Al-Quran Anda. Saya tidak fitnah, brother. Anda boleh buktikan itu. Oke, baik. Sebelum saya jauh kemudian untuk membersihkan virus yang ada di kepala saudara, saya takar dulu pemahaman Anda terhadap Al-Quran tentang syirik. Jadi tidak boleh menyembah selain daripada Allah. Berarti syiriklah orang yang menyembah anak orang, kan gitu ya? Itu satu. Karena Allah itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Sembahan Kristen adalah anak manusia bernama Yesus. Anda kena di situ ya.
Itu fakta dan Anda tidak akan bisa keluar dari sana. Nah, sekarang ketika Anda menuduh umat Islam itu menyembah batu hanya karena mencium dan hanya karena mengatakan itu bisa kemudian menggugurkan dosa-dosa. 2024 masih ada orang menuduh kemudian umat Islam itu mencium batu, itu artinya menyembah batu. Itu adalah tanda-tanda orang yang disesatkan oleh roh jahat. Melihat gajah di seberang lautan, melihat kuman di seberang lautan, gajah keluar masuk di lubang hidung, tidak sadar. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang bukan orang yang pernah duduk di bangku sekolah. Dia tidak pernah kuliah seperti Yesus. Yesus itu sekolah. Menurut pendeta-pendeta dia pernah sekolah, pernah kuliah, pernah dapat ijazah dan seterusnya. Tuhan kok kayak gitu modelnya. Lalu kemudian meskipun Rasulullah itu tidak pernah mengecam pendidikan, bukan berarti Rasulullah Muhammad SAW itu bodoh. Sebab beliau itu berguru langsung kepada pencipta alam semesta. Jadi kalau Anda kemudian menyatakan bahwa mencium Hajar Aswad itu adalah sesuatu penyembahan terhadap batu, ya saya katakan Anda harus banyak periksa diri dulu. Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan hal itu karena petunjuk kemudian. Petunjuk. Tak ada satupun yang dilakukan oleh Rasulullah selain daripada apa yang menjadi petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi mencium Hajar Aswad itu, kalau dituduhkan dia itu menyembah batu, kami menyembah batu, itu hanya tuduhan orientalis kafir laknatullah yang tidak mengerti tentang Islam. Umat Islam tidak mencium batu. Nah, kenapa saya katakan bahwasanya umat Islam itu tidak mencium batu, tidak menyembah batu? Karena apa yang terjadi kemudian, hadis Bukhari mengatakan, sesungguhnya aku tahu bahwa engkau adalah batu yang tidak membahayakan dan tidak pula memberi manfaat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah menciummu, maka sekali-kali aku tidak akan menciummu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencium Hajar Aswad itu karena apa? Karena batu itu adalah batu mulia yang berasal dari surga. Itu yang perlu dipahami. Tapi bukan karena diajarkan menyembah batu. Bukan. Bukan. Dari Ibnu Abbas menyatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW tidak melambaikan tangan menyalami kecuali kepada Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Nah, itu artinya apa? Itu adalah sunnah. Ketika orang datang melakukan apa yang pernah Rasulullah Muhammad SAW lakukan, maka apa yang mereka lakukan itulah yang menggugurkan dosa-dosa. Contoh, puasa. Rasulullah lakukan. Puasa itu menghapuskan dosa. Membuang duri di jalan. Membuang duri itu adalah menghapuskan dosa. Sedekah, infak, itu menghapuskan dosa. Bahkan orang-orang Yahudi membakar tai sapi, mencium batu bara, itu menghapuskan dosa. Hanya orang Kristen ini yang sengklek otaknya, bocor, menghapus dosa dengan membunuh anak orang. Coba Anda baca Yesaya 6, nomor 6, nomor 7. Hanya gara-gara mencium batu bara, untung nggak panas batunya, dosa terhapuskan. Hanya gara-gara membakar tai sapi, dosa terhapuskan. Nah, jadi apakah karena mereka kemudian menjadikan batu bara sebagai ciuman, maka batu bara itu mereka sembah? Tidak. Berbeda dengan ente, anaknya orang Anda sembah, itu terbukti. Nah, sedangkan Allah mengatakan apa di dalam kitabnya orang Yahudi? Sembahlah Allah, sebab Allah itu adalah Tuhan semesta alam, tak ada yang lain. Itu juga perintah karena Allah itu pencemburu. Jadi kalau ada orang menuduh umat Islam itu menyembah batu, sekutukan Allah dengan batu, itu luar biasa bahlulnya. Bahlul bin Tulul.
Demikian. Oke. Anda bilang bahwa cium batu hitam itu adalah petunjuk dari Allah SWT. Tapi sayang beribu-ribu sayang, Anda tidak bisa menunjukkan dalilnya dalam Al-Quran. Bahkan kalian selalu mengatakan bahwa kami mengikuti mila Ibrahim. Tetapi faktanya Ibrahim tidak pernah menyuruh kalian apa? Mencium batu hitam. Dalam Sahih Sunan An-Nasai nomor 2919 ya, 2019, sesungguhnya mengusap keduanya Hajar Aswad dan Rukun Yamani akan menghapus dosa. Akan menghapus dosa. Kontradiksi dengan Quran surah Hud ayat 3. Hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu. Jadi bukan kepada batu ya. Ini kontradiksi, brother. Jadi Anda itu menyekutukan Allah dengan sesuatu, benda mati. Saya tidak mengatakan Anda menyembah batu, ya. Saya tidak mengatakan itu. Tapi Anda mencium batu, menjadikan batu itu sebagai penghapus dosa. Sedangkan itu adalah syirik menurut Quran surah 116, An-Nisa 116. Allah tidak mengampuni dosa syirik, yaitu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, ya. Kalau Anda bilang itu atas petunjuk Allah SWT, tetapi coba Anda tunjukkan dalilnya dalam Al-Quran. Mana petunjuk? Muslim, kamu harus cium batu hitam ya. Hajar Aswad dan Rukun Yamani. Karena itu akan menghapus dosa. Itu tidak ada satu dalil pun Anda akan temukan di dalam Al-Quran. Tidak ada. Karena itu adalah syirik. Apa itu syirik? Menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kami tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu, brother. Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ya, Dia itu adalah penebus. Ya, Aku adalah yang awal dan yang akhir. Al-Hadid ayat 3, dialah yang awal dan akhir. Siapa yang berfirman di Al-Quran Al-Hadid ayat 3? Tidak ada yang berfirman. Jangan-jangan itu hanya kutip, brother. Kemudian Anda bilang Muhammad itu berilmu ya. Saya mau baca di hadis riwayat Bukhari nomor 3083. Bunyinya begini, seandainya bukan karena perbuatan Bani Israel, maka daging tidak membusuk. Dan seandainya bukan karena Hawa, tentu wanita tidak akan mengkhianati suaminya. Brother, Anda belajar biologi, ya, coba Anda tanyakan kepada ahli biologi, kenapa daging membusuk? Daging membusuk bukan karena perbuatan Bani Israel, brother. Apakah Muhammad ini berilmu? Hadis berapa tadi? Ya? Hadis riwayat Bukhari nomor 3083. Ya, 3083. Hadis riwayat Bukhari nomor 3083. Seandainya bukan karena perbuatan Bani Israel, daging tidak membusuk. Tanya pada profesor Anda, kenapa daging membusuk? Apakah karena orang Israel? Ya. 3000? Oke, 3083. Ya, 3083. Ya. Oke. Kemudian ya, dalam juga hadis Sahih Muslim nomor 2749, Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah berkata, demi Dia yang hidupku berada di tangannya. Jika kamu tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan melenyapkan kamu dari kehidupan dan Dia akan menggantikanmu dengan orang-orang yang berbuat dosa. Anda bisa bayangkan Allah SWT itu. Jadi Allah SWT itu mau kamu apa? Untuk berbuat dosa. Makanya orang Israel mengatakan bahwa Allah orang lain itu, Allah bangsa-bangsa lain itu adalah apa? Berhala-berhala. Ya, Allah orang bangsa lain itu adalah ilah-ilah berhala. Makanya di Ulangan 6 ayat 14. Janganlah kamu mengikuti Allah dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. 1 Tawari 16 ayat 6. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. 2 Tawari 15 ayat 13. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Kenapa? Karena ada ilah-ilah lain di sekitar bangsa-bangsa Israel. Makanya ilah Tuhan negeri Mekah itu adalah berhala. Makanya coba Anda lihat ajarannya. Ya, Sahih Muslim nomor 2749. Abu Hurairah meriwayatkan, Rasulullah berkata, demi Dia yang hidup
berada di tangannya. Jika kamu tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan melenyapkan kamu dari kehidupan dan Dia akan menggantikanmu dengan orang-orang yang berbuat dosa. Anda bisa bayangkan Allah SWT mau brosuma dan yang ada di room ini untuk apa? Berbuat dosa. Kalau kalian tidak berbuat dosa, nanti kamu akan dilenyapkan dan akan digantikan. Apakah itu Allah yang kamu sembah? Kami mempunyai Allah Abraham, Ishak dan Yakub, ya. Allah yang patut disembah karena Dialah yang menciptakan alam semesta selama 6 hari dan pada hari ke-7 Dia apa? Berhenti karena Sabat itu merupakan tanda Allah sebagai pencipta dan manusia itu sebagai ciptaannya. Demikianlah, brother. Oke, baik. Yang pertama, saya tidak melebar kemana-mana ya. Kita hanya berbicara mengenai tuduhan Anda bahwa kami menyembah batu. Oke? Ini yang pertama. Yang harus Anda pahami. Bahwasanya umat Islam itu tak ada satupun yang menyembah batu. Tunjukkan dalilnya kami menyembah batu. Ada? Tak akan pernah Anda temukan itu. Al-Quran mengatakan Allah itu hakikat laisa kamislihi syai'. Tidak serupa dengan apapun. Batu itu serupa batu. Hajar Aswad itu adalah batu. Sementara Tuhan kami tidak serupa dengan apapun. Mencium istri bukan berarti menyembah istri. Hanya orang sengklek, otaknya bocor yang mengatakan itu. Saya tidak bisa cebok sendiri itu Anda katakan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Itu dikarenakan otak Anda itu sudah terlalu banyak daging babi di dalam. Masakan anaknya orang yang berak di celana Anda sebut sebagai Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Hei, Kristen sadarlah. Yesus itu anak orang, bukan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Kalau terkait dengan batu, itu ajaran daripada para nabi terdahulu. Sudah terbiasa dengan batu, dan batu. Bahkan Yesus pun disebut sebagai batu pondasi. Sadar ente, kalau Anda membahas tentang hadis Bukhari, apakah Anda mengerti tentang sahabat? Jalur Anda tak paham tentang itu? Enggak. Anda ngerti, Anda enggak paham. Kemudian sementara di antara sanad yang ada di dalam hadis itu ada yang bernama Ma'mar bin Rashid. Dia itu buruk hafalannya. Paham itu. Ada juga yang bernama Bishr bin Muhammad. Itu juga buruk hafalannya. Berarti nggak bisa dipercaya. Lagian mana ada kemudian seandainya bukan karena perbuatan Bani Israel maka daging tidak akan membusuk, dan seandainya bukan karena Hawa tentu wanita tidak akan mengkhianati suami. Apa-apaan ajaran kayak begitu. Ternyata setelah diselidiki, Ma'mar bin Rashid, Bishr bin Muhammad itu adalah dua dari antara sanad di antara hadits itu. Dan itu adalah orang-orang yang kemudian nyaris saja kena pada konsep tertuduh pendusta. Karena hafalannya itu selalu buruk. Tidak berkesesuaian dengan hafalan para riwayat yang lain. Itu yang perlu Anda pahami. Islam nggak bisa kamu cekoki dengan pemahaman-pemahaman oten yang hanya mencari kesalahan tapi tidak mengerti tentang hadits, hanya membabi buta karena makan babi yang buta matanya. Itu yang pertama. Kedua, kamu mengatakan kami menyembah kemudian batu. Tunjukkan dalilnya. Anda mengatakan mana dalam Al-Quran perintahnya mencium batu? Al-Quran mengatakan wa qulil haqqu min rabbikum. Al-Quran mengatakan kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Apabila engkau ingin dicintai oleh Allah, ingin dosa-dosamu kemudian dihapuskan oleh Allah, maka ikutilah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah melakukan perintahnya, ikut. Kami lakukan. Yesus disalib, perintahnya ikut. Ente coli. Bukan malah disalib.
Rasulullah melakukan itu, kami melakukan. Karena kenapa? Perintah Allah. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum sunubakum wallahu ghafurur rahim. Perintahnya ada kan? Nah, sekarang perintah mengikuti Yesus itu berjibun di dalam Biblemu. Perintah Yesus langsung loh. Jika kau percaya kepadaku, jika kau mengasihi aku, jika engkau adalah muridku, maka engkau akan mengikuti apa yang pernah aku lakukan. Ente ngapain sekarang nyembah anaknya orang? Yesus pernah ngajarin nyembah anaknya orang. Yang terbukti menyembah batu itu Kristen. Karena Yesus itu adalah Tuhan kalian. Dan sebagai Tuhan kalian, dia punya biji zakar. Biji zakarnya itu batu. Jadi ente menyembah batu zakar. Anda menyekutukan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub dengan menyembah biji zakar anak orang. Kamu nggak sadar di situ? Atau Anda ingin mengatakan Yesus itu adalah Tuhan yang dewa yang datang dalam rupa manusia tapi tidak berbiji zakar gitu? Baru kali ini ada dewa yang tidak punya biji zakar kalau Anda akui. Intinya, kesimpulannya, dunia tidak buta. Orang Kristen menyembah Yesus, titik. Dan Yesus di dalam Kolose 2 nomor 8, di dalam Filipi 2 nomor 6 sampai nomor 8, Yesus yang adalah tubuhnya, mulai dari rambutnya sampai kakinya, itu adalah dewa sembahan orang Kristen. Dan Yesus itu nonotnya dipotong, sudah pasti punya batu. Batunya 2. Orang sini mengatakan galatung sapi. Galatung sapinya 2, kiri kanan, dan Anda menyembah anak orang. Berarti yang terciduk menyembah batu itu adalah Kristen. Apesnya batu yang disembah adalah batu zakar. Apa enggak memalukan dunia tuh? Hampir-hampir saja dunia ini meledak karena ada orang yang tulul menyembah zakar manusia. Anda enggak sadar? Anda enggak sadar? Yesus itu Tuhanmu. Tuhanmu itu tidak cacat. Dia laki-laki sempurna. Dia punya lanto-lanto yang kalau pagi uratnya kenceng. Itu yang kamu sembah kan? Berarti kau itulah penyembah batu itu. Penyembah batu kembar. Yaitu penyembah zakar manusia anak Maryam. Itulah Anda. Dalilnya ada. Saya kasih dalil. Roma 10 nomor 9. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus yang punya batu zakar itu adalah Tuhan, lalu apa yang dikatakan itu diimani sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Artinya dengan menyembah batu zakar yang ada pada diri Yesus yang 100% adalah Tuhanmu, maka terbukti Anda adalah penyembah batu zakar. Batu apesnya zakar. Di dalam Yesaya 27 nomor 9, maka beginilah akan dihapuskan dosa Yakub, dan inilah buahnya kalau ia menjauhkan dosanya, ia akan membuat segala batu mesbah seperti batu-batu kapur yang dipecah-pecahkan, sehingga tiada lagi tiang-tiang berhala dan pedupaan-pedupaan yang tinggal berdiri. Yakub disuruh mendirikan batu-batu, tapi bukan batu zakar ya, bukan batu zakar. Ya, jadi kalau Anda itu mau menghantam Islam, Anda belajar dulu, jangan sampai ditertawakan. Kasihan kan kalau Anda ditertawakan. Nah, sekarang kita kasih ajaran tuh. Di dalam kitabmu, 30 detik terakhir. Di dalam kitabmu, kitab mimpi yang sekarang Anda ganti dengan mengambil-ngambil, meniru-niru bahasa Quran. Wahyu. Kitab mimpi 21. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni, dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu merah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, batu yang ke-8 batu beril, yang ke-9 krisolit, yang ke-10 krisopras, dan juga laswardi, labaco, yang ke-12 adalah kecubung, yang ketiga dan seterusnya, yang keempat ada semua macam-macam batu disebutkan di dalam kitab mimpi ini. Dan kitab mimpinya ini terlihatnya di surga. Di surga itu banyak batu.
batu balaseng, batu laca, batu gerbang, batu kecubung, batu kipros, batu samrus, ada semua macam-macam batu di surga. Dan diimani umat Islam batu Hajar Aswad salah satu batu yang turun dari surga. Lu mau apa? Kalau kami cinta dan rindu kepada Allah, kemudian kami mencium apa yang berasal dari Allah. Sama ibaratnya saya merantau ke Dubai, saya rindu kepada anak saya, maka yang kucium adalah bajunya yang aku bawa. Apakah kemudian itu salah? Apakah kemudian saya menganggap baju itu anak saya? Hanya orang sedeng yang menganggap itu selayaknya orang utusan Tuhan dianggap Tuhan. Itulah ente. Jadi kesimpulannya, yang menyembah batu itu Kristen. Apesnya ibarat orang yang jatuh ketimpa tangga, yang disembah itu zakar manusia. Tolong tunjukkan kepada saya bukti perintah menyembah, bukti bahwa umat Islam itu menyembah hanya karena mencium. Silakan. Oke. Batu yang Anda sebutkan ya, yang ada di kitab Wahyu itu memang itulah batu-batu yang ada di kerajaan surga. Itu batu yang ada di surga, memang bermacam-macam batu. Tetapi batu itu tidak dijadikan ilah untuk dijadikan penghapus dosa. Anda perlu menunjukkan satu dalil dalam Al-Quran para nabi, apalagi Nabi Ibrahim ya, yang kalian selalu mengatakan, oh kami mengikuti mila Ibrahim. Benar, mila menyuruh kalian untuk apa? Mencium batu. Ya, batu dijadikan penghapus dosa. Itu syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu. Anda tidak bisa menunjukkan. Kemudian kalian, oh kami harus mengikuti Muhammad. Coba Anda baca di Quran 28, Quran surah 28 ayat 6. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk, di garis bawah ya. Sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasih. Brother, Nabi kok tidak bisa memberikan petunjuk? Apakah kalian mau mendengar kalau seorang nabi mengaku nabi tapi tidak bisa memberikan petunjuk? Makanya ya, yang Anda anggap itu nabi, dia mengutip juga tulisan Paulus, surat Paulus. Ya, dia ngaku-ngaku nabi tapi kok mengutip tulisan Paulus di 1 Korintus 9, itu gambaran tentang surga. Ya. Kemudian tadi saya sudah baca. Itu saya sudah jawab ya. Dan itu tidak ada tertulis. Justru Paulus yang mengutip dari hadits. Saya sudah pernah permalukan kamu itu tentang itu loh. Tuduhanmu itu saya sudah pernah permalukan kamu. Ternyata Paulus ketika mengatakan ada tertulis, itu tak ada tertulis. Tertulisnya ternyata hanya ada di dalam hadis, di dalam Al-Quranul Karim. Jangan dipotong, brother. Karena kamu itu membawa kebohongan. Kamu ini sudah pernah saya sampaikan samamu. Sudah sering saya katakan kepadamu. Sudah pernah kupermalukan samamu. Kau kasihi, apakah Nabi tidak bisa memberikan Oke, saya jawab. Di mute. Saya jawab. Dalilnya saya sudah sampaikan samamu. Oke, kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Itu satu. Yang kedua, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasya'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Al-Qur'an surah As-Surah ayat 52. Ketiga, Allah mengatakan dalam surah An-Nahl ayat 44, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Aku mengutus engkau dengan memberikan Al-Qur'an agar engkau membimbing manusia apa yang mereka harus lakukan, litubayyana lin-nasi kepada seluruh umat manusia. Sudah terjawab. Jadi apa? Dengar. Jadi apa yang berasal dari Nabi Muhammad memang semuanya bukan dari pribadi beliau. Beliau tidak bisa memberikan apapun. Yang beliau katakan, yang beliau praktekkan semua adalah perintah dari Allah, bukan dari dirinya. Tidak sama seperti ente. Diam. Di mute. Atau diturunkan aja. Kalau Anda tidak mau mendengarkan saya, Anda turun. Anda sudah berapa kali kupermalukan. Ingat ya, ingat. Lalu kemudian kalau dia menghina, menertawakan, turunkan aja, host. Dia nggak perlu. Kita nggak butuh orang penghujat kayak dia ini. Turunkan.
turun. Enggak apa-apa saya kalah, enggak apa-apa. Yang penting yang mengalahkan saya itu klaim sendiri. Anda tidak bisa membantah Anda menyembah batu sangkar. Enggak bisa Anda bantah itu. Sementara Anda tidak mengerti tentang Islam, Anda tidak mengerti tentang hadits, Anda tidak mengerti Al-Quran, Anda ingin kemudian menghantam Al-Quran dengan pemahaman pagan penyembah zakar itu. Enggak bisa, enggak bisa. Enggak bisa. Anda enggak bisa dibiarkan kemudian menghujat. Oke? Anda mengatakan Rasulullah tidak bisa membimbing. Kalau ilmunya dari dirinya sendiri memang betul. Makanya Al-Quran itu bukan dari Nabi Muhammad. Hadits itu ada uraian tentang apa yang ada di dalam Al-Quran. Memang Anda betul dari aspek itu. Rasulullah Muhammad SAW dari dirinya tidak bisa kemudian memberikan apa-apa dari dirinya sendiri. Karena dia manusia. Tetapi dia adalah Nabi dan Rasul yang mana ucapannya, perbuatannya itu semua adalah kontrol Allah. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran? Ma dalla sahibukum wa ma gawa. Nabi Muhammad tidak sesat dan tidak pula keliru. Wa ma yantiqu anil hawa. Dan tidaklah yang diucapkannya itu menurut keinginannya. In huwa illa wahyu yuha. Dan tidak lain itu adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Allamahu syadidul quwa, yang diajarkan kepadanya oleh Roh Kudus yang sangat kuat. Kami ke masjid bukan karena dari Rasulullah. Kami sholat bukan dari Rasulullah. Kami berislam bukan dari Rasulullah. Tapi dari Allah melalui Roh Kudus sampai kepada Rasulullah. Rasulullah menyampaikan kemudian aspek Islam kepada kami. Jadi apa yang kami lakukan berasal dari Allah, bukan berasal dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Hanya Rasulullah itu seorang nabi, dia adalah rasul, sehingga dia yang mendapat wewenang untuk mengajarkan seluruh umat manusia untuk menuju kepada keselamatan. Begitu Cak Gondrong. Anda tidak bisa nyerang-nyerang Islam membabi buta kayak seperti itu. Anda tidak bisa. Tentang terkait dengan hadits Al-Quran, ya, ayat ketiga Anda katakan mengutip ke Paulus, nenekmu kiper 7 turunan. Mungkin kamu itu memang tidak berakal. Mana riwayatnya baginda Rasulullah Muhammad SAW melakukan penyelidikan tentang surat-surat kingkong dari barat itu? Mana? Bukti apa? Sedangkan Paulus mengatakan ada tertulis. Lah tertulis di mana? Ternyata nggak ada. Di Taurat nggak ada. Kita sudah pernah bahas itu. Di Mazmur tidak ada. Di Yesaya tidak ada. Daniel tidak ada. Kitab-kitab kecil orang Yahudi nggak ada. Nabi-nabi kecil nggak ada. Nabi-nabi besar di Yahudi tidak ada tertulis. Cuman satu tertulis. Tertulisnya hanya ada di dalam Al-Quranul Karim. Ayo. Berarti Paulus ketika mengatakan ada tertulis, diselidik, punya selidik kitabnya orang Yahudi nggak ada tertulis. Coba cari dikutip di kitab mana? Tertulisnya di Al-Quran. Berarti lembaga kitab Anda sudah melakukan kebohongan. Ternyata lembaga kitab Anda mengutip dari internal Islam. Masih mau ku datang besok. Kemudian terkait dengan tuduhan kamu, wahai penyembah batu zakar. Saya kalau hujat-hujatan kayak gitu, maksudnya keras-keras kayak gitu, saya ahlinya. Saya bertumbuh dari hujatan Kristen. Bang Suma lahir dari penghujatan kalian. Saya ada menjadi ketua MMCI, menjadi ketua MCI, menjadi ketua API, menjadi bagian dari At-Tauhid. Hadir kemudian dikarenakan penghujat Islam yang membuat saya dientaskan kemudian. Oke. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 6, nomor 6, nomor 7. Dengarkan baik-baik, wahai penyembah batu sakar. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada barah yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku. Lalu kemudian apa yang terjadi? Apa yang terjadi, saudara-saudara? Ada yang tahu apa yang terjadi setelah bara ini menyentuh mulut? Dan di sini original teksnya sebenarnya itu bukan bara. Original teksnya itu dijelaskan di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa yang dimaksud bara di situ adalah batu, rizpah.
Ritspa itu adalah batu atau lantai yang terdiri dari batu. Itu bahasa Ibrani-nya ritspa. Jadi kesimpulannya dikatakan, tetapi seorang dari para serafim, serafim ini malaikat, malaikat dari surga, terbang malaikat itu, di tangannya ada batu bara, lantai yang berasal dari lantai yang ada di surga, diambilnya batu itu, dibawa ke bumi, disepit dari atas mesbah. Jadi batu dari surga. Lalu dikatakan di data nomor 7-nya, ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, batu bara ini telah menyentuh bibirmu, maka dosa-dosamu telah dihapuskan dan dosa-dosamu telah diampuni. Pertanyaannya, batu yang dari surga yang dibawa oleh serafim malaikat yang disepit dari atas mesbah itu sekarang di mana, Cak Ayu? La 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 la. Saya ulang pertanyaannya. Batu yang dari surga yang dibawa malaikat serafim ini yang menghapuskan dosa ketika diciumi, itu maknanya cengalang di mana? Batu yang ketika dicium maka Tuhan menghapuskan segala dosa-dosa itu sekarang di mana batu itu? Batu itu sekarang di mana? Jangan-jangan yang nyangkut di Mekah itu. Jangan-jangan Jadi batu serafim itu dicium. Ada nggak yang pernah melihat ada orang mencium batu zakarnya Yesus? Ada? Nggak ada. Ada. Tapi ini batu dicium menyentuh bibir. Batu yang dimaksud di dalam bahasa Ibrani-nya sangat jelas disebut dengan apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi, ritspa. Batu ritspa. Batu bara. Atau batu yang berasal dari lantai yang ada di jannah, dibawa oleh malaikat serafim. Mereka sebut serafim. Serafim ini makhluk atau saraf, ya. Mereka menyebutnya kemudian saraf, boleh diartikan serafim, boleh diartikan ular naga, boleh diartikan sebagai makhluk yang ganas, boleh disebut dengan ular tedung dan seterusnya. Serafim, malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu kalau orang Kristen mengartikannya dalam bahasa Arab itu mereka artikan ular naga. Nah, artinya bahwa ada batu yang turun dari surga, Cak Ayu, yang kalau disentuh dengan mulut dosa-dosa orang itu terampuni. Ya Allah ya Karim. Nah, kemudian sedikit lagi teman-teman, nggak bosan kan ya? Nggak bosan kan ya? Lanjut. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Satu lagi, Bu. Di dalam kitabnya saudara kita Yahudi yang mereka ambil tanpa malu-malu, tetapi daging lembu jantan, sapi jantan, kulit dan kotorannya, eeknya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapus dosa. Yeay! Ai makan nu amun kan para batu menghapus dosa, dibilang menyembah batu katanya umat Islam. Syirik katanya si penghujat itu, si penyesat iblis bertanduk 7 tadi. Di kitabnya orang Yahudi, daging lembu, kulitnya, kotorannya kalau dibakar itu menghapuskan dosa. Nah, sekarang si penghujat tadi kalau butuh tai sapi, bentar lagi kan kita mau potong 4 ekor sapi di Masjid Nur Muali. Dah tuh, rencananya 4 insya Allah. Mudah-mudahan target kita tercapai. Kalau sampai tainya itu tidak berfungsi, itu karena di Islam tak ada penghapus dosa menggunakan tai sapi. Nah, Anda boleh kirim alamat Anda, silakan DM saya. Kalau Anda punya alamat benar-benar terkirim, insya Allah, wallahi,
Tai sapi 3 ekor ini akan saya karungin, akan saya paketkan, dan kalau ekspedisinya itu bisa terima, akan saya kirim ke Anda untuk Anda bakar untuk menghapuskan dosa-dosa Anda yang telah menyembah zakarnya anaknya orang. Masih mau aku datang besok. Ya. Jadi Keluaran 29:14, tai sapi dan juga kulitnya dan juga dagingnya kalau dibakar maka menghapuskan dosa. Tai sapi dibakar menghapuskan dosa. Hajar Aswad dicium menghapuskan dosa. Kalau dia menuduh mencium Hajar Aswad menghapuskan dosa adalah menyembah Hajar Aswad, maka mereka membakar tai sapi menghapuskan dosa, maka mereka sama dengan menyembah tai sapi. Apakah seperti itu? Tidak. Hanya mereka aja yang error. Kenapa? Karena keciduk menyembah batu lace. Masih mau kau datang menghujat? Gak ada yang bisa kau hujat di sana. Gak ada bisa kau hujat. Sekali lagi, Bang Suma itu lahir akibat penghujatan Kristen. Dulu Bang Suma itu tak ada. Sebelum ketahuan bahwa ternyata mereka ini penghujat. Begitu mereka ternyata penghujat di mana-mana, Bang Suma kemudian lahir untuk menghalau hujatan penyembah batu lase. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Sekedar pengajaran dan pelajaran dan juga gemblengan supaya otaknya siapa namanya orang ini? Nama aslinya? Lupa saya nama aslinya siapa. Siapa yang ingat nama aslinya tadi Bapak itu? Lupa juga saya ini, Bunda. Oh, batu lase, anggap aja batu lase. Peri Sawau namanya, betul. Ya, Peri Sawau itu penghujat memang dia dari dulu. Ya, saya kira begitu sebagai pengantar untuk otaknya si Peri ini waras, bahwa ketika Anda berbicara mengenai syirik, jangan pernah Anda mengatakan bahwa anak Maria yang berak di celana itu sebagai Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Karena kalau Anda ketemu dengan saya mengatakan itu, ku tampar mukamu pakai si kupang. Demikian, silakan. Aduh, iya Gurunda, terima kasih banyak. Masya Allah, Gurunda luar biasa. Inilah. Apa lagi nih? Kenapa ditendang jalan lurus beda? Berarti jalan miring nih? Enggak ada nih jaringanku. Jadi mereka ini Bunda ini dan selalu salah persepsi atau sengaja memang gitu katanya batu. Lanjut teman-teman Oten yang di bawah. Lagi Oten yang lain, Oten. Kalau ada yang Oten yang lain ya naik. Dek Gaga. Dicucikan otakmu dulu. Dulu aku baca-baca namanya dulu ya, minta permintaan. Dicuci dulu. Bang Rendra Setia Sekran, terima kasih. Biar bersih otakmu, dicuci dulu di sini otakmu. Datang menghujat. Saudara Kristal Rap, terima kasih ya teman-teman yang mendukung materi kita pada pagi hari ini. Semuanya sahabat-sahabat baik yang ada di YouTube maupun yang ada di TikTok, barakallahu fik, sehat selalu. Ingat, jaga kewarasan otak, jangan sampai terkontaminasi dengan penyembah batu zakar. Oke? Kompak kita ya. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayo sambut dulu. Oh, Abang Amang. Halo, Abang Amang. Ada yang bisa tidak saya bantu? Ya, saya minta beliau tadi diturunkan itu karena jangan sampai ilmu saya semuanya keluar. Malu kalian nanti buat ya. Mending diturunkan sebelum saya tumpahkan semua yang akan menampar kalian satu-satu. Itu baru tai sapi tadi itu ya. Jangan sampai kalau dia masih tinggal, saya beberkan semua isi kitab kalian, kan tidak bagus. Mending dia turun untuk mengamankan keadaan. Ya, silakan dilanjut. Siap. Jadi kalian Oten jangan menghujat ya. Jangan. Assalamualaikum. Kalian. Waalaikumsalam. Mau tai sapi Bang? Muslim. Oh, Muslim. Oh, Muslim. Kirain kelompok orang-orang yang suka tai sapi.
Enggak semua berterima kasih kepada Bang Zuma dan teman-teman semuanya memberikan pengetahuan tentang Islam secara luas dan bisa menjadi benteng akidah kita semuanya. Seperti itu aja. Amin, sama-sama Bang. Oh iya Bang, nanti kalau ada tetangga yang butuh teh sapi hubungi host. Skincare Bang. Ya, saya rencana juga untuk menyampaikan ke pabrik skincare kita, kalau bisa adonannya itu dicampur teh sapi ya. Tapi yang ada campuran teh sapinya khusus untuk mereka. Nanti dikasih kode. Oh ini yang campuran teh sapinya bagus. Untuk masker mereka supaya dosa mereka itu dihapuskan. Ya Bang Zuma. Siapa dulu temanku lagi satu ini? Siapa ini? Raden. Siapa? Kan ada wilayah di Indonesia ini, ada wilayah di Indonesia, mohon maaf ini, ada wilayah di Indonesia ini yang menjadikan teh sapi itu bahan makanan, ada loh. Ada, cuman gak enak kalau disebutkan. Ada, mereka menjadikan sapi sebagai bahan makanan, itu ada. Kalau di India kan udah pasti, tapi di Indonesia juga ada. Anda cari sendiri di YouTube, itu dari suku mana, agama apa yang makan tai sapi di Indonesia loh. Ada makin majengko timun nasabah selalu mandre sapi kasih ina makin gimpe uluna nasabah menyembah batu sakarna anak orang kak masih. Oh. Iya, lanjut Kipale. Siapa nih? Raden ya, siapa ya? Besok, Oteng. Halo, Raden. Raden kan namanya ini yang baru masuk ini, baru naik. Iya. Halo. Iya, Bu. Halo. Halo. Raden. Iya. Pak Raden kah? Iya, dengan Pak Raden ini. Dari sekte mana? Dari sekte Buddha. Buddha? Hah? Iya. Tumben ada Buddha yang pengen naik. Iya. Apa yang ditanyakan? Aku mau bertanya, kenapa sih mulai kalian di situ ngomong-ngomongin nggak bagus? Apa kalian makan tai sapi semua? Hei, apa ini? Kok kalian bilang makan tai sapi? Emang kalian makan tai sapi ya? Yang duluan kau bilang tadi bukan kami orang bilang tadi. Dan baru datang lagi masuk orang bilang begitu. Hei. Udah tidak sanggup lagi membawa akidahnya, ngaku-ngaku agama lain. Terkadang betis saya kasihan sama orang-orang kayak gini. Kasihan kalian itu Kasihan. Baru dikasih naik. Malu ngaku kan, malu ngaku penyembah sakar, malu. Akhirnya dia ngaku apa tadi? Buddha. Hari aja belum ganti Bang Juma yang saya tanyakan tadi ini. Sudah datang lagi Cecunguk nyamar. Masya Allah. Nyamarnya mau ini ada pakai Buddha, bukan lagi Muslim. Buddha belum sede. ganti hari. Malas. Ya, jadi sahabat-sahabat sekalian, sebelum kita alihkan ke yang lain, saya sampaikan bahwa hadis yang dibahas tadi oleh siapa, penyembah batu zakar itu hadis Bukhari 3083, dengarkan baik-baik ya. Di situ memang dikatakan haddatsana Bisr bin Muhammadin akhbara Abdullah akhbarana Ma'maru an Hammam an Abi Hurairah radhiyallahu an. Jadi membahas hadis itu harus pakai kitab gundul, bukan kepala gundul ya. Di situ diterangkan an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nahwahu ya'ni laula yanu Israil lam yakhnas lahmu walaula hawwa'u lam takhunna antha
zaujaha. Hadis itu dikatakan telah menceritakan kepada kami, Bashir bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami, Abdullah telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar dari Hammam dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya terangkan, boleh ya? Sedikit aja. Boleh ya? Monggo, monggo Gurunda kita nyimak. Jadi dalam dari ilmu hadits ada beberapa sanad yang tertuang kemudian dalam hadis ini. Yang pertama Abdurrahman bin Sakhr, kemudian Hammam bin Munabbih bin Kamil bin Saik, lalu Ma'mar bin Rashid, Abdullah bin Al-Mubarak bin Wadih, dan Bishr bin Muhammad. Ini adalah rantai sanadnya. Di situ memang ada sahabat bernama Abdurrahman bin Sakhr. Jadi kalau kita balik dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitakan kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah radhiyallahu an menyampaikan kepada Ma'mar dari Hammam, Ma'mar dari Hammam menyampaikan kepada Abdullah, Abdullah kemudian menyampaikan kepada Bashir bin Muhammad, lalu Bashir bin Muhammad menceritakan. Jadi Bashir yang menceritakan bahwa saya menerima sebuah informasi dari Abdullah, Abdullah menerima dari Ma'mar, kemudian Ma'mar menerima dari Abu Hurairah, kemudian Abu Hurairah konon mendengarkan dari Rasulullah. Jadi Busir ini mengatakan bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pernah berkata. Nah, perkataannya katanya, seandainya bukan karena perbuatan Bani Israel, maka daging tidak akan membusuk. Dan seandainya bukan karena perbuatan Hawa, tentu wanita tidak akan mengkhianati suaminya. Ini kata siapa? Ini kata Busir bin Muhammad. Kita cek. Ternyata Busir bin Muhammad ini menurut kemudian pengajaran hadis, setelah hadis secara menyeluruh di dalam asbabul wurud sebuah hadis, ternyata beliau hafalannya buruk. Begitu juga Ma'mar bin Rashid, hafalannya juga buruk. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Sehingga kalau hafalan itu buruk, apa yang terjadi tentang hadis itu? Apakah dia makbul? Apakah dia majhul hal? Apakah ia dhaif? Ataukah dia maudhu? Atau majhul? Atau matsruk? Atau pendusta? Kasab? Jadi yang hanya memahami itu adalah kita umat Islam. Ternyata Ma'mar bin Rashid, Bishr bin Muhammad tidak bisa dipercaya. Kenapa? Karena hafalannya buruk. Dia mengaku menerimanya dari Abdullah, ya. Lalu kemudian dia mengaku menerima dari Abdullah, menerima dari, mengabarkan dari Ma'mar. Yang dimaksud ini Ma'mar bin Rashid. Kemudian beliau Bishr ini mengatakan bahwa Ma'mar ini menerima dari Abu Hurairah. Lalu disampaikanlah seperti itu. Ternyata menurut ilmu hadits beliau hafalannya lemah atau buruk. Kalau lemah itu nggak masalah, tapi dikatakan buruk hafalannya. Misalnya saya datang kepada saudara melafalkan sebuah hafalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ar-Rahmanir Rahim. Lakum dinukum waliyadin. Bang Zuma, kamu dapat hafalan itu dari mana? Oh, dari Abdullah bin Al-Mubarak bin Wadih. Beliau mendapatkan dari mana? Dari Ma'mar bin Rashid. Oh. Terus beliau dapat dari mana? Hammam bin Munabbih bin Kamil bin Saik. Lalu siapa lagi yang sebagai sumber di atasnya? Abdurrahman bin Sakhr. Kita periksa bacaan Rasulullah, ternyata tidak kayak begitu. Berarti hadis itu adalah apa? Ancur. Nah, itulah kalau orang oteng yang tidak ngerti tentang hadits, tidak ngerti tentang mata rantai penyampaian atau sanad,
lalu kemudian ingin membahas menghujat Islam, maka yang ada sama dia hanya ada satu kata, tenggelamkan. Oke ya, silakan teman-teman dilanjut. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, terima kasih Bu Hos yang telah menaikkan saya. Ini ada yang saya tanyakan nih Bang Zuma. Boleh ya Bang? Boleh, silakan. Kebetulan guru saya sudah hadir, saya jadi semangat. Masya Allah. Iya. Ya, tadi malam kita dengerin komalnya si CP gitu ya. Oh iya. Jadi silakan. tadi malam itu ada yang Muslim naik satu orang, dia membahas tentang surat Al-Kahfi. Ya, kata mereka itu yang 7 orang penidur itu adalah dongeng orang Kristen yang diambil gitu oleh Al-Quran, diambilnya katanya kan gitu. Nah, dibukanya di Wikipedia gitu kan. Nah, setelah dibacanya diuraikan, nah, ini dongeng orang Kristen yang diambil, yang dicumplak oleh Al-Quran. Nah, ini mohon penjelasannya Bang Zuma. Terima kasih Bang Zuma. Jadi sebenarnya itu bukan dongeng. Tadinya mereka itu mengaku sebagai penemu, karena hal itu berkaitan dengan sains. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka ceritakan itu tentang kisah Ashabul Kahfi itu adalah milik mereka. Tapi setelah orientasi barat, orientalisnya mereka kemudian mengetahui ternyata cerita yang muncul di tengah-tengah Eropa itu mengguncang mereka. Setelah tahu bahwa cerita ini tahun abad ketika Rasulullah Muhammad SAW itu datang sudah ada terlebih dahulu dalam Al-Quran, maka mereka membelokkan cerita itu menjadi dongeng. Allahu Akbar. Kenapa mereka kemudian mengatakan itu dongeng? Karena tidak mereka temukan di dalam perjanjian lama, tidak mereka temukan di perjanjian baru. Tidak ada. Sehingga yang tadinya mereka anggap sebagai sebuah keunggulan, ternyata itu dulu dijadikan sebagai pembenar. Sedangkan Ashabul Kahfi katanya bisa sampai ratusan tahun mati dan bisa hidup kembali, apalagi Yesus yang cuma 3 hari. Itu alasan mereka. Tapi setelah mereka membaca ternyata di Al-Quran ada, maka dibelokkanlah cerita itu sebagai dongeng. Itulah cara setan. Iya. Terima kasih Bang Zuma penjelasannya Bang Zuma. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Lanjut Bang Zuma. Baik. Jadi kalau kita lihat dari sudut pandang apa yang diuraikan Al-Quran dalam surah Al-Kahfi, ada 3 hal, minimal 3 hal, ya, bahwasanya ketika kemudian apa yang diceritakan itu dianggap khayalan, dikarenakan peristiwa itu dituduhkan sebagai sesuatu yang tidak rasional. Yang pertama dikatakan oleh mereka yang tidak paham, usia panjang yang mencapai ratusan tahun untuk orang-orang yang bangun saja merupakan sebuah hal yang tidak rasional, apalagi untuk orang-orang yang tidur. Itu ungkapan-ungkapan orientalis setelah mereka kemudian membantah. Nah, jadi kritikan-kritikan ini ya bisa aja kemudian sesuatu yang kita pahami bahwa mereka menemui jalan buntu, sehingga mereka kemudian tidak menembus apa yang ada di dalam Al-Quran, apa yang tadinya mereka akui sebagai sebuah hal yang diandalkan. Tetapi ketika diurai dengan menggunakan ilmu sains, maka persoalan usia panjang bukan merupakan persoalan yang tidak ilmiah. Meskipun kita mengetahui bahwa panjang usia setiap makhluk hidup secara ilmiah tidak mempunyai parameter yang pasti, yang paten. Karena dengan kedatangan maut itu sudah pasti orang itu mati. Tapi kalau maut tidak datang-datang, ada nggak orang mati? Kalau maut tidak datang-datang, ada nggak orang bisa mati? Nggak ada.
Paham kita ya? Jadi ibaratnya gini, memang betul ketahanan tubuh manusia itu bagaimanapun kuatnya, pada akhirnya akan mempunyai keterbatasan. Dan pada akhirnya akan berakhir perjalanan masa kehidupan. Akan tetapi, tanggapan seperti itu bukan berarti bahwa kondisi tubuh seorang manusia atau makhluk hidup yang lain tidak mempunyai kemampuan untuk bertahan hidup lebih lama dari usia yang sewajarnya. Apa contohnya? Seperti yang terlihat di alam natural, bahwa apabila air telah mencapai suhu 100 derajat Celcius, maka konsekuensinya adalah air akan mendidih, dan pada suhu 0 air akan menjadi es. Demikian pula dengan kehidupan kita manusia. Ketika manusia itu telah mencapai usia 100 atau 150 tahun misalnya, maka menurut analogi sederhana, jantungnya akan berhenti melakukan aktivitas. Sehingga dengan demikian, maut, kematian akan menghampiri. Tetapi tidaklah demikian adanya. Parameter panjang pendeknya usia makhluk hidup tergantung banyak pada kondisi kehidupan mereka sendiri. Kenapa? Karena dengan adanya perubahan kondisi kehidupan, maka panjang pendeknya usia makhluk hidup benar-benar bisa mengalami perubahan juga. Artinya, ini ada kerja daripada penciptanya itu sendiri. Apa buktinya? Bahwa dari satu sisi, tidak ada satupun ilmuwan di atas muka bumi ini yang mampu menentukan parameter yang pasti untuk usia manusia. Tunjukkan kepada saya kalau ada. Nah, di samping itu, dari aspek lain, para ilmuwan di mana mereka melakukan kemudian satu tindakan penelitian di lapangan atau di laboratorium, itu jelas menunjukkan bahwa terkadang mereka mampu mengupayakan usia sebagian makhluk hidup lebih panjang, beberapa kali lipat dari usia yang semestinya. Terkadang dari hasil penelitian mereka, dari lab mereka kemudian, hal itu bisa sampai 12 kali lebih lama dari usia yang semestinya. Dan bahkan pada saat modern saat sekarang ini, para ilmuwan banyak memberikan harapan kepada manusia bahwa di masa yang akan datang, dengan ditemukannya metode ilmiah terbaru, usia manusia bisa diupayakan sehingga mencapai beberapa kali lipat dari usia yang sekarang. Ini sehubungan dengan panjang pendeknya usia. Artinya, Allah menentukan sebuah keadaan, tetapi Allah juga yang memberikan akal manusia. Di mana akal manusia yang tadinya tidak menemukan A, tiba-tiba menemukan A. Yang tadinya tidak menemukan Z, tiba-tiba menemukan Z. Sebelum pesawat terbang itu ditemukan, akal manusia mengatakan adalah hal mustahil orang yang ada di Jakarta bisa terbang sampai benua Afrika atau Eropa. Mustahil. Itu 2000 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu, 500 tahun yang 600-700 tahun ke bawah dan seterusnya. Mustahil. Tapi ternyata temuan hari ini bisa. Hanya dengan hitungan jam, orang Indonesia bisa sampai ke Eropa. Hitungan jam. Begitu juga ketika nanti Tuhan sudah mengizinkan kemudian manusia menemukan ilmu. Ternyata usia manusia itu bisa bertambah beberapa kali lipat. Bisa. Kenapa tidak? Bagaimana kemudian orang yang kena penyakit kanker pada masa dulu sebelum ditemukan ilmu kedokteran yang bisa memberikan solusi akan penyakit itu, begitu kanker apa yang terjadi? Kena pelet, dewa-dewa mengutuk, maka mereka kemudian kena kanker, berdarah, berluka semua, badannya meleleh. Itu belum ditemukan, belum ada kata kanker, belum. Yang ada yang terjadi apa? Santet. Dewa menegur, mereka kemudian potong kambing, mereka kemudian pergi ke berhala-berhala. Kenapa? Karena belum ditemukan ilmunya. Berlanjutnya hari, ternyata orang yang tadinya mati karena penyakit itu sekarang bisa diperpanjang usianya. Maksudnya takdir Tuhan itu bekerja. Ada masa di mana manusia kemudian itu panjang umur sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah, karena telah ditemukan ilmuwan yang bisa mendapatkan keadaan yang ditakdirkan oleh Tuhan itu. Itu hal biasa, itu ilmiah. Itu ilmiah. Dulu orang patah ayam
kaki kucing atau kaki ayam patah. Mereka mengobatinya dengan apa? Aku masih lihat itu, diobati kaki ayamnya dengan diikat daun serai. Ada nggak yang pernah menemukan itu? Ayam digilas motor nggak mati, kakinya patah, diikat dengan daun serai. Ada si bom-bom. Ada. Si bom-bom. Ada ya kan? Nah, kucing saya contohnya, kucing saya, ya, Sunil namanya. Saya beli itu kurang lebih sudah 10 tahun. Begitu beliau melahirkan, hamil oleh kucing yang beda spesies. Dia beda kelas, kucing yang lebih besar. Begitu hamil, anaknya besar daripada rahimnya. Jadi apa yang terjadi? Kubawalah ke dokter ahli. Kucing saya itu namanya Sunil. Diperiksa, apa kata dokternya? Pak, kalau tidak segera diangkat kandungan kucingnya dikatakan 99 akan mati. Apa yang terjadi pada saat itu? Maka diadakanlah operasi. Di operasi itu kurang lebih 2 hari. Alhamdulillah, wallahi kucing saya masih ada hari ini dan masih segar. Gendut lagi kayak Pak Bom-Bom. Dulu sebelum ditemukan ilmu itu, kesimpulan kita kalau sudah kayak begitu, orang binatang perutnya, rahimnya penuh lebih besar daripada apa yang ada di dalamnya, udah pasti mati kan? Udah pasti. Tapi ternyata ditemukan sekarang ilmuwan, disiplin ilmu yang mampu kemudian menyelamatkan. Kucing saya masih hidup, makin gendut. Sayangnya nggak bisa lagi hamil karena rahimnya sudah diangkat. Nah, itulah Pak Bom-Bom. Mirip. Ada yang pernah lihat saya buka kamera memperlihatkan kucing saya, Sunil. Nah, itulah dia. Alhamdulillah, Masya Allah. Nah, yang kemudian yang kedua, sedikit lagi ya teman, tentang problem air dan juga makanan pada saat kemudian keadaan tidur panjang. Hal ini bisa dikatakan bahwa apabila tidur yang dilakukan adalah tidur biasa, sebagaimana yang sering terjadi pada manusia, maka kebenaran ada pada para pengkritik tentang kebenaran Al-Quran, yaitu hal yang tidak relevan dengan prinsip ilmiah. Karena pembakaran dan pembentukan badan dalam keadaan tidur itu selayaknya akan lebih minim daripada ketika dalam keadaan kita itu tidak tidur atau terjaga atau siaga. Akan tetapi apabila hal yang sama dilakukan secara terus-menerus untuk tahun-tahun berkepanjangan, maka hal itu akan menjadi sangat lumrah. Hal itu akan semakin sangat banyak. Namun ada satu yang perlu kemudian diperhatikan oleh kita umat Islam khususnya, bahwa di dunia natural kita terdapat pula jenis-jenis tidur yang dilakukan pada musim dingin, di mana penggunaan makanan dalam tubuh dalam kondisi seperti sangat sedikit. Betul? Betul? Pernah mendengarkan, aduh saya kok cepat kali lapar, mungkin karena saya dingin ya. Pernah dengar itu? Pernah dengarkan? Ya. Nah, jadi ada keadaan-keadaan yang kemudian sudah dirancang oleh Tuhan yang tidak menjadi kebiasaan lumrah bagi manusia, dan itu ilmiah. Tapi kalau kajian kayak begini, penyembah zakar manusia mana ngerti. Gitu ya Bang. Jadi terkait dengan tuduhan mereka, masih panjang uraian tentang hal itu, kan ini ada materi-materi Facebook dulu. Mereka menemukan cerita dari turun-temurun bahwa ada orang yang tidur sekian tahun, dan mereka kemudian menganggap itu adalah satu hal yang sangat luar biasa. Pembuktian bahwa Yesus itu jangankan 3 hari, bahkan puluhan tahun, ratusan tahun ada. Begitu mereka tahu ternyata hal ini diceritakan dalam Al-Quran, mereka membelokkan kemudian cerita itu. Itu adalah dongeng. Itulah cara iblis menyesatkan umat manusia. Saya kira begitu ya teman-teman untuk sementara. Silakan. Terima kasih Bang Zuma yang telah mencerahkan kita semua. Dan sekedar informasi juga begini. Tadi malam juga di komalnya si Bom-Bom itu tuh, dia mengatakan kepada
rekan-rekan Kristennya, dia ditantang oleh Donditan di Belanda katanya kan. 5 orang dari Kristen, 5 orang dari Islam katanya kan, disebut Kenapa nama. harus di Belanda? Iya itu katanya gitu kan. Nah terus dibawa-bawa juga nama Bang Zuma. Bang Zuma itu nggak lawan dia katanya kan gitu. Luar biasa. Dan nanti akan memberikan MOU, mengadakan MOU, siapa yang kalah ya hilang agamanya di Nusantara ini katanya kan. Ya itu ya, sekedar informasi saja. Malam tadi saya nonton itunya komalnya dia gitu kan. Berdasarkan Indonesia berketuhan yang Maha Esa, harusnya agama mereka yang hilang di negara ini. Benar, iya. Tuhan mereka 3. Gak malu mereka itu bikin tantangan yang menampar diri mereka sendiri. Buktinya Belanda yang membawa Bible itu berhasil diusir. Kemudian sekarang sisa-sisa Belanda masih ada di sini di Republik ini. Dan informasi juga kepada rekan-rekan Muslim yang ada di Komal ini, bahwasanya di Komal sebelah itu tuh ada yang ngaku-ngaku nama akunnya Gurundi, ada Bang Zuma juga ngaku-ngaku Bang Zuma, profilnya juga Bang Zuma, bahkan suaranya pun dimirip-miripkan dengan Bang Zuma. Nah ada yang Muslim nanya, ini Bang Zuma asli nih? Dianya jawab, iya saya Zuma asli, tapi sudah keluar dari Islam katanya. Ya ini harus hati-hati juga kita, informasi sekedar informasi Itulah aja. cerminan Bang, dari buahnya kita bisa melihat yang kalau ada yang kayak gitu, kira-kira yang masuk ke dalamnya itu roh yang baik atau roh jahat? Roh jahat, Itu udah pasti. Ya. Udah pasti. Ada nggak di antara kita yang pernah nyamar-nyamar menjadi bom-bom, menjadi CP, menjadi Sofian? Najis lah. Sama nama kita. Iya, mereka menghujat Bang Suma, mereka menghina Bang Suma, tapi nyamar-nyamar jadi Bang Suma mereka suka. Cie. Jadi gini loh, jawabannya ada sering diulang. Sekarang ini jualannya itu adalah fitnah dan hujat. Kenapa? Sudah patah semangat, menjual isi Bible itu tidak akan pernah laku. Jadi cara menjualnya dibalik. Dia menjual fitnah, bohong, ala-ala Belanda. Karena memang di dalam kepalanya ini kan masih ada sisa Belanda tuh, doktrin Belanda yang masuk. Kedua adalah kalau dia menjual foto ibunya, menjual fotonya sendiri, menjual foto bapaknya, menjual fotonya Paulus botak, menjual fotonya Tuhannya, nggak laku, nggak bisa dapat makan. Jadi menjual, memfitnah fotonya Bang Juma. Artinya apa? Fotonya Bang Juma lebih laku dibanding fotonya Tuhannya. Benar, gitu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pintar Sampai juga, Mikana Bang Andi tergila-gila sama fotonya Bang Juma. Terima kasih kepada Bang Kristal Wrap, Barakallahu Fik. Beliau mendukung channel Zulkifli Abbas yang luar biasa, dan juga teman-teman yang ada di channel Zulkifli Abbas, channel Handis Lebes, dan channel-channel yang lain yang berafiliasi dengan API Apologet Islam Indonesia, dan sahabat-sahabat TikTok yang mendukung kita selama ini. Barakallahu Fik, sehat selalu, panjang umur. Amin. Semoga Allah melimpahkan rezeki yang datangnya tak terkira-kira. Amin ya rabbal alamin. Amin. Satu lagi Bang Zuma. Tar dulu Bang, tar dulu. Satu lagi nih saya. Jadi gini loh Bang, kalau Bible itu yang dibawa Belanda masuk ke Nusantara, dijual apa adanya dengan jujur, semua orang akan meninggalkan dan tidak ada niat, tidak ada simpati, tidak ada keinginan pun untuk membelinya, apalagi mengimaninya. Supaya laku di Republik ini, dibungkuslah dengan keislaman, dibungkuslah dengan keyahudi-yahudian, tapi di dalamnya adalah pagan. Kalau ditelanjangi dijual pagan, apa bisa laku? Tidak. Makanya mereka ini mengambil sikap itu. Sampai kapanpun mereka ini tetap mengambil, memakai metode apa itu? Inkulturasi. Ibarat kata menjadi benalu.
Kira-kira begitu Bang. Jadi harus sabar, harus dilawan 1 kali 24 jam. Bravo apologet Islam Indonesia. Bravo. Satu lagi Bang Zuma. Ya, silakan, Ini Bang. mau nanya Bang Zuma. Api Sumatera Barat ada nggak? Sumbar. Enggak, Sumatera Barat, Sumbar. Sumbar. Ada Bang. Ada Bang. Ada. Ya kebetulan saya dari Sumbar. Terus saya juga kepingin juga gabung dengan API. Saya juga ingin belajar menjadi apologet Indonesia sambil berdakwah. Dan saya juga minta kalau bisa, kalau boleh minta nomor WA-nya Bang Zuma, bisa kita sharing-sharing gitu kan sambil belajar gitu. Bang Zuma, terima kasih. Iya, insya Allah Bang, masya Allah. Ya, masih ada Bang. Cukup. Bang Andi Jadi saya nanya, Bang. Moderator. Iya, coba cuma kalau sekiranya ini barang dijajakan atau dipromosikan apa adanya yang berbau Yunani itu, kira-kira ada peminatnya nggak sih di Republik ini? Kemungkinan ada, tapi ya kayak yang tadi itu Ferry Sawah yang kayak gitu-gitu. Oh, itu kan dari Amerika dia. Nabinya perempuan. Jalan Jawa gimana itu Advent itu? Allahu Akbar. Yang pada intinya Al-Quran itu sudah menyampaikan ke kita bahwa kita akan dikelilingi oleh orang-orang yang bakal menjadi bahan bakar api di neraka, kan itu Bang Andi. Orang-orang ini tidak sadar, kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyebut umatnya ya dengan sebutan binatang. Tapi mereka yang tidak pernah disebut sebagai umatnya Yesus, bahkan Yesus mengatakan di luar Yahudi yang ngaku-ngaku sebagai pengikutnya itu adalah serigala, mereka bangga gitu loh. Mereka bangga. Jadi sebenarnya mereka ini adalah kaum yang harus diwaspadai oleh pengikut Yesus. Mereka ini kaum yang harus diwaspadai karena mereka ini bukan domba. Kalau mereka bukan domba, maka mereka adalah serigala. Ya, itu dia. Tadi ada pencerahan Banyuwa bagus banget loh mengenai takdir tadi kalau nggak salah itu ya. Jadi ada 2 takdir ya Banyuwa ya. Iya. Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Takdir yang nggak bisa dipilih oleh manusia, tapi ada takdir yang bisa manusia itu sendiri berusaha. Apa istilahnya ya takdir? Mualak dan mubram gitu ya Bang. Itu tadi yang diterangkan ya. Itu kalau bisa dikaji lagi tuh. Ya teman-teman pada tahu bahwa kita ini nggak boleh masa bodoh. Harus berusaha. Jangan kedukun kalau lagi sakit, ya pilihlah yang terbaik. Sambil berdoa, serahkan kepada Allah. Tapi yang namanya lahir, jenis kelamin, DNA, sidik jari itu takdir seperti itu nggak bisa dirubah. Itu yang banyak ya. Iya. Nah itu mantap. Itu tadi bagus banget tuh kajiannya itu. Nggak sia-sia nih gue sekolahin anak saya ini yang satu ini pinter banget gitu. Masa. Ayo teman-teman yang ingin berkurban gitu ya di kantor pusat API. Di sana juga ada Masjid Nur Maulidah. Masjid itu adalah rintisan dari almarhum Ibu. Semoga ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Almarhum Nur Maulidah, istri almarhum Bang Juma. Di sana itu ada masjid yang dibangun, diprakarsai langsung oleh Bang Juma. Kita nanti rencana akan mengadakan Idul Kurban di sana. Setiap tahun insya Allah kami akan melakukannya. Hari ini sudah mendekati 4 ekor sapi. Jadi yang tadinya kambing kita satuin diolah menjadi sapi. Insya Allah target kita 5 ekor. Jadi masih dibuka sampai dengan tanggal 15. Baik kaum muslimin muslimat yang ingin ikut dalam hal Idul Kurban ini, kami masih menunggu. Itu nanti Anda bisa salurkan di rekening Yayasan Makassar Molap Center Indonesia di Bank BTN, nomor kliennya 401 ditambah 3000 ditambah 171 tambah 73. Kami masih menunggu dan terima kasih yang sudah
beratensi, berdonasi. Insya Allah kami amanah. Terima kasih. Dilanjut kembali. Iya, ya, terima kasih ya abang-abang sekalian, sahabat-sahabat sekalian ya. Jadi ya disampaikan Bang Handi itu ajakan, yang mau aja, jangan merasa terpaksa gitu ya. Tidak juga harus mengambil bagian satu ekor, enggak. Kalau sekedar untuk membantu panitia di sana, silakan aja. Kemudian sahabat, silakan ya yang mau kemudian ikut berpartisipasi, entah itu mengirim kopi 1 gelas atau rokok sebatang, silakan demi untuk kenyamanan kegiatan kita ini. Seperti itu sahabat-sahabat. Kenapa kemudian kita berkurban di masjid? Kita ingin mengajak masyarakat setempat untuk aktif di masjid kita gitu. Dan anak-anak binaan di MMCI ini juga ya tentu ingin merasakan nikmatnya makan makan daging sapi yang seperti sering sahabat-sahabat nikmati kan gitu. Tapi yang jelasnya Bang Suma Burunda, Bang Andi menyampaikan suatu kebaikan, apa salahnya? Iya, betul. Yang mau saja, jangan terpaksa. Iya, gimana? Sekedar info, Deng. Api Sulsel juga menerima ya donasi yang mau ikut berkurban, karena nanti dana yang dari Api Sulsel akan kami oper lagi ke MMCI gitu. Oh iya, Masya Allah. Lalu rekening Api Sulsel. Iya, rekening Api Sulsel ini kalau dia terlibat menjadi bagian daripada Kingker, itu bisa itu dia. bisa bagus itu nanti. Nanti koordinasi aja dengan Bang Sadli, dengan Bang Lukman. Mumpung masih ada di wisata, silakan bicara dengan beliau. Karena lumayan fee-nya itu luar biasa. Kita berikan kepada DPW Sulsel 10K, untuk pusat cuman 5K. Sementara permintaan Kota Makassar ini luar biasa, sampai ke kabupaten itu kewalahan kita kan. Permintaan dari pabriknya aja sudah mau pingsan, kurang itu tiap hari dihubungi. Iya. Mana Ini sudah produksi ke kan? sana. Dinda Lukman sudah ke pabrik. Nah, permintaan membludak gitu loh. Karena alhamdulillah hampir yang make itu ya, itu beberapa orang sudah menginformasikan ulang ke saya langsung, Bang, produknya bagus Bang, saya pesan lagi nih. Dipakai anakku juga, sama ini pakai semua bagus. Nah, alhamdulillah. Karena memang saya wanti-wanti ke dokternya, jangan rusak nama Api, gue bilang. Ini organisasi besar. Jangan sampai begitu orang pakai, yang tadinya laki-laki pakai langsung berubah jadi perempuan, saya nggak mau. Ya. Jadi jangan terlalu putih kali, santai aja aku bilang. Putihnya itu cukup bersih, glowing aja gitu. Nggak usah putih. Penting bersih, halus, bersih. mulus, bersih. Iya, betul. Kita Kemarin- sapa dulu. Bang Muda. Kemarin tetangga saya pakai itu, udah nyampaikan dia pakai. Iya. Anu, kudat, kudis, jerawat itu loh, hilang semua. Loh, 3 hari kemudian utangnya langsung terbayarkan semua loh, gara-gara dia pakai itu. Masya Allah. Keren kali itu, keren. Langsung Itu lunas mungkin semua gara-gara bakar teh sapi Bang Andi. Iya. Masya Allah ya Rabbi. Ya, saya kebetulan ada ini produk ya. Tolong di ini aja dulu. Itu bagaimana cara mendapatkan produknya itu Bang Sumbang? Bisa hubungi host kita, Bang. Iya, terima kasih. Iya. Ya, cukup di Saya DM juga aja ke sini. ini ke Api Sulsel. Bang Handi, saya juga minta nomor WA-nya lah. Siap Bang. Ada di channel saya kok. Nomor saya nempel di situ. Handi Selebes channel di YouTube ada. Ada ya. Oke, nanti Nanti saya kasih ke ini pengurus Api Sumbar. Alhamdulillah. Ya, mohon digabungkan saya di Api Sumbar. Ya, siap. Ya, siap. Itu Ini produknya. ya produk skincare-nya teman-teman. Itu Bang Andi, ada yang bertanya tuh netizen, kalau bom-bom mau beli bisa nggak itu kan? Bisa, cuman dia chat saya, ada nggak yang bisa menghilangkan kerut anus? Aku bilang ada. Kutanya sama beliau, daya listrik di rumahmu berapa watt? Katanya 900. Ya sudah bisa, kamu tinggal beli setrika, ngangkang, begitu panasnya udah maksimal, setrika tuh anus, pasti rata. Dia bilang apa? Oh baik Bang Suma, tumben Bang Suma kali ini baik ya. Iya dong, kita kan saudara.
Dipraktekkan tuh, tapi saya belum tahu kabarnya kayak mana. Saya tunggu-tunggu aja kabarnya. Ya, jadi teman-teman, saya promokan dulu ya tahap-tahap pemakaiannya. Yang pertama itu dapat dalam satu paket itu dapat 4 item ya. Yang pertama sabun ya, sabun pencucinya. Terus kemudian toner penghapus itu aja apa namanya ya, pembersih juga sih sebenarnya. Itu banyak sabun, ini tonernya. Nah, ketiga pakai ini serumnya ya. Habis serumnya pakai krimnya ini cuma satu ya, jadi all in one teman-teman. Jadi bisa dipakai siang hari, bisa dipakai malam hari. Bener-bener glowing tahu. Saya baru pakai 1 minggu lebih lah. Kalau pakai sabunnya ini bener-bener glowing, udah kelihatan, cepat nampak glowingnya ya. Dan Harganya ditanya tuh harganya. Harganya Bunda. ya, satu paket harga promo ya, masih harga promo 95.000 di luar ongkir ya. Jadi kalau mau ongkirnya itu bisa di COD kan, bisa juga langsung di ini sama harganya ya. Jadi 95 itu satu paket di luar ongkir. Kalau di Makassar ya, pesanan orang Makassar ongkir gratis. Bisa COD nggak? Hah? Nggak bisa. COD iya, COD ongkirnya. ongkirnya yang COD. Jadi kalau harganya gini loh Bang, kalau harganya 95.000, ongkirnya itu 200.000 gitu loh. Enggak lah, pokoknya kalau wilayah Makassar, khusus Makassar aja gitu yang ongkirnya gratis. Kita lihat Jadi harga aja 95. Kita lihat dulu muka hostnya gimana sih? Glowing nggak? Kenapa? Glowing nggak muka hostnya? Coba kita lihat dulu. Waduh. Wah, Iya, itu ada yang tanya, Masya Allah. bisa nggak buat cowok? Situ ada yang tanya, bisa nggak buat cowok? Apa khusus buat cewek Boleh, ini? ya. Boleh buat cowok. Jangan kan boleh. buat cowok, buat cewek, buat sapi aja bisa kok. Sapi gua kemarin pakai buset dah. Buset Bang Andi. Nanti dieksperimen Bang Handi sama sapi kalau mau dikurban kan, mau dipotong. Cobain pakai ini. Itu ya. Itu si Sunil udah dipakai glowing tuh si Sunil, tanya Bang Juma. Saya langsung pesan host. Teman-teman ya, di order ya. Saya langsung pesan sekarang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Itu ada langsung pesan Bunda, ada langsung pesan tuh sekarang Bunda ini ada langsung pesan. Ini kan daerah Jabodetabek, Jakarta. Berarti kan bisa Bang Handi ya. Stoknya gitu aja. Stoknya di tempat Bang Handi bisa kan gitu loh. Ya kalau bisa orderan yang di Jabodetabek ya diwakilkan sama DPW Jabodetabek. Iya, Jabodetabek nanti yang ambil alih, jangan saya. Capek urusannya saya terlalu banyak. Jadi nanti gini loh ya. Nanti mau rapat di Zoom. Nanti ada setelah ada MOU terus kemudian sudah dipatenkan, jadi seluruh DPW itu mengambil alih. Jadi nanti pesan di DPW masing-masing. Nah, suatu saat seperti itu. Untuk sementara ini ya distributornya masih berpusat di Makassar dulu. Begitu kira-kira. Kita belum membuka reseller dulu ya, belum. Bang Juma, Saya langsung pesan. diskon ya. Saya langsung pesan host. Ke Sumbar berapa ongkirnya host? Di DM aja Pak, di DM. Siap, DM aja siap. ke akun ini ya Pak. Siap. Anggota ABI diskon ya. Ya anggota API itu gini loh ya. Ini udah harga promo tadi. Entar dulu, kalau masyarakat umum itu kan 95.000. Kalau anggota API yang beli itu jadinya 195.000. Gitu. Masih mau kok datang. Iya Bang, DM aja ya. Terus nanti pembayarannya langsung TF aja ke rekening DPW Sulsel. Oke Bang? Itu di panggung ya? Iya. Ribut tak bocah di Tempat sana. selalu. Enggak, maksudku di panggung yang nyanyi itu di panggungnya. Oh iya, ada pengunjung, Deng. Ah, Rame ya?
panas-panas begini bagus ke rooftop aja promosi di sana. Iya, iya. Biar lebih glowing. Masalahnya jaringanku jatuh-jatuh, Deng. Takut, Kak. Jaringan di rooftop. Bang, kapan ke Jakarta? Kemarin. Hah? Serius? Ya. Ke Jakarta? Oh, ke Jakarta. Belum. Tadinya iya. Nanti disesuaikan jadwal semua, jadwal ke ini. Jadi sekali berangkat itu udah selesai semuanya gitu loh. Termasuk ke Bandung, saya mau ke API Bandung juga. Katanya Agustus. mau keliling Jawa naik bus. Iya, rencananya gitu. Boleh. Tapi nanti setelah DPW ini sudah menjadi sudah memiliki showroom penjualan skincare kita gitu maksudnya. Nah, jadi Bang Juma datang meresmikan. Yes. Tuh. Ada yang typing di bawah ya, umur 60 boleh nggak? Boleh. Banget. Malah semakin awet muda, jadi umur 40-an lah. Jangan juga 35. Bang Juma. Halo, Bang. Kalau orang sebelah malah bagus tuh ya. Orang sebelah malah bagus loh beli itu. Karena kalau orang meninggal kan didandanin tuh pakai skincare. Ya. Glowing kan bukannya didandanin. Halo, mau tanya, ini apa produk dari skincare ini mengeluarkan minyak wangi semprot yang bisa untuk beribadah apa enggak ini? Karena begini, ya produk ini kan mungkin ada yang penggemar, mungkin kaum adam lah rata-rata kan, kaum bapak-bapak seperti saya udah nggak mungkin lah, udah umur 50 mau glowingan kan. Tapi kalau ada minyak semprot yang ada memang tuh didistribusikan dari API kan nggak ada salahnya tuh. Ada Pak Bayu, ada. Ada Pak. Ada. Produk kami yang bentuknya launching ya. Hand body Pak. Hand body itu kalau dipakai melebihi dari parfum. Harum banget. Cobain Pak. Sementara Yang diproduksi minyak semprot yang kayak oles-oles itu loh Bu, Bunda, yang kayak dijual di pasaran itu kan kita pakai itu. Nah ya. Dulu ada Pak Bayu. Dulu Ya, ada tapi tidak lagi. Bang Andi. Saat ini lagi produksi. Iya, ya ada kok nanti insya Allah. Iya. Ada. Ada kok parfum nanti. Parfumnya itu non alkohol. Ya non alkohol. Jadi bisa dipakai sholat non alkohol. yang akan launching nanti ini. Sip, Setelah mantep ini lah. akan launching hand body Pak. Hand body Kalau yang ya. dibilangkan Bang Andi itu sudah ada apa belum Bang? Kalau Pak Bayu Produknya? ngapain sih beli parfum ya, rem juga ada kok. Aduh Pak Bayu mah. Masa saya kan sama bom-bom Sementara pakai di rem. cari bibitnya dulu. Owner lagi cari bibitnya dulu Pak buat parfum ya. Sabar. Tenang aja, desain nanti akan mengeluarkan produk parfum ya, teman-teman. Spill dong kalau habis itu Host, kalau habis ini spill dong masjid kita. Udah lama loh netizen mau lihat masjid kita. Spill dong, jalan ke sono dikit. Kenapa? Nanti Enggak. dekat Bang Andi. Enggak di sono bagus signal kok. Iya, kalau saya jalan. Masukin HP yang satu. Masuk HP yang satu. Ih, kayak tuh saya bawa HP banyak. Satu Ji. Mana panggil Nana, ada Lukman kah? Akunnya ini, akunnya Bang Idul. Ya, masukin. Spill ke masjid. Tempat nanti kita Idul Kurban. Mati Mija. Kau jangan geser di situ. Kau jangan geser. Ke sana. Ya ke sana dulu suruh naik. Jatuh HP ku lah. Lobet nggak mau lagi HP nak kodong. Tuh lari mi ke sana. Jangan tak juga lari bilang nanti jatuh kok. Jangan kok juga lari jatuh kok nanti. Kalau ke Malaysia bisa, tapi kalau Malaysia itu bisa. Insya Allah bisa. Kemarin parfum dikirim ke Malaysia nyampe kok. Bisa ke Malaysia. Waalaikumsalam. Kedengaran kamu sih? Assalamualaikum warahmatullahi kedengaran. wabarakatuh. Oh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Aduh, nyapa Bang Juma aja nih, pingin. Amin. Masya Allah. Ya Bang. Cek. Abang gimana? Buka aja camnya Idul, buka aja camnya, kasih lihat masjidnya aja udah, nggak usah ngomong, kasih lihat aja. Saya di Kepulauan Riau, Bang Juma. Oh, sama seperti
siapa? Ahi Sugi ya? Blokir permanen. Ah, blokir permanen. Ya betul. Siapa namanya itu? Ya satu daratan lah di Bintan. Iya. Sehat selalu ya Bang Juma. Alhamdulillah, insya Allah sehat terus Bang. Makin cinta aja sama Bang Juma nih. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah. Alhamdulillah. Kalau Bang kalau Bang Suma tuh nggak usah diragukan cintanya kepada umat. Karena karena cinta inilah kemudian pasang badan Bang. Kita nggak tahu ke depannya apa yang bakal menjemput Bang Suma. Entah itu ajal kah, entah itu pasukan coklat kah, entah itu pasukan hijau kah yang akan datang, kan gitu Masya ya. Allah, Pak Juma, ini masjid kita nih. Masya Allah, kangen saya nih Pak Juma. Masya Allah. Nah, mantap ini. Mana tuh? Masjid siapa? Ya masjid kita. Masjid netizen ini Bang. Almarhumah bini saya kemarin mewakafkan tanah dan alhamdulillah saya minta netizen bahu-membahu membangun ini. Masya Allah. Masya Allah. Nah, di sini besok kita akan kurban. Masya Allah. Iya. Mantap. Pelan-pelan mau kau jalan Yudul. Ya. Keluar lagi, nanti hilang sikalmu di situ. Nah, ini tempat wudhu. Masya Allah, luar biasa. Sekretariat udah di samping sana. Nah, nanti kasih lihat sekretariatnya. Sekalian perlihatkan area pesantren. Pas di area kanan. Gak usah dibuka lah. Wah, ada AC-nya coy. Masya Allah. Itu netizen semua tuh, semuanya. Masya Allah. Spill tanah yang di sebelahnya, tanah yang di sebelah masjid. Kanan. Sekretariat kantor pusat API, kasih lihat sebelahnya masjid. Ya, yang di sebelah ya, situ cocok. Sekretariatnya belok kanan. Ini di Goa, Desa Timbuseng, Kecamatan Patalasang, pas depan masjid. Itu wisata Rumah Hobbit Bolangi. Ini masjid netizen ini, Masya Allah. Masya Allah. Dirintis langsung oleh almarhumah Nyonya Zulkifli Mabas. Waktu itu kan kalau nggak salah lagi naik ke wisata, sholat, ingat nggak ada masjid. Jadi almarhum yang merintis gitu ya Majuma ya. Iya, Harus benar. bangun masjid di sini, Masya Allah. 40 hari sebelum meninggal beliau. 40 hari memesan harus bangun masjid di sini gitu ya. Masya Allah. Yudul mana kok? Ya, coba arahkan ke kiri, Dinda. Di belakang kiri. Ya, Nah, nih, itu. sekretariat. Terus ke kiri lagi. Nah, ini area pesantren. 3000 meter persegi sampai ujung sana. Jadi nanti kita akan pertama kita lakukan dulu pemagaran keliling 3000 ini, baru bangun kelas 1, kelas 2. Ya satu kelas aja dulu ya kan. Nah tuh sampai sana tuh. Ini lahan kita di sini 2,5 hektar kurang lebih. Masya Allah, ya Allah. Nah ini area pesantren nih, lurus ke sana nih. Nah di belakang pohon itu ada wisata Assalam namanya. Wisata Assalam itu wisata religius juga. Wisata religi. Alhamdulillah. Coba maju ke sekretariat, Bu. Sekretariat, Dul. Sekretariat Dul kanan. Dikit. Jaringan, susah jaringan. Harus ini saya lagi promo Bang Juma ya. Iya. Ini kan sekarang ada Starlink. Apa itu Bang? Itu internet langsung ke satelit. Nah ini saya lagi promo. Ada nggak ingin Bang Juma mampu sih sebenarnya, tapi ada nggak ingin beramal jariah? Kita pasangkan internet di masjid. Itu murah kok, cuman 750.000 per bulan. Ada yang mau menanggung? Hubungi saya. Langsung kita pasangkan di sana. Emang ada kayak gitu Bang? Ada Bang Juma. Starlink namanya.
Oh, dari Telkomsel? Enggak, dia langsung ke nembak satelit. Oh gitu. Iya. Jadi bisa kajian lain online langsung di sana ya? Oh bisa langsung live YouTube, itu bisa sampai 5 laptop kena itu, 5 akun bisa, kencang. Keren berarti ya. Keren. Iya. Oke Kalau lah, nanti ada coba kita lihat. ada yang ingin menjadi apa ya namanya, pemegang sahamnya, hubungi saya. Langsung saya order, langsung terpasang di sana hari itu juga. Ayo siapa ya? Masa sih? Iya. Di Makassar udah ada kok, tinggal pesen. Itu alat atau kayak mana Bang Andi? Ke antena sama modem doang, kabel 15 meter, kelar. Itu antenanya kecil, taruh di atas sedaknya masjid itu Bang Juma, dia nyari sini signal, dia nyari sendiri, kemudian langsung ke modem udah memancarkan ke wifi. Oh gitu. Alatnya memang 8 juta, itu bisa dibeli, bisa disewa, nanti kita bagaimana per bulannya itu 7,5, 750 per bulan. Alatnya 8 jutaan gitu ya? Iya. Ya kita beli aja lah. Ayo siapa, nanti saya buka lagi sesudah nanti ini saya selingi ya Bang Juma ya. Iya Bang Andi. Saya sponsornya, saya yang. Iya, bagus juga di tempat saya live, berarti disimpan satu situ ya? Iya. Enggak, kalau udah ditaruh di tengah-tengah itu Bang Juma, di wisata masjid juga kena. Oh gitu. Iya, wifi-nya kan melebar kemana-mana. Oh ya udah nanti. Oke. Nanti informasinya dipermantap lagi Bang Handi. Ya. Supaya kalau live di gunung itu nggak putus-putus gitu loh. Justru itu, waduh kalau dapat itu mantap itu. Sinyalnya kenceng banget itu. MPBS-nya itu kenceng. Udah banyak yang pakai kok. Itu memang dipasarkan kepada daerah-daerah yang tidak punya jaringan internet, seperti di perkebunan sawit. Oh, gitu. Saya sendiri baru tahu loh. Ada. Udah banyak kok yang pakai. Udah Midul. Lesuno, mantai jolo. Coba spill, minta tolong spill ini dong. Rooftopnya sudah dipasang pagar semuanya enggak? Tolong dong. Soalnya saya nggak naik udah dua pekan ini. Sebentar. Boleh nggak? Sampai sini hidungnya. Iya. Iya. Sekalian juga dia udah olahraga tuh, mengecilkan telalat. Tapi hindari musik di panggung ya. Nggak ada, lagi diam musiknya. Oh ya udah. Oh ya, menjelang kan? asar ya udah. Mau ki mantre jolo he. Ada menuku makanan. Starling. Ayo yang ingin donasi Starling, Banyuma sebenarnya mampu ya, tapi saya nggak melibatkan Banyuma karena ini adalah ide saya. Untuk umat juga Bang Andi. Untuk umat juga. Jadi ayo yang ingin patungan silakan, yang ingin 1 orang silakan. Coba udah ada nggak ya WA saya? Biasanya kalau begini langsung ada yang WA tuh. Transfernya kemana Bang? Bang Andi? Iya. Jangan ke saya, ke MMCI dong. Saya nggak mau rekening pribadi, MMCI. Oh gitu. Ya nanti deh. Cuma nambahin doang kan? Iya Ukti. Tidak mesti sekaligus lah, janganlah. Jangan. Berat sama kita jinjing gitu aja. Mana mau Idul? Oke dong. Dicoba. Rekening MMC itu ya? Iya. Nanti tinggal WA Bang Handi peruntukannya untuk apa namanya? Link. Masih ada. Betul. Nah, Idul sudah ke sana. Kok dong? Kemasian lah. Perintah-perintah nak. Mute mau kok Idul. Bunyi ki lagi anunya musiknya. Di mute Idul, di mute aja. Di mute. Saya mute dari sini aja. Bisa. Nggak bisa di mute dari sini. Dul mute dulu. Mau awas rekeningnya ya? Ke MMCI Bunda nanti. Di mute dulu ya, udah. Ya, sudah saya mute. Oh sudah ada pagarnya, alhamdulillah. Pengunjung itu yang mau menyanyi kodong. Biar saya dia tahu hibur. Bang Andi sudah ada pagarnya Bang Andi.
Waduh ini. Coba kau naik di rooftop. Orang Spanyol semua kau di situ dulu. Oh, naik betul dia. Naik betul. Nah, kalau Makassar Mualaf punya siapa? Saya sendiri, Ukti. Berarti langsung ke situ. Iya, ini tangganya saya protes kemarin. Masa kecil kayak gitu, akhirnya dirubah ulang. Berarti transfernya ke sini. Iya. MMCI Bunda. MSC. Oh, Udah tahu nomor rekeningnya MMCI? yang di YouTube itu. Iya, nomornya itu 401 ditambah 3000 ditambah 171 tambah 73. Bentar. Bank BTN, MMCI gitu. Kalau bisa transfer aja 8,7 9 juta lah. Tidak. Enggak lah, bercanda Bun Ati. Iya, tenang aja. Oh, sudah ada yang kayak gitu Bang Andi ya? Ada. Nanti Sandi suruh pesan aja lewat online banyak Mak pesannya. Masukin email. Iya. Sandi bisa kok itu. Rooftopnya belum dipagarin semua Bang Andi. Bang Andi kesini ini ndak aman semua ini Bang. Kita juga lagi. Pagar yang mau dilihat itu Gurunda. Sudah. Pagar. Saya juga sedang buat ini teman-teman Taman Kelinci. Apa nih baik? Lagi buat Taman Kelinci juga alhamdulillah. Taman Kelincinya itu di pas di situ tuh. Kayaknya sementara dibangun jalannya tuh. Jalannya kan ada yang nampak putih itu Taman Kelinci, nanti dipagarin semua keliling tuh. Masya Allah udah berani nih. 8. Ada yang nanya di Banjumak nih dari. Kita lihat dulu ya. Aku tambah kontak dulu. Wah Pak Rendra Setiawan nanya, dari hamba Allah Bang, untuk Starlink transfer kemana? 9 juta saya kasih nomornya ya. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi malam minggu saya sudah ini berani layani ini Bang Handi. Sudah berani layani Ongyeng meskipun saya di gunung gitu loh. Teman-teman jalannya masuk, Sali suruh langsung itu dipesan lewat email Starlinknya Banjuma. Nanti di situ diserobitkan dengan HP yang memesan. Jadi nanti kalau datang lewat HP itu langsung ada caranya di situ gitu aja. Mudah kok. Siap. Jadi begitu. Bang Handi monitor komal dulu nah muka malam Ahad. Iya, malam Ahad sudah bisa debat di sana berarti. Insya Allah mudah-mudahan cepat datang sih kalau pesan ya. Siapa tahu sudah ada di Makassar. Kalau dari Jakarta ya paling juga sehari 2 hari tuh. Dulu waktu nongol itu kita pesan dari Malaysia. Sekarang di Jakarta udah ada. Indonesia udah punya. Oke. Baik Bang Handi. Ada bisa spill nggak di sini buka lihat tuh bagaimana itu Starlink. Open cam. Aku nggak bisa ya open camnya. Oh bisa untuk satu kampung? Enggak juga sih, lemot jadinya nanti. Berarti kan bisa pasang password kan Bang Andi? Iya bisa, ada pasang passwordnya. Tertentu aja yang bisa buka gitu ya kan? Iya betul. Misalnya kalau Banjuma lagi live YouTube di situ gitu loh ya kurangilah orang buka-buka YouTube. Yang lain boleh WA-WAan, gitu aja sih. Tapi ini yang belakangnya 17173 ya? Iya betul. Wah, Masya Allah sudah ada masuk nih dari Pak Rendra Setiawan 4 juta Banjuma dari Rendra Setiawan untuk Starlink. Alhamdulillah. Masya Allah. Tinggal tarik setengahnya. Barakallah. Ya. Terima kasih ya Pak Rendra Setiawan. Coba kamu buka di googling dulu Starlink untuk pasang di wisata. Ayo 4 juta lagi lah. Ini saya nggak boleh libatkan Banjuma ya. Ini saya yang sponsori. Maksudnya saya cuma ngomong doang. Ayo netizen.
Api Palembang sudah ada kan ya? Api Sumsel kayaknya belum deh. Apa sudah ada ya? Palembang, Sudah Palembang. masuk. Palembang Bang Handi. Alhamdulillah, makasih Uhti. Sumatera Selatan. Tempatnya ketua kita di mana? Bukannya di Palembang? Di Lampung dia. Oh, Lampung. Saya itu selalu mengambil berinisiatif ya, tanpa kadang-kadang nggak sepengetahuan Banyuma gitu ya. Nanti setelah berjalan baru saya kasih tahu Banyuma gitu loh. Soalnya bukan apanya gitu loh. Kadang-kadang Banyuma melarang sih, janganlah terlalu banyak begitu gitu loh. Ya nggak bisa dong, kan netizen juga punya hak untuk bersedekah kan gitu. Ya masuk itu ya Bang. Iya, makasih ya Bunda. Makasih ya. Sehat selalu. Sekaligus saya laporkan Bang Yoma bahwa Ibu Nina itu kan udah dibawa. Alhamdulillah beliau sangat berterima kasih. Alhamdulillah sudah operasi. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini Pak Renda orang mana ya? Tiba-tiba denger ya. Betul. Ya teman-teman ya, ini mau pasang Starlink nih. Nih Bu Jenderal juga WA. Bu Jenderal ya? Mbak Ewi, iya. Siap, Jenderal. Nanti saya konekkan dengan Sadli ya. Beliau mau jadi ya, suka bercanda beliau orang baik. Mudah-mudahan sehat terus, panjang umur, Masya Allah. Yang ketemu di Jakarta itu ya? Ya. Betul. Ada aku fotonya. Yang matanya mirip matanya Elvi Sukaisi. Oke betul. Yang punya fotonya ada. Yang jadi tukang pijit waktu bener, itu. Ya. Ya, itu aku ada fotonya. Beliau orang baik, Masya Allah. Iya. Anak saya diantar ke bandara itu pakai mobil apa itu? Mobil pengawalan ya. Mobil twing-twing. Iya. Bu Jenderal suruh nyemijitin Bang Juma, tega bener. Aku nggak suruh loh. Itu Ibu Jenderal loh suruh mijitin Bang Juma. Punggung. Iya tahu. Beliau sendiri yang mau. Dipijitin itu. Jadi tontonan banyak orang kan. Jenderal mijit Bang Suma kan gila. Sudah begitu Pak Jenderalnya juga nelpon. Suami istri mereka ini baik sekali, ya Allah Karim. Yang nyopirin angkatan laut, ibu-ibu. Ibu Ayu mana Ibu Ayu ya? Ibu Ayu udah lama nggak lama nih. Orang Bugis itu Bang Juma. Bu Ayu. Iya. Bu Ayu juga sudah naik pangkat kan dia 3. Udah. Alhamdulillah. Ada tamu nih Pak. Siapa nih Bu Al-Serun? Saya pamit ibadah dulu bentar ya, teman-teman. Iya, makasih. Kang Dito kalau mau naik aku turun ya, gantian sama Kang Dito. Makasih Bunda Adela. Assalamualaikum. Jangan dipamit. Assalamualaikum semuanya. Iya, Bunda Tika, sama-sama. Lagi makan aku. Assalamualaikum Hos. Ya, selamat sore semuanya. Halo. Gak ada orang. Iya, Ibu. Saya laki-laki Mbak. Oh, laki-laki. Ya. Kirain Mbak. Maaf. Bang Suma. Bang Suma lagi ini. Bang Suma. Oh, ibadah dulu. Ibadah dulu, Bang Suma. Waktu asar.
Ya, silakan cakap-cakap dengan Bang Andi. guru saya dulu di sini ya. Oh, iya. Bang Handi dulu. Bang Handi lagi apa sih? Kirain tadi Mbak. Ya udah Mbak, ada keperluan apa gitu, mau bertanya apa mau berdiskusi atau gimana? Halo, Mbak. saya kan? Saya kah? Iya. Saya laki-laki, bukan Mbak. Oh siap. Ya. Sorry. Oh Ya, ya, John, Mbak. sini John. Oh, Mas ya ini. Oke, Mas John, gimana John? Bang Suma masih lagi sholat dia. Ya. Silakan, apa mau John? Ya ini yang ingin saya tanyakan. Buktikan Allah SWT, kata Allah SWT itu ada dalam kitab Taurat Musa. Gitu. Memang ada kitab Taurat Musa-nya sekarang, masih ada. Ada. Di mana? Masih ada. Bukan sudah dihancurkan. Kayak apa modelnya itu Pak? Saya lihat. Bukan, tidak dihancurkan karena kalau dihancurkan berarti Allah itu bukan sang maha, bukan sang. Ya, orang sering bertanya, udah dijawab berapa kali, itu aja terus ditanya. Ya silakan Bang Andi. Nggak usah dijawab. Oke. Hanya ya sudah yang lain lagi lah John. Masa sama-sama terus gimana sih? Ya kan gini, sebagai contoh ya, orang terdahulu, orang yang jauh sebelum Muhammad ada, harus mengetahui bahwa kata Allah itu ada, gitu. Mesti dikonfirmasi dulu. Ternyata tidak ada tuh kata Allah. Berarti mereka, nabi-nabi terdahulu sebelum Muhammad, tidak mengenal itu Allah. Atau Allah SWT. Kan gitu. Sudah ditanyakan terus John. Nabi-nabi sebelumnya itu sudah. Bang Kocang, biarin, jangan dijawab, biarin. Orang. Assalamualaikum. Gitu. Jadi Assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya tapi kurang paham gitu. Tadi ngobrol aturan kita mualaf ya. Jadi waktu pertama kali dengar curhatan di room ini tertarik aja gitu. Pas buka lagi ini ada namanya api, kita kurang paham api itu apa gitu. Dari tadi nyimak cuma ada di Sulawesi Selatan, makanya saya tanya di Kalimantan adakah? Soalnya di Kalimantan juga banyak mualafnya gitu, Bang Andi. Aduh, kemana tadi orang itu? Don dia bilang Bang Andi jangan dijawab. Kemana orangnya tadi itu, Mbak Kucang? Halo, Bang Adi. Siapa nih di bawah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta hujan. Suaranya kecil. Ini berarti Mbak Al-Zahrion ya. Tadi yang bicara. Kucang monyet kamu ini, Kucang kamu ini posisi di mana sih? Selatan, Bang. Sulawesi? Iya. Daerah Mangkoso. mana? Oh, Mangkoso. Oh, Mangkoso lah kau. Sebelah mana pesantren? Di sebelah timurnya, dekat situ. Oh, gitu.
Kalau Ya. dari Semangkosa itu masuk ada jalan belok kiri kemana lagi tuh lupa saya. Jalan belok kiri ke Paceke naik. Enggak, kalau dari Makassar belok kiri. Lupa namanya. Arah Di ke mana, dalam Bang? itu loh, kayak pinggir laut, belok kiri. Oh, Wiritasi, masuk Wiritasi sana. Ya, Wiritasi. Aduh. Mau mancing, Bang? Nah, saya dulu pernah ke situ. Dulu mampir rumah teman mancing. Oh iya iya. Ya kalau mau mancing ke sana, Bang, ada juga perahu di situ. Nantilah kalau saya pulang mampir ya. Iya. Mampir makan jagung dulu di situ. Oh iya. Iya di ana itu di Laju itu, Bang. Ya di Laju. Iya. Kontak-kontak lah, Bang, kalau lewat. Oke. Iya nih nggak dijawab. Halo. Bagaimana mau dijawab, suaranya kecil nggak kedengaran gitu loh, Bang Handi nggak dengar. Saya saja siapa yang ngomong gitu loh. Samar-samar Ya udah, gitu ya. Saya ulang ya Bang ya. Oke gitu loh. Ulang. Ini Bang Handi ada pertanyaan Ini untuk udah Bang Handi jelas itu, ya, Bang. Ini udah Bagus. jelas ya, Bang, suaranya Bang. Ya. Bagus. Ya. Mau tanya Bang, ini udah berapa kali saya lihat sesi room ini ya. Di Bang Juma juga, tapi saya kurang paham ini tuh seperti mualaf center atau apa. Kebetulan saya juga mualaf gitu, ketemu room ini, jadi saya sering nyimak. Terus saya tanya tadi, API ada nggak di Kalimantan, terutama di Kalimantan Tengah. Soalnya di sini juga banyak mualaf kita, tapi kita nggak punya persatuannya gitu. Jadi banyak tercerai-berai gitu. Kalau di Kalimantan Barat belum ada ya untuk Kalimantannya itu Mbak. Timur ada Bang Handi. Kaltim udah ada. Oh ada. Kalau tengah nggak ada ya Bang? Tengah belum. Bikin Tapi, Bang. Ya udah. Kalau sarannya itu bikin teman-teman di sana lah yang membuat. Kita dari pusat nanti akan langsung memberikan SK gitu ya. Nah, kumpulin teman-teman yang ada di sana di Kalimantan Tengah ya. Iya. Kalau nggak salah paling Kalimantan Tengah itu di Goa ya, Goa. Ya. Palangkaraya. Oh, Palangka. Apa Bang Handi? Iya, banyak mualaf di sini Bang, tapi nggak ada persatuannya. Kasihan kan, banyak yang di sini itu banyak yang mualaf, terus karena nggak ada ilmunya. Berarti ada di bawah Kalteng masih proses, sabar aja ya Mbak ya, masih proses dulu gitu. Siap. Semoga secepatnya ada ya Bang. Jadi menumbuhkan iman-iman yang mualaf, karena banyak yang bolak-balik Bang di sini. Kasihan saya lihatnya. Iya Mbak. Iya. Kalau DPW itu DPW-nya lah yang di sana ada satu komando ya, bikinlah di sana ada ketuanya, ada bendaharanya, ada penasehatnya gitu lah ya. Ya, setelah jadi itu ya kirim ke pusat. Nah, baru kita resmikan gitu, kita cek, baru terbentuk gitu loh. Bukan kami dari pusat yang nyari orang. Enggak Bang, saya Gitu. tanya ininya, maksudnya caranya Bang. Jadi kan biar tahu gimana arahannya gitu Bang. Oh iya, gitu aja sih Mbak. Oh iya. Jadi ada pomnya gitu ya, ada penasehat, ada pembina, ketua umum, sekretaris, bendahara. Ada contoh ini Bang. Nanti kasih pomnya aja, kita kasih pomnya, nanti Anda DM ke API Pusat Apologet Islam Indonesia. API Pusat Ya. berarti di ada atau di mana? Dan sekarang juga kami masih merintis menyempurnakan websitenya ya. Oh iya, siap. Ya, kira-kira gitu Mbak. Biar lebih luas gitu kan. Jadi di sini Bang, kasihan. Waduh. Ya Bu Rasmi, selamat. Bu Rasmi dan Pak Aksi deh.
Ini Al-Jeraun tadi mana? Oh, masih di situ ya? Al-Jeraun. Ini nih mau ngomong nih sama aku mau ngomong nih sama Al-Jeraun yang mualaf ya kan? Kenapa? Ya, ini aku ngomong nih sama para mualaf ya, biar tahu ya para mualaf. Yesus berkata, orang-orang itu akan baik. Yesus nggak tahu siapa yang nge-kick dia. Yesus berkata di Matius 7 21 sampai 23, kalau ingin masuk kerajaan surga, kehendak Bapa di surga. Jangan kau memanggil aku guru, Tuhan, 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 bermukjizat demi namaku, mengusir setan demi namaku. Pada hari terakhir nanti, Yesus berkata, enyahlah kau dari hadapanku. Jadi yang menuhankan Yesus, yang makan babi karena Yesus, mengusir setan karena Yesus, nanti diusir oleh Yesus, diarahkan, ditempatkan di api neraka. Tidak ada janji Yesus itu mengatakan, kalau kau menuhankan diriku, kau selamat. Justru kalau kau menuhankan Yesus, celakalah kau 7 turunan. Jadi memang ini orang pemakan babi ini, kalau ada orang berhenti makan babi, Ini ya berhenti kan, menuhankan iblis manusia. ngekick sembarangan, nggak sopan ya kan? Gitu kalau keturunan iblis ngekick sembarangan. Dengar ya Al-Jeraun. Jadi Tawanya saya bang, aduh ibu itu salah mau khutbah saya, aduh ibu, suruh ibu itulah mandi dulu lah itu. enggak, dia mau pasarkan babi bu, jangan dibeli babinya. Orang congornya bau babi gitu loh. Gak laku kali babinya, makanya kesini dia mau jual babi itu. Baik dikasih naik, mau saya jadi misionaris, weh. Anu dia gatal dia kak. Iya. Ya. Enggak, dengar dulu, dengar dulu jadi ya. kepanasan dia Tadi- gitu loh. Bukan, tadi kan kau ngeluh, enggak ada. Kasihan sekali nah, orang mengeluh bukan ke dia, aduh ibu ini Kenapa dijadikan tercelup Bang Andi? Gimana dijadikan tercelup? kasihan bagus bang, digituin aja. Naikin siapa? Aduh, siapa sih yang ngekikin orang itu loh? Itu dia mau jual babi itu loh. Dia mau jual babi. Bukan saya, Cok, bukan saya nah. Dia mau jual Biarin, babi. bang, kita dengarkan aja bang dia Kalau mualaf itu hatinya sudah kuat, ya, Mbak ya. Iya, dia mau khutbah saya juga mau apa, dengarkan aja bang dulu bang. Kasihan bang itu. Dia mau memasarkan babi. Enggak lah. Kalau memasarkan babi deh. Lebih baik Mana ada orang minat babi? Kemarin itu Bu Rasmi itu dia lagi suntik hidungnya silikon, meleduk silikonnya, hidungnya langsung ke dalam. Jadi mirip babi ya bang. Ada nih wilayah saya kasih, ada yang mau di wilayah Makassar dia. Saya kasih kontaknya saat lihat. Ada yang dari Makassar masang skincare. Tahu ya. Saya langsung kasih nomornya Dek saat lihat aja dah. Nah, Bang DM lah bang itu nomor kontak skincare. naik lagi tuh. Ya, nggak apa-apa ya. Handi anjing babi kontol, udah. Nanti kau ngekick lah. Kontol anjing babi kau Handi. Kontol anjing babi. Biarin, jangan dikik dulu. Ular gimana? Jangan dikik dulu. Rasmi kalau naik jangan kasih gitu loh, babinya jangan dibawa-bawa gitu loh Rasmi.
santun-santun lah di atas biar diterima dengan baik gitu loh. Baru naik sudah kotor nih mulut. Kemarin dia naik, kemarin dia ngomong, boleh nggak saya makan babi berikut moncongnya? Dia kata dia, terserah kamu lah, masa nanya gua. Mau makan perutnya kayak kakinya kayak sekalian gitu loh, babi lu lah gitu loh. Kan sesama babi di dalam saling mendahului. Buset, kotor banget congornya itu perempuannya. Emang itu ajarannya bang, orang itu. Iya Pak Sitompul. Hati dia bang. Mudah. Pak Sitompul itu di Medan dia itu Pak Sitompul. Ajarin dia lah sedikit bagaimana Kalau jumpa cara. nanti bang, kalau jumpa sama saya kajari dia, saya tegur dia itu. Gak apa-apa lah Bang, biarlah dia perempuan itu loh. Mungkin salah asuh kali dia sama ibunya. Salah asuh itu. Salah asuh. Jangankan kita, suaminya aja pergi meninggalkan dia karena sikapnya begitu, apalagi kita gitu loh. Dia buka salon, emosi dia, kenapa ya? Setiap hari kok salon saya sepi gitu loh. Yang datang itu, yang datang ke salonnya dia itu pun orang dipaksa masuk, gitu loh. Kenapa kemarin dia salah? Orang minta rambut perempuan itu dibetulin, dia lah sambil main TikTok. Pak dicukur rambutnya perempuannya dicepak. Ya marah lah itu pasien klien. Benar-benar rasmi. Bang, makanya dia emosi, dia lampias ini ngomel-ngomel ke saya. Salah saya apa bang? Yang paling parah itu dia pakai skincare. Dia pakai lah produk yang mengandung itu apa sih namanya itu kimia gitu loh. 2 hari kemudian setelah dia pakai, buset dah, mukanya langsung mirip kayak babi. Dia salahin produk, padahal dia yang salah pakai gitu loh. Ngelotok semua itu loh, ngelotok. Naikkan lagi dia bang. Bang. Coba aja suruh open cam, coba naikin lagi suruh open cam. Iya bang. Mana dia suruh naik. Bang. Model saya. Ngelotok kulitnya. Dia model. Udah nggak ada dia, udah nggak ada, nggak bisa. Laba nih. Kabur. Budi ya. Kasihan kakak tadi. Buset, langsung ngomongin apa namanya? Alat vital. Buset. Saya kira kontrol tadi bang, kontrol mic, ternyata beda. Aduh, Jangan diulang Mbak, jangan diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang Andi, Ketua OS, Bang Joma, tuh rekan-rekanku sekalian yang ada di dalam ini, si Rasmi itu tidak usah dinaikkan itu. Tidak ada gunanya dinaikkan itu tuh, mulut congor kayak babi itu. Ya kita yang malu dia buatnya. Dia tidak ada punya otak gitu. Dia kerjanya masuk komal ini bercarut-carut aja. Ya. Itu aja Bang Andi. Mau disampaikan itu kepada komal-komal Islam. Si Rasmi tidak usah dinaikkan lah. Ya. Dia penghujung-ujungnya menghujat gitu. Menghujat. Jadi kita terpancing dibuatnya. Itu aja Bang Andi, terima kasih Bang Andi, rekan-rekan semuanya, Abdi, OS dengan Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunkan saya OS. Ya Bang, makasih Bang, pemburu. Terima kasih bang. Ayo ten. Mereka sebenarnya itu panik. Setiap ada mualaf panik dia loh. Iya. Ya. Panik dia. Kenapa? Waduh, kalau banyak mualaf nanti babi nggak ada yang beli gitu loh. Itu. Daging anjing, daging babi siapa yang mau beli lagi kalau semua orang mualaf? Panik dia.
Panik dia. Bang, siapa nih? Siapa dulu tamu baru tuh ya? Harun. Bang Harun tuh. Wah, seger banget habis dipijit nih badan nih. Harus di mute kalau saya di sini soalnya ada pengunjung lagi nyanyi, nggak enak kan kalau kedengeran. Harun Paku, selamat siang Bang. Sore ya. Halo Bang Harun, dia minta naik atau gimana ini? Jadi Iya, dia dari tadi minta naik gitu. iya Harun, Bang Harun. Kok jadi bisu ditanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan minta naik bang, saya cuma nonton gitu aja. Enak dengarnya kok. Oh gitu. Ya. Wah, ini datang Selamat pangeran. sore. Oh, pangeran Tunggu aja, Bang, tunggu nggak dulu. apa-apa. Lagi nonton Iya, terus. Tunggu. Iya, Bang. Pangeran Kodok gimana, Bang? Sudah siap kah? Oh, saya pangeran kucing loh. Waduh, ini pemborong Tuhan nih datang naik ke atas ya. Hai, jatuh lagi. Itu ya Allah ya Rabbi yang naik. Soalnya kayak ini kan hari Ahad nih ya. Nah, mereka udah pada pulang dari tempat yang tidak ada perintahnya dari Yesus. Ya, mereka baru pulang dari menyembah manusia. Kemudian mereka beredar masuk kemana-mana untuk menghujat. Apa yang itu kayak udah dapat di gereja? Mana ajaran kasihmu gitu loh? Bukankah di Bibelmu kasihilah musuhmu, tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Kanan. Bonyok nanti bang. Ajaran itu hanya apa namanya ya? Iming-iming belaka itu, janji-janji palsu. Hasut. Gimana itu? Tidak ada yang mengaplikasikan itu. Tidak ada yang betul-betul ditampar pipi kanannya, tidak dikasih, dia melawan malah. Teman-teman, di bawah itu saya minta follow saja ya. Naik di sini supaya saya ada pengikutnya itu loh. 900 orang tuh. Dipromokan dulu tahu ini. Habis ke Bennett terus naikkan 1000. Tadi di sini Bang Handi baru baca Al-Quran saja itu. Oten sakit hati sekali sama saya Bang. Di Bennett itu loh. Panas dia Iya. bang. Padahal saya kalau hanya baca Al-Quran loh, banyak saksinya tadi di sini. Tidak menghujat, tidak ada apa-apa. Al-Quran saja dibaca itu apa sakit hati dirimu gitu loh. Karena dikatakan Tuhannya itu bukan Tuhan, hamba gitu. Ngotot dia menjadikan Tuhan, jangan sakit hati lah. Bang, ini saya mau cerita nih pengalaman. Iya silakan. Saya kan di sini tinggalnya di mayoritas Oten bang. Hujatan-hujatan itu luar biasa. Itu mulai dari urusan babi lah, urusan apalah, urusan kau masuk neraka lah, macam-macam lah dikasih tahu. Tersenyum gak bang? Pakai jilbab dibilang teroris lah. Luar biasa. Jadi kalau semacam Ibu Rasmi tadi, 0% aja dia mau khutbah saya tuh. Jadi mualaf itu tidak mudah ya sebenarnya. Apalagi keluarga saya itu semuanya Oten semua bang. Saya datang ke acara saya pakai jilbab, saya cuek aja gitu. Dikata-katain, ngapain kau pakai tudung-tudung begitu? Ya biarin aja saya bilang, itu kan kepercayaan saya. Datang ke tempat keluarga, ada babi di sini makan. Oh enggak, terima kasih. Ya alhamdulillah sudah 11 tahun saya mualaf. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah meridhoi, istiqomah selalu gitu. Kalau orang tua saya masih Oten sebelah. Kalau ibu saya alhamdulillah juga sudah mualaf. Kalau saudara-saudara yang lain ya masih Oten semua. Tapi saya yakin saya memilih menjadi mualaf itu bukan karena main-main ya. Karena saya juga berapa tahun hidup di sana nggak dapat apa-apa. Ayah saya sendiri juga bilang banyak orang yang mualaf kembali lagi menjadi
Oten lah gitu, karena bla 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 bla. Saya cuma tersenyum aja dan berdoa dalam hati semoga Allah memberikan hidayah gitu dan sehat-sehat selalu. Jadi buat teman-teman yang mualaf ya, harus kuat, harus sabar saja. Cari komunitas kamu, nggak usah lihat-lihat ke belakang. Biarkan saja oten-oten itu ngomong apa, kau masuk neraka lah, kau masuk inilah, kau masuk itulah, tercelobos lah gini-gini, kau anak domba lah. Saya pikir saya bukan domba, saya manusia. Siapa bilang saya domba? Nah, jadi biarkan saja. Jadi kita sebagai mualaf itu sudah pilihan yang tepat ya. Tinggal istiqomah saja, jalani ajaran yang diberikan Allah. Jangan lupa sholat selalu. Ya harus kuat. Memang kalau sudah jadi mualaf pasti di-kick dari keluarga. Dianggap sampah sudah sama Oten ya. Saya juga nggak paham apa salah saya. Apa yang membuat saya jadi dianggap sampah. Padahal saya tidak mengganggu mereka. Gitu. Itulah curhatan saya. Silahkan. Ya, berapa tahun sudah Mas yang sudah malap? 11 tahun Bang. Wah, sudah 11 tahun ya, bukan malap lagi tuh. Iya, Kukira baru. enggak Bang. Makanya saya ketawa kan tadi Ibu Rasmi itu mau khutbah saya. Ayolah. Ya memang mereka itu kalau mendengar kemalap langsung panas dia, kepanasan. Aljero. Langsung dia kepanasan, rebut dan dia mau naik. Kalau ada cerita tentang mualaf, wah dia pada kayak cacing kepanasan. Iya. Padahal nggak ada ganggu dia, nggak ada ganggu kepercayaan dia. Dia mau makan Assalamualaikum. pakai sempak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang. Ya. Ya silahkan Bang, apa mau disampaikan Bang? Ya. Host, turunkan saya host. Biar yang lain gantian lah. Yang penting saya mau minta follow saja di sini dari tadi. Biar buka room lagi gitu. Nanti saya follow Abang. Gantian. Ya, teman-teman follow saja. Saya itu mencari followers ya, karena akunku semuanya habis gitu, termasuk baru bikin sudah habis gitu loh. Oten-oten tidak terima. Banyak musuhnya itu, nggak tahu kenapa saya musuhi lo, nggak ada. Padahal saya kadang kalau tidak dipancing tidak menghujat juga. Bila menghujat pun tidak, kitabnya dia aku baca. Ujian Salahnya apa? Aku takut sekali dengan kitabnya dibaca gitu. Katanya kitab suci. Ternyata kalian yang takut dibacakan itu, kalau coba Al-Quran baca. Mana ada yang protes? Bacalah sesuka. Gitu loh ya. Host jauh dari perangkat hostnya. Mana moderatornya? Ya Bang, silakan Bang Abdul siapa ya? Abdul Latif ya. Apa yang mau disampaikan Bang? Saya juga minta turun host. Karena saya hanya penggemar Bang Juma aja, seru banget tuh nengok kalau dia berdebat. Ya oke Bang, terima kasih di bawah itu ya. Terima kasih semuanya yang sudah follow ya. Ya terima kasih. Coba ya nanti Bang, saya biasanya dibatasi, saya tidak bisa follow balik itu sama TikTok itu, pelanggaran ini enggak apalah gitu, terlalu banyak pelanggarannya, enggak tahu juga saya. Ya terima kasih yang telah follow ya. Mungkin Kalau ini saya kali naik Bang Kucang, Iya, mungkin Bang. karena ini kali, karena kental sekali dengan bugismu, mungkin kali itu. Enggak aku tahu juga lah Bang, apa salahku gitu loh Bang. Apakah Jadi salah kan dan musuh. dosaku? Iya, ya musuh sama oten-oten, aduh gitu loh. Di sini Bang tadi Bang, akunku satu. Coba di komen, kocak banget. Oh lagi sholat hostnya, iya Bang. Bang apa tuh? Project. Bang Project, selamat siang Bang. Ini gue ngapain di mute di komen dah. Iya. Bang Project. Salamnya dulu loh Bang. Pantasan dia. Sama Salamnya selamat siang gitu loh. Selamat sore ke apa gitu loh.
Kan gak dibolehin sama apa itu yang mengucapkan salam agama lain. Iya bukan salam agama lain, selamat siang salamnya lo. Nggak ada yang melarang tuh. Dek, Siapa yang punya kerjaan banget dia? Aduh ya Allah ya Rabbi. Bantu saudara kita. Hostnya Muslim. Ini sudah 2 kursinya buat Oten, tapi Otennya tidak mau naik loh. Ada mana? Hostnya mana hostnya ini? Sholat katanya bang. Oh iya jam 4 sana ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini langsung kita bisa pasang Starlink. Sudah alhamdulillah sudah mencukupi. Mas Andi. Ya bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ntar dulu ya bang ya. Terima kasih ya untuk Ibu Nina sama Pak Rendra Setiawan. Alhamdulillah sudah mencukupi. Admin Bang Juma langsung segera pesan Starlink. Mudah-mudahan cepat nyampe di lokasi Masjid Nur Maulidah dan Rumah Hobbit. Terus kemudian Bang Juma bisa tidak terputus-putus lagi dalam berdakwah. Kemudian nanti kita perhitungkan bulanannya 750 per bulan. Ya, Masya Allah. Terima kasih, Barakallah, Ibu Nina sama Bang Rendra Setiawan. Silakan Pak Abdullah, ada yang mau disampaikan? Iya, ini saya kesulitan masalah pembuktian bahwa Yudas Iskariot yang disalib. Itu bagaimana itu? Apa-apa gue gak denger. Kepikiran gue Starlink melulu nih. Apa tadi? Saya itu mau kesulitan untuk mencari ayat yang Yudas Iskariot itu yang disalib. Itu saya. Kalau di dalam Al-Quran ya tidak ada bang menyebut nama. Al-Quran kan tidak menyebut nama. Intinya itu di Bible. Kalau di Bible juga nggak tertulis. Tapi ciri-ciri orang yang disalib itu adalah 1, pemakan suap, pengkhianat, dan orang fasik yang harus disalib terkutuk sebagaimana Ulangan 21 nomor 22. Ciri-ciri itu ada semua. Dengerin dulu bang. Ciri-ciri itu ada semua sama Yudas. Yudas itu memakan suap, disuap 40 keping perak. Terus kemudian dia orang fasik dan dia kerasukan iblis. Akhirnya berkhianat dan seterusnya begitu. Perintah Tuhan itu nggak boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Sedangkan Yesua sama Masya itu tidak bersalah. Jadi di sana kalau pakai akal sehat, yang disalib itu adalah orang fasik. Jadi kalau tertulis dengan jelas ya nggak ada, tapi ciri-ciri seperti itu ada. Itu jawabannya Pak Abdullah. Oh ya. Iya terus ayat-ayatnya itu. Oh ayat-ayatnya itu sebentar ya. Anda mau belajar teologi udah sering kita itu loh. Iya. Saya belum cari-cari ayatnya itu. Kalau lo ya. Masih kesulitan saya. Anda bisa kalau Yudas itu Anda bisa baca di mana tadi itu ya? Di Yohanes 13:27. Yohanes 13:27 itu Yudas menerima roti itu ke kerasukan iblis, maka Yesus berkata ke apa yang kau perbuatlah. Itu Yudas itu berkhianat, terus makan suap. Di mana ya? Tolong ya cari ya. Di Matius 26:14. Matius
26, 14. 14. Ya. Ya. Di situ Yudas menerima 30 uang perak. Matius 26, 14 sampai 16. Coba. Yang diancam yang apa itu dihukum itu apa tadi yang diterima suap dihukum ada apa sih yang terima suap tadi katanya yang terima suap itu disalib itu loh. Iyalah bang, kan ini kan secara globalnya. Iya. Yesua Amasya itu utusan Tuhan, mana mungkin disalib terkutuk. Iya. Yang disalib itu adalah kalau di Al-Quran orang yang diserupakan. Jadi intinya Nabi Isa alaihissalam itu tidak disalib. Iya. Gitu ya. Kalau di Al-Quran itu ya nggak menyebut nama, tapi boleh menafsirkan. Iya. Gitu ya. Terus yang kalau di Bible jelas di sana, siapa yang makan suap ya Yudas, siapa yang berkhianat ya Yudas. Oh ya. Gitu ya. Gitu bang. Kalau pakai akal nih, itu aja sih bang ya. Iya itu. Iya terima kasih Bang Andi. Terima kasih. Terima kasih Pak. Iya semuanya. Silakan dilanjut. Oke bang. Bismillah. Om Juma. Iya. Bang Juma. Iya. Bang Juma udah cukup itu. Aku udah kirim, coba dibaca WA-nya. Udah cukup. Tinggal Dek Sali langsung pesan deh sekarang lewat Tokopedia bisa. Oke, baik Bang Andi, Masya Allah. Ntar ya Bang Andi ya. Ya. Ini baru saya ketemu sama Bang Juma. Yang satu dari Mbak Nina, yang satu dari Pak Rendra Setiawan. Gitu. Oh, siap. Masya Allah. Allahu Akbar, Masya Allah. Salam sama mereka Bang Andi. Siap. Mereka monitor kok itu di bawah. Iya. Oke. Masya Allah. Semoga Allah melimpahkan rahmat pada mereka semua sahabat-sahabat kita yang baik ya. Ya. Salam untuk Bang Juma. Kalau pesan entar dulu ya Pak. Kalau pesan sekarang mungkin hari kerja Senin Selasa, paling telat Rebu udah nyampe di lokasi itu. Kalau bisa alamatkan jangan di atas, alamatkan di rumah Bang Juma di kota biar nggak nyasar ke atas. Kalau pesan. Iya, itu orangnya datang pasang Bang Andi. Ada gampang, alat. Gampang masangnya, ada petunjuknya. Di bukunya gampang banget masangnya. Buka video aja, buka YouTube, cara pasangnya gampang banget. Itu nanti dikonek dengan kantornya gitu. Iya. Pasang antena di atas dak, tarik kabel ke bawah ada 15 kabelnya itu, langsung ke modemnya. 15 kabel? 15 meter. 15 meter. Dikonekin ke listrik. Terus antena itu nyari sendiri, udah dapat signal, tak, langsung udah aktif. Oh, tinggal dimasukin di HP sebagai pembantunya, ganti password apa segala macam dari HP kita yang terdaftar sesuai email gitu. Itu. Oke, baik, Bang Andi, baik. Siap. Oke. Biar nanti kalau di wisata bisa berlama-lama nggak pulang, soalnya udah bisa live YouTube di atas gitu. Gitu kira-kira. Ya terima kasih ya kepada Bu Nina sama Pak Rendra. Yeah. Per bulannya itu 750. Kalau ambil per bulan yang 1 juta itu bisa mobile, bisa dipindah-pindah. Tapi nggak usah lah ya, bisa pindah-pindah. Iya. Cukup di wisata aja lah 1 dipantengin. Iya, sampai ke masjid kan? Sampai itu. Oke. Baik. Ini baik. Gimana teman-teman? Masih ada materi atau masih ada yang ingin dipertanyakan sebelum kita tutup? Sebelum kita tutup. Ya tadi
Gimana Bang? Itu Pak Abdul tadi nanya. Siap. Bagaimana kok bisa Yudas yang disalib? Di mana datanya? Gitu loh. Oke. Datanya itu banyak, Bang. Yang pertama Amsal 21:18, Amsal 11 nomor 6, nomor 7, nomor 8, Mazmur 20:38, data nomor Amsal 21. Amsal 21. Amsal 21:18. Abang mau jadi pendebat? Iya. Tapi kalau modal pendebat suaranya lembut kayak abang itu jadi rujak nanti, Bang. Bukan pendebat, saya ini dialog. Iya, sama. Dialog. Sama, Ya, kalau dialog dengan suara yang lembut itu susah, Bang. Bukan, saya tidak pakai dialog suara, tapi pakai tulisan. Oh, kecuali itu. Masya Allah. Ya. Oke, karena kalau yang dihadapi ini bukan manusia, Bang. Yang dihadapi ini setan. Iya. Paham kan? Iya. Oke, baik. Yang pertama Amsal 21:18. Ya. Amsal 11 nomor 11. Ya, 11 nomor 6, nomor 7, nomor 8. 6 sampai 8. Ya. Oke. G. Kemudian Ulangan 21, 22, 23. 21. Ulangan nomor 21, 22, 23. Ulangan 21. Ya, nomornya. Nomor 22. Nomor 22 sampai 23. Sampai 23, ya. Ya. Kemudian Ulangan 27. Ya. Nomor 25. 25. Ya. Kemudian Mazmur 37. 37 nomor 28. 29. 31. 32. 33. 39. 39. 40. 40. Ya. Bagian B. Apa? Bagian B itu tadi data penyelamatan terhadap Yesus. Oh ya. Itu. Yang B apa? Yang B, larangan Tuhan membunuh Yesus. Oh ya. Ya, apa? Ya. Amsal 6. Amsal 6. Nomor 16. Nomor 16. Ya. Keluaran 23. 23 nomor 7 dan 8. 7, 8. Iya. Iya. Kemudian Ibrani 5 nomor 7. Ibrani. Ibrani 5 nomor 7. Ya. Yes. Mau lagi? Mungkin saya coba saya kumpulkan dulu. Ini itu harus diramu, Pak. Diramu itu. Harus memiliki ilmu mantik. Ya. Oh ya, ya. Iya, iya. Betul. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ini kelihatannya ini sudah muncul ini. Tapi kalau ingin menggunakan catatan kaki yang terakhir itu untuk membuktikan Yudas yang disalib itu ada di Matius 27 nomor 5. Lihat di Alkitab Sabda di catatan kaki. Mati dengan cara seperti itu pada zaman itu hanya mati dengan cara disalibkan.
berarti Yudas pada saat itu mati disalib, mati digantung, ya. Karena salib itu hanya catatan kaki dari Alkitab Sabda Matius 27 Sabda. Ya, Matius 27 nomor 5. Nomor 5, ya. Iya. Masih banyak Pak, masih banyak. Tapi pelan-pelan aja dulu ya. Nanti kalau misalnya masih butuh data, silakan naik lagi ke sini. Termasuk Ayub 15:35, Yesaya 33 15 sampai 16. Itu juga saya belum menguraikan kepada ongkeng-ongkeng penyembah biji zakar, belum. Pelan-pelan. Ya. Pak, ini caramu kalau sudah cukup, nanti saya mau hubungi yang itu. Ini sudah muncul ini kelihatannya. Iya. Silakan Bang, silakan. Ya, terima kasih, syukron semuanya. Kasih. Saya izin turun. Silakan. Mempersiapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga Pak, itu harus diramu, disimpulkan, terus dipakaikan pengantar. Seperti Ibrani 5 nomor 7 tadi, itu nggak ada hubungannya dengan Yudas, tapi di sana itu Yesus itu sebagai manusia dengan ratap tangis, itu doanya selalu diterima. Artinya apa? Yesus berdoa di Bukit Getsemani untuk dibebaskan dari cawan. Jadi doanya Yesus diterima oleh yang mengutus dia. Artinya bukan dia yang disalib. Perlu pengantar itu Pak. Jangan asal dikasih gitu loh. Gak kena nanti. Iya, betul. Terus itu untuk Eli lama sabaktan itu enggak bisa ya itu dipakai? Itu bisa juga. Eli lama sabaktan itu bisa. Coba baca selanjutnya, data selanjutnya tuh. Di situ diterangkan aku memanggil pada siang hari. Oke. Dan aku juga memanggil pada malam hari, tapi kau tidak mendengarkan aku. Nah, pertanyaannya, sejak kapan Yesus pernah teriak di atas pohon pada malam hari? Enggak pernah. Karena sebelum jam 18.00 itu sudah diturunkan. Iya. Kedua juga, Yesus selama hidup nggak pernah memanggil tuannya Eli. Ya Bang Nyoba, betul ya? Iya. Termasuk itu juga. Bahasanya Eli mengesahkan itu bahasa apa? Mungkin lain. Itu bahasa orang, bahasa Yudas yang lagi kejepit. Iya betul. Bahasa Ibrani. Udah dia sudah sembarang Tuhan dia. Gitu loh. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih semuanya, Mas Bang Endi, Bang Juma, dan yang lain. Saya ucapkan terima kasih, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih adakah yang mau disapa-sapa atau yang masih mau bertanya-tanya sebelum ditutup? Yang baru naik yang mana nih Bang Andi? Paling atas, Adi. Halo Bang Adi, selamat siang. Oh, selamat sore ya. Selamat sore Bang Adi. Waktu habis. Ada paket tadi. Baca tadi pesannya Mas. Maruka koe, marukai.
Oke. Ada nggak di sini yang pernah pakai Starlink? Cikicak, cikicak di dinding. Cicak tak punya sakar, ada Tuhannya teman. Punya zakar. Cik cak di dinding, tidak punya zakar. Ada Tuhannya teman, malah punya zakar. Cik semua ikut. Cikicak di dinding, tidak punya zakar. Ada Tuhannya tetangga, malah punya zakar. Cikicak di dinding, biar diam-diam tapi tak punya zakar. Tuhan tetangga tidak diam, malah teriak tapi punya zakat. Rapnya walau ngaku orang pintar, walau ngaku orang cerdas, apalah arti semua itu kalau sembahanmu batu zakat. Cik cengah di dinding, merayap tanpa zakar. Ada Tuhanmu merayap di tiang, tapi teriak sambil punya zakar. Cik cengah di dinding, diam-diam tak punya zakar. Ada Tuhanmu teriak-teriak, tapi teriak punya zakar. Asik. Saya kira itu adalah lagu terbaru tahun 2024. Coba ada Ibu Haji itu, Ibu Haji deh. Capek aku ketawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Capek aku ketawa. Mbak Ewi, ayo ikut. Cekak. Kayak apa? Kan siaran semen musik, Bang. Namanya sandor ini bang, kalau gitu nyanyinya sandor itu. Sandor ya. Allah, kan ada Elvi Sukaisi di sini. Kita Kirim sebelah. Astagfirullah. Enggak dong, saya cuma menghibur diri aja, ngantuk soalnya mau rendang ini jam 5. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi dirasain Bu Dewi pijitin Bang Juma. Iya. Aduh, earphone ku copot, aku nggak pakai earphone. Halo. Pengen boleh kok. Silakan. Aku mau pingin lihat bulu matanya yang cetar membahana. Kalau aja heran. Allahu Akbar. Ya emang benar kalau ngadep-ngadepin kayak begitu memang kita harus perlu refreshing pikiran ya. Iyalah, tapi nanti kita kena tegur, kita rubah lagunya orang. Cekak. Astagfirullahaladzim. Oh, tak Siti nanti akunku di-report. Makanya pembukaan PT-nya itu lagu saya, biar banyak yang like. Ada itu 27.000 tuh ada. Allahu Akbar. Makanya teman-teman jangan bangunkan sisi gelap Bang Zuma gitu ya. Karena saya ahlinya. Saya bisa bunuh orang hanya dengan kata-kata. Saya bisa matikan orang hanya dengan bersenda gurau. Banyak staf saya. Banyak staf saya itu, mau tahu? Besok 2 hari, 3 hari, 4. Ini dia, besarin cepat. Ini udah. Os. Udah.
Cantik sekali. Buka kacamatanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah digedein malu. Ini yang izinin Bang Juma ini. Jadi teman-teman, perkenalkan dulu beliau ini siapa Bang Andi? Bu Jenderal. Enggak, jangan. Enggak apa-apa, enggak masalah. Jadi Bang Andi perkenalkan demikian. Mbak Ati perkenalkan, dia tukang urutku ini. Kurang asam. Ibu Jenderal jadi ini. Nanti Bapak nelpon. Nanti Bapak nelpon. Topinya itu. Bukan, beda. Kita pakai topinya di mobil. Beda lagi. Ini teman-teman saya, ini sahabat saya semua ini peternak cicak semua ini. Peternak cicak. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi kangen kita ya. Bu, ketemu lagi ya Bu. Alhamdulillah, nanti ketemu lagi off air ya. Ada yang lucu loh, Mbak Ewi, ada yang lucu. Mbak Ewi pas periksa anak saya kan, si Sulung masuk periksa kan, tiba-tiba ajudannya datang. Bang Suma, apa? Foto dong cepat sebelum ada ibu. Kenapa? Sebenarnya saya ini juga fansnya Bang Suma. Oh iya, Pak Nanang ya. Oh, Pak Nanang. Iya. Oh, Pak Nanang. Kan orangnya kan tegap tuh. Susah senyum kan? Selama saya dikawal sama beliau kan, dikawal sama beliau. Dia nggak pernah senyum, tegap terus bawa mobil gitu. Matanya pelotot aja. Jadi ku bilang, sangar juga pengawalnya Bu Jenderal ini kan. Sangar kali kan, ku ajak senyum gak mau senyum. Jadi ku tanya, loh dari kemarin kok gak mau senyum-senyum sama saya? Takut Bang sama ibu. Coba ceritain sebentar. Oh, masa kamu minta foto Bang Suma sembunyi-sembunyi di belakang saya? Pasti dia bilang iya. Lucu ya Allah ya Karim, Pak Dadang. Awas ya, gue telepon Pak Nanang suruh naik ya. Oh, Pak Nanang ya namanya ya. Nanang nggak ada, nggak punya TikTok dia. Oh, nggak bisa ya. Telepon aja di suaranya aja dilarang sama beliau, dilarang. Gak boleh. Badannya tinggi, besar, kekar, nggak pernah senyum. Pas giliran Mbak Ewi mundur ke belakang, Bang, cepat Bang sebelum datang ibu. Kenapa? Foto selfie. Ada apa namanya? Sebenarnya saya ini fansnya Bang Suma. Oh gitu ya. Wah, dipeluk. Assalamualaikum Pak Nanang. Lagi di mana Bang? Lagi di mana Bang? Ini lagi di Jakarta. Coba tanya. Sama ibu. Iya, mau ada kegiatan ini. Gitu. Oh iya. Ada salam nih dari Bang Juma nih. Oh ya, makasih. Tanya. Awas Lagi di mana? Awas Pak Nanang. Lagi di mana Makassar? Satu room sama ibu. Apa? Satu room sama ibu di Gobal. Di TikTok. Di mana? Di TikTok. Oh, lagi satu rumah sama ibu. Iya. Oh. Ya udah itu aja Pak Nanang ya. Makasih ya Pak Nanang. Assalamualaikum. Iya Bang. Yo, salam. Waalaikumsalam. Jadi sahabat-sahabat sekalian, saya ingin cerita sedikit. Jadi Ibu Jenderal ini, Aku kecilin. Mbak Ewi ini, beliau juga Chinese. Jadi dia mu'alaf. Habis itu menantunya juga Chinese. Anak beliau kan perwira tuh, nikah sama Chinese. Mertua anaknya juga dimualafkan, Masya Allah. Iya, satu keluarga. Satu keluarga dimualafkan sama Mbak Ewi ini, Masya Allah, Subhanallah, luar biasa. Sudah berhijab pula. Siapa yang nulis namanya di bawah ini? Daeng Patir. Kok tahu namanya suaminya Bu Dewi? Jangan ditulis Bang. Jangan. Dan satu hal yang saya banggakan sama beliau ini, yaitu ibunda kandung beliau. Wah, sayang kali sama Bang Suma, call dan nelpon dia tuh. Aduh, anakku Bang Suma. Bunda mana Mbak Ewi? Beliau di mana? Kok di nggak pakai kerudung? Oh, anakku Bang Suma, kata dia. Masya Allah anakku. Kupikir anaknya. Kupikir anaknya aja yang kayak gitu, ternyata bunda juga malah lebih sayang lagi. Memang kayak gitu kan? Iya. Mama gitu sama itu kan? Oh, anakku sayang, kayak gitu-gitunya dia. Tapi mama kalah bulu mata aja sih. Makanya kan Insya Allah. Kan lebih suka sih.
Iya, udah tua tahu. Mau tahu? Ini umurnya masih 17 tahun loh teman-teman. 71 dong. 17 tahun waktu sekolah. Nah, pokoknya salam-salam buat semua, sehat selalu ya. Bunda, kapan kita ngopi lagi, Bunda? Ayo, aku udah di Jakarta kok. Ada foto-foto yang di Masjid Kubah aku punya. Jangan kirim kemana-mana. Kirim ke beliau aja. Dewi, assalamualaikum. Nanti kalau saya ke Jakarta pengen ketemu Ibu Dewi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Termute loh itu Mbak. Ah iya, insya Allah soalnya ada paket. Oh gitu. Bapak mana? Bapak di mana? Dinas? Lagi keluar kota. Rajin kali ya. Aku ditinggalin nggak apa-apa, ada Bang Juma sama teman-teman yang nemenin. Amin, alhamdulillah. Titip salam sama beliau ya, Mbak Ewi. Salam Siap. sama dari Bang Suma bilang. Kalau saya udah ketemu Bapak Banyuwa. Kalau beliau waktu itu dia lagi di Timika kayaknya nelpon beliau kan. Bang Suma, doakan aku ya Bang. Ya Jenderal, gue bilang. Apa kita telepon lagi Jenderal Suruna ini yang aktif? bukan suami yang Mbak Wi, ya, satu lagi orang Bugis. Beliau berhasil memualafkan besannya satu keluarga. Hebat. Kagum aku sama dia. Alhamdulillah, udah berhijab, udah umrah dua kali. Insya Allah nanti tahun depan haji. Amin. Ya. Tahu nggak Bang Juma, maaf banget ya, waktu Bang Juma ada di Jakarta, aku sebenarnya di rumah sakit. Ya Allah. Kok bisa yang sempat menghilang 3 hari itu? Iya, aku di rumah sakit, operasi. Ya Allah ya Karim, kenapa nggak bilang-bilang? Enggak malu. Aku bilang sama Bang Handi doang. Aku bilang aku lagi operasi, ngakunya aku ke Serang lah, ke Banten, kemana-mana. Waktu Bang Juma di masjid tuh aku nangis, aku bilang ya Allah aku nggak bisa nemenin ya, aku bilang gitu. Tapi keadaanku di rumah sakit. Aku Ya operasi Allah. kista. Jadi pas kami lagi happy-happy di Bandung itu, Mbak Ewi itu lagi nangis. Nangis lah, nggak bisa bareng. Ya Allah ya Karim, air mata berlian. Padahal aku tuh pengen gitu ke Bandung karena aku tahu dan aku tinggal telepon gitu kan teman-teman. Aku lagi tiduran sakit, nunggu operasi. Ya Allah ya Karim. Insya Allah mudah-mudahan Bang Juma ke Jakarta semuanya sehat ya, bisa nemenin Bang Juma, bisa nyetirin. Amin, amin ya Rabbil Alamin. Ya. Insya Allah. Iya. Sama buat teman-teman di bawah, aku kan punya TikTok juga. Tolong di follow ya. Nanti kalau sudah 2000 mau giveaway. Aku sudah mengikuti. Terima kasih. Masya Allah. Ini sahabat saya nih, Bu Jenderal ini teman saya. Teman main kelereng waktu SD. Iya betul. Allahu Akbar. Betul, aku lagi suka nyolongin mangga, Bang Juma yang di bawah, aku yang aku nyolongin mangga sama jambu aku dulu. Allahu Akbar, Masya Allah. Baiklah, terima kasih. Hah? Skincare dong, skincare. Udah, nanti aku mau testimoni. Oh, itu di belakang layar itu. Tuh, skincare. Nanti aku mau testimoni ya, tenang aja. Allahu Akbar. Baiklah, terima kasih ya Bang Juma sudah. Ya Mbak Ewi, salam sama Bunda ya. Ya. Salam dari anaknya dari Makassar bilang gitu ya. Ya Allah, nanti aku pasti tiba-tiba muncul di Makassar. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya gimana rencana saya mau daftar? Saya kan mau daftar. Sayanya mau daftar gitu loh. Daftar apa? Akmil kan? Si Ananda. Sayanya. Aduh. Anaknya lah, anak-anak. Bikin pusing aja Bu Haji, anak-anak. Saya sudah 3 kali daftar polwan, tak lulus makanya mau ke Akmil lagi.
Allahu Akbar, Masya Allah. Ini kalau saya seminggu aja sama Mbak Ewi ini, sama-sama kami nih naik badan gitu ya. Karena ketawa terus sama dia. Iya. Nah, nggak usah pusing lah pokoknya giliran Jakarta Bang Juma happy ketemu sahabat-sahabat. Sehat. Iya. Sehat. Iya, dan jagain Pak Nanang. Masya Insya Allah. Allah nanti kalau Agustus kesini, Insya Allah semuanya sehat ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Waktu kita makan ikan bakar malam itu aku kondisinya sakit loh. Oh ya? Nggak kelihatan ya? Enggak sama sekali. Nggak kelihatan. Orang nggak ada yang Iya. tahu kalau aku sakit. Nggak ada. Jadi waktu di Jakarta Selatan itu. Tapi cuman kayak karena bisul, ngapain menderita kali? Kan cuman bisul aja pun. Sakit loh Bang. Sakit. Bisul di kuku. Iya lah udah. Waktu ketemu makan ikan bakar tuh sakit. Gitu. Alhamdulillah sehat selalu. Tapi kok ceria terus waktu itu? Gak boleh kasih tahu kesedihan sama kesusahan, gak boleh. Oh, ya. Jadi bawa katanya bisul katanya. kata Mbak Ewi keluarkan dari kantin waktu itu teriak dari belakang bisik, udah Bang Suma, udah ayo pulang yuk sangat tadi ya. Ingat nggak ketika ada yang cerita di depan kita tuh cerita tentang pribadinya, dia entah apa-apanya dicerita. Mbak Ewi lucu ya, Masya Allah, luar biasa. Sekali lagi terima kasih ya. Ya, sama-sama Mbak Ewi. Sekali lagi salam sama Bapak ya. Siap. Ya, sama Sehat-sehat Bunda juga. semua ya. Amin. Jangan lupa di follow. Iya, Bunda sip. sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. buat semua. Iya Mbak Ewi. Lucu manusia saat ini. Keren. Dia mau orangnya happy terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Sampai langsung turunnya Bang Juma, Bang Andi. Iya, makasih. Makasih Anti. Sampai Bang Andi dan Satli bingung. Ya Allah ya Karim, ini oleh-oleh dari Mekah mau ditaruh di mana ini? Kebanyakan. Satu kontainer aslinya. Allah. Masa sampai air zam-zam juga itu dikasihnya 1 galon. Mau dipakai mandi. Kurma banyak banget. Gila ya. Itu kurma sebagian saya bawa pulang ke rumah, saya bagi Pak. Iya, simpan di kantornya Pak Hendra kan. Iya. Saya ambil sebagian, nggak muat kan dibawa ke Makassar, koper Bekasi kan. Ya udah saya ambil sebagian, saya bagi-bagi. Ada kurang lebih 30 menit Bang Andi saya diurut sama Bu Jenderal. Gue bilang sudah, enggak, kamu harus sehat, Ya Allah ya Karim, banyak orang di situ. Aduh, mana Pana? Naik lagi. Mana Panana? Dewa, aku pikir Dewa. Nih sini. Mana Pak Nanang? Nih. Pak Nanang datang, Pak Juma. Bang Nanang, ya siap. Sehat. Alhamdulillah Lihat sini, makanya lihat sini tuh. Pak Nanang mah nggak ada senyumnya, galak terus mukanya. Cepat katanya Bang, foto Bang sebelum ibu datang katanya Bang. saya fansnya Bang katanya dia. Allahu Akbar. Padahal tadinya saya segan loh Bang. Wah ini pengawal ini kok nggak mau senyum-senyum juga ini abang ini. Tahu-taunya fansnya Bang Suma juga rupanya ya Allah. Ini apa namanya, semua ditempelin singa Zulkifli M Abbas, Masya Allah. ada gitu. Alhamdulillah. Nanti aku diomelin sama yang di bawah. Oke sip, makasih ya Mbak. Ya makasih. Mbak Ewi. Sehat selalu ya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Bunda mau berangkat itu, mau kemana? Iya betul. Hati-hati di selalu jalan ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh tadi Pak Nanang gua telepon di luar, dia langsung merapat ke ibu. Takut ya kan? Aduh, lucu-lucu juga ini orang-orang ini. Lucu loh Pak Dadang itu. Nggak pernah senyum kan Bang Andi?
Jarang biasanya. Wah, apalagi kalau ada ibu kan, bawa jangankan untuk senyum belok kiri kanan wajahnya aja segan. Matanya ngelirik kiri kanan, apa ini yang terjadi di sini? Ya namanya juga kan pasukan kan. Pasukan ninja. Begitu ibu ke belakang, bang, kenapa pak? Foto cepat dong bang, selfie tadi. Kenapa? Takut dilihat ibu. Emang kenapa? Saya fansnya Bang Zuma sebenarnya. Wah, ketawa saya jadi gila aja lu. Ya, kalau ada apa-apa sama ibu kan Pak Nana yang diomelin. Iya. Gue pikir beliau itu fansnya ke Papa Jahat, ternyata kagak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamatkan siang Bang. Apa kabar Bang Juma, Bang Handi? Semoga sehat selalu Bang. Baik, alhamdulillah sehat. Lanjut Bang. Ya. Ada yang udah pernah pakai Starlink nggak di sini? Pengalamannya gimana? Tadi ada tuh Pak Rahman pakai Starlink. Aku juga nanti rencana kalau pulang kampung Banyuwangi aku pakai Starlink aja, karena di kampung saya itu kan belum ada internet. Iya. Kampung Bang Handi di mana sih? Kampung saya itu Bang di luar peta. Oh, kukira nggak punya kampung Bang Handi mah. Kumaha iya Kang, aya atuh kampung abdi mah. Wewe aya. Aya wae. Mana? Oh, kebalik ya. Mana? Alhamdulillah keluar masuk pengunjungnya di sini, alhamdulillah. Amin. Hari Ahad kan? Iya, Den. Ahad depan itu tanggal 22 sampai 23 itu yang rame. Karena dari guru-guru besar Prof Kota Makassar, Sulsel yang datang.